Mana bang, kok lari? Selalu saya mengatakan bahwasannya dosa, yang namanya dosa itu harus diangkat atau harus ditebus. Jika tidak ditebus, tetap ada. Noda tetap ada. Tetap ada. Jika noda tetap ada, bagaimana caranya kita mengatakan bahwa kita layak masuk dalam surga? Nggak mungkin. Nggak mungkin kita layak kalau namanya dosa tetap ada. Malam bang. Malam, saudara Sijo. Apa kabar, Bang? Puji Tuhan, baik bang. Masya Allah, luar biasa. Ini daerah mana? Di timur atau di Papua atau di mana ini, abangku ini? Daerahnya bang. Iya. Kalau saya di Makassar. Oke, daerahnya daerah Medan bang. Oh, di Medan. Iya, berarti di Sumatera. Masya Iya, Allah. ada apa kira-kira bang? Kok silaturahmi sekarang ke sini bang? Iya, ngantuk aja. Ngantuk. Makanya mampir ke sini. Temanya menarik soalnya. Mimpi apa lah aku semalam ini bang? Kok Bang Juma datang ke sini? Iya. Saya tertarik dengan tema abang ini. Siapa Ya, yang kalau bisa mengampuni abang dosa? tertarik tentang temanya, ya bolehlah dibahas bang. Iya, Masya Allah. Jadi yang menarik ini, Yesus ini masih mengampuni dosa gitu maksudnya. Iya, Kenapa masih mengampuni dosa, Bang? Bukankah dia mati untuk menebus dosa saudara-saudara saya Kristen? masih berlaku bagi orang yang percaya menerima dia, tetap berlaku gitu dia. Ini dengar bang. Iya, Sito silakan. ntar lagi mencret katanya. Terima kasih atas tappingannya bang. Tuhan memberkati. Tappingan abang sangat baik. Iya. Maksud saya gini, Bang. Kematian Yesus itu menurut teman-teman Kristen itu kan untuk menebus dosa. Terus untuk apa lagi Yesus mengampuni kalau kematiannya telah menghapuskan dosa, kan gitu? Mungkin kalau sejauh ini bang, saya menjelaskan tentang Yesus hanya berlaku sampai detik ini, dia berlaku untuk siapa saja yang mau menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya, tetap mereka akan diselamatkan gitu dia bang. Iya, maksudnya pengampunan dosanya ini maksudku. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Yesus, jawabannya kan Yesus kan gitu. Tuhan lah. Dalam hal ini Yesus kan, Bang? Iya, yang saya bawa di sini sesuai dengan apa yang tercatat itu Yesus. Iya. Artinya bahwa ketika Yesus itu mengampuni dosa, dengan cara apa beliau mengampuni dosa? Ya dengan cara mati di atas salib kan gitu. Udah abang tahu, udah pandainya abang. Abang udah pahamnya abang Alkitab kan? Iya. Jadi kalau misalnya nanti ada orang lagi yang berdosa, misalnya orang Kristen melakukan dosa lagi, jadi siapa lagi yang akan disalib, Bang? Nggak ada lagi. Jadi dosanya gimana? Ya udah begitu saja. Siapa yang percaya dengan kematian Yesus di kayu salib, udah gitu, sekali saja kematiannya. Yang saya tahu sekali saja. Oh, jadi maksudnya gini. Kalau orang itu percaya bahwa Yesus itu menebus dosanya, berarti dia dosa-dosanya mereka itu sudah diampuni gitu ya? Iya, kalau dalam kekristenan kan ada berkata bahwa harus lahir baru. Ya, jadi kalau misalnya dia melakukan Sejauh ini sih yang saya tahu, lahir baru itu menanggalkan kehidupan lama, begitu dia bang. Iya, maksud saya gini. Kalau Yesus itu kan mati untuk nebus dosa. Orang yang percaya kemudian menebus manusia dari dosa. Nah, artinya kalau dia mati menebus dosa manusia, bagaimana dengan manusia yang melakukan? Kayaknya saat Bang Juma naik ini tappingan nggak ada yang bagus nih. Ini gimana nih? Nggak, mereka iri lihat rambut abang. Kalau iya, rambut abang di jam gini masih ini. Tappingan kalian kok jelek semua. Artinya mereka iri lihat abang rambutnya gitu.
Iya. Nah, Menurut ini menurut abang, kita buka room seperti ini, apa tujuan kita, bang? ya tujuannya untuk memberikan edukasi, Bang. Iya ya, Memberikan tapi kalau kita memberikan edukasi tentang keyakinan kita masing-masing, kenapa orang-orang apa namanya kelihatannya benci sekali gitu? Oh, jadi gini. Sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan teman-teman kita baik yang Islam maupun Kristen yang ada gitu ya. Kenapa? Karena agama Islam dan agama Kristen itu adalah agama yang diajarkan untuk mensiarkan agama ini. Jadi Kristen diajarkan untuk menjadikan orang lain itu. Menurut abang, sering saya katakan di sini kan seperti ini kan, saya katakan kan, salah atau apa saya berkata seperti ini? Kita ini sesama manusia, kita harus belajar menerima perbedaan. Saya bilang seperti itu. Salah atau enggak saya berbicara? Itu nggak salah, cuman masalahnya di dalam agama saudara Kristen itu kan ada perintah amanat agung untuk menjadikan seluruh bangsa menjadi pengikut Kristus. Nah, Jadikanlah seluruh bangsa. Jadikanlah sendiri menyalahkan itu gitu. bukan menyalahkan, itu konsep agama. Konsep agama Kristen itu adalah memiliki amanat agung yang mana amanat agung ini minta untuk dijalankan agar seluruh manusia itu menjadi pengikut Kristus yang datang kepada Paulus. Bentar Bang Juma. Gitu. Bentar Bang Juma. Iya. Jangan-jangan nanti saya kena tombak ini, Bang. Enggak. Aman, Bang, aman. Banyak sekali pasukan ke sini nih, Bang. Saya kenal semua ini, Bang. Saya kenal semua ini. Enggak, Bang. Aman, Bang, aman. Selama kita jaminnya selama kita tidak semua yang datang ini, Bang, karena saya sering round-round gitu kan. Saya sudah yang masuk ini semua ini yang abang jaminnya jangan kena tombak kita ya. Enggak. Yang ada biasanya justru saya yang ditombak. Tujuanku baik sajanya buka room ini. Jangan sampai nanti nggak bisa lagi aku live lagi. Enggak. Justru yang sering ditombak itu, Bang. Aman. Yang sering ditombak itu justru Bang Zuma gitu loh. Ini tema Anda ini yang menarik. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Kalau kita lihat ya, yang bisa mengampuni dosa itu kalau di dalam Al-Quran jelas itu adalah Allah yang maha bisa mengampuni segala dosa, itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, sedangkan Allah juga masih menyerahkan keadaan di mana kita harus saling memaafkan. Artinya ketika kita memaafkan manusia, maka itu artinya dosa dari orang tersebut itu juga sudah diampuni. Kenapa? Karena kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Begitu juga yang diajarkan oleh Yesus di dalam Yohanes 20 kan, nomor 23. Kalau kamu mengampuni dosa orang, maka dosamu juga akan diampuni. Tetapi kalau kamu menyatakan dosa orang tersebut tidak diampuni atau tidak kamu ampuni, maka dosa orang tersebut tidak akan diampuni, alias dosanya akan tetap ada. Artinya bukan hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa, tetapi kita sebagai manusia juga bisa saling mengampuni dosa. Makanya tadi kan sedikit Bang Zuma, saya kan buat analogi tadi. Menurut abang analogi yang saya sampaikan tadi benar atau enggak? Yang mana itu, Bang? Nah, ini kan sebuah timbangan saya bilang kan. Timbangan ini sudah semua kita mengakui kita kan berdosa ya kan? Iya. Nah, jadi timbangan ini kan sudah begini karena dosa kita di sini kan gitu kan? Nah, terus menurut yang lain yang saya tanyakan, ketemu saya dengan teman saya, bagaimana bisa dosa ini nanti akan hilang? Saya bilang seperti itu kan? Iya. Nah, kata mereka, kita harus berbuat baik untuk mengangkat kembali agar normal katanya. Dengan beramal ibadah, kebaikan yang kita lakukan, nanti ini normal kembali seperti ini katanya. Iya kan? Nah, terus saya kan membantah ya kan? Nah, menurut kamu, kalau memang kita sudah berbuat baik, amal ibadah baik, saya bilang seperti itu kan? Nah, ini tadi dosa atau apa saya bilang? Iya dosa katanya.
hilang dosanya ini atau enggak, saya bilang gitu kan. Nah, tetap di situ katanya. Nah, jadi berbicara tentang kerajaan surga itu kudus dan suci, kita bilang seperti itu. Iya katanya. Abang Juma sepakat kan? Iya, betul. Nah, jadi di sini inilah sekarang saya bilang, ataupun kamu saya bilang kan. Nah, sementara tadi kamu di sini ada dosa, ini kebaikanmu, saya bilang. Layakkah kamu masuk dalam kerajaan surga ini, saya bilang seperti itu. Layak katanya. Tapi kamu mengatakan dosa tidak bisa masuk dalam kerajaan surga, saya bilang kan. Nah, dia mengatakan, nah, dengan kita berbuat baik itu, tentu nanti karena sudah seimbang kembali, kita sudah layak masuk surga katanya. Tapi apakah dosa bisa masuk surga, saya bilang. Ya kan? Ya enggak katanya. Nah, kamu mengakui bahwa dosa tidak bisa masuk ke dalam surga, ataupun yang cacat tidak bisa masuk surga. Sementara kamu ini, yang tadinya kamu ini berdosa, dengan timbangan yang saya buat ini, kamu sudah mengatakan normal kembali, saya bilang. Dosanya ini tetap ada tuh enggak, saya bilang. Ya tetap ada katanya. Artinya, layakkah kamu masuk surga, saya bilang. Nah, dia jadi bingung. Menurut Bang Juma bagaimana? Ya, jadi sebenarnya gini Bang, sederhana aja, di Kristen itu tidak ada dosa. Dan di Kristen itu tidak ada pelanggaran. Kenapa? Karena di Kristen itu tidak ada aturan. Tidak ada nabi yang datang kepada Kristen mengajarkan aturan kepada Kristen. Kristen ini hanya sebuah kumpulan manusia yang mengambil data dari kitabnya orang Yahudi, di mana hukum-hukum itu untuk orang Yahudi, tapi Kristen merasa bahwa itu hukum untuk kalian. Jadi Kristen ini, mohon maaf, orang yang sibuk sendiri gitu loh. Tidak ada Tuhan pernah mengutus seorang nabi kepada Kristen, nggak ada. Jadi misalnya gini saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan engkau makan babi. Orang Kristen makan babi, apakah orang Kristen berdosa? Enggak. Kenapa orang Kristen tak berdosa? Karena larangan makan babi itu hanya untuk orang Yahudi. Ya kan? Nah, ketika ada perintah kuduskanlah hari Sabat, itu untuk orang Yahudi. Sehingga ketika orang Kristen tidak melakukan Sabat, apakah orang Kristen berdosa? Enggak berdosa. Kenapa? Karena hukum-hukum yang datang kepada Nabi Musa itu hanya berlaku kepada kaum Bani Israel. Sibuk sendiri saudara Kristen ini. Tetapi yang harus saya hargai kepada saudara adalah ketika saudara mencoba untuk merasa bahwa Anda itu adalah orang-orang yang tunduk kepada perintah Tuhan. Padahal Kristen itu adalah orang yang bukan lagi hamba Tuhan. Menurut Paulus, orang Kristen itu bukan hamba Tuhan, tapi orang Kristen itu anak-anak Kristus. Menurut Bang Juma, Paulus itu orang baik atau orang jahat? Beliau itu menurut Yesus, jangan menurut saya. Enggak, menurut Bang Juma, jangan menurut Yesus. Kalau menurut saya ikut kepada Yesus yang mengatakan bahwa beliau itu adalah penyesat, beliau adalah nabi palsu. Paulus itu, menurut Yesus ya. Menurut Yesus. Dia menyesatkan Bang setelah dia bertobat. Tentang pertobatan Paulus itu dinubuatkan oleh Yesus di dalam Matius 12 nomor 43 sampai nomor 40. Di situ ada angkatan jahat, di situ orang Farisi ahli Taurat yang bertobat, yang mana di sini kan terdengarnya nama Paulus di saat kisah para rasul mulai kan? Iya, betul. Nah, makanya dari mulai kisah para rasul 9, di sana dikatakan Paulus bertobat. Tidak ada lagi yang kulihat ada perbuatan Paulus yang seperti yang sebelum. Jadi di sini di mana kesalahan yang dibuat Paulus menurut Bang Juma? Kesalahannya adalah dia melawan Tuhan dan dia melantik makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan menjadi Tuhan. Kesalahannya yang fatal juga ketika dia mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi nusul ke bumi menjadi manusia. Kesalahannya lagi penghinaannya terhadap Yesus, yang mengatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk untuk dosa-dosa orang Kristen. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Paulus. Yesus mati terkutuk. Galatia 3 nomor 13. Tapi itu kan bukan itu maksud Paulus itu, Bang. Itu maksudnya itu begitu. Oh, menurut Bang Juma itu maksudnya. Iya, itu coba Anda coba dalami lagi.
Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Siapa yang mati di atas tiang salib yang terkutuk ini menurut Yesus? Menurut Paulus. Jadi di sini coba kita baca Silakan. Galatia berapa tadi, Bang? Galatia 3 nomor 13. Jadi Paulus ini usil, dia itu sangat benci kepada Yesus anak Maria. Kok benci? Lah, buktinya apa dasarnya dia mengatakan bahwa Yesus Kristus mati dengan jalan terkutuk? Itu apa dasarnya dia mengatakan itu? Ya, coba kita baca dulu, Abang, ya. Iya, silakan saudara. Jangan terlalu goyang rambutnya, Bang. Nanti rambutnya ke bawah sisirnya. Kalau gini cakap. Yuk, Galatia 3 ayat 13 tadi, Bang, ya. Iya. Perbanyak belajar Bible, Bang, biar lebih paham lagi tentang konsep Ya, yang ada di dalamnya. Saya baru belajar, Bang. Di sini dikatakan ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Apa salahnya di sini, Bang? Salahnya dari mana dapat ilmu kalau Yesus itu terkutuk? Ini bukan Yesus yang dimaksud terkutuk, Bang. Lalu siapa? Karena kita ini sudah berdosa. Dari mana dasarnya Anda mengatakan kita berdosa? Maksud Paulus ini seperti itu. Ya, dari mana dasarnya Anda mengatakan kita ini telah berdosa? Nah, kok Abang bertanya dari mana dasarnya kita? Ya kan, Anda mengatakan karena kita ini berdosa. Apa dosa kita? Dosa kita apa? Kita berasal dari manusia yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Terus apa hubungannya dengan dosa? Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tentu manusia sampai saat ini tidak mengenal dosa, kan, Bang? Apa hubungannya? Kok apa hubungannya? Coba Anda lihat di dalam Kejadian 3 nomor 15. Siapa yang mengadakan permusuhan di situ? Kejadian berapa, Bang? Kejadian 3 nomor 15. Kejadian 3 nomor 15. Tapi ini dulu belum kelar ini, Bang. Ya, Nanti iya. Ucapan ini dulu kita kelar ini. ucapan Anda itu loh yang mengatakan kita ini jatuh dari dosa, padahal tidak. Jadi Apa yang terjadi di atas muka bumi ini antar manusia itu adalah skenario yang sudah disusun oleh Tuhan di dalam Kejadian 3 nomor 15 itu. Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Kan itu, Bang. Itu kan berbicara tentang iblis. Iya, iblis. Tuhan yang membuat kita tadi berbicara tentang Paulus. Ya, kan Anda mengatakan dosa. Anda kan mendoktrin tuh bahwa kita Adam ini sudah dapat dosa katanya. Sehingga kita keturunannya ini juga mewariskan dosa. Itu loh. Abang yang mengatakan itu, bukan Di saya. sini dikatakan bahwa kalau berbicara tentang permusuhan, itu kan tentang keturunan Adam dan iblis yang dimaksudkan, kan? Iya, betul. Makanya keadaan ini terjadi karena Tuhan sudah melakukan permusuhan antara kita dengan iblis. Jadi bukan karena Adam. Bukan karena Adam. Itu fitnah, Bang. Jadi karena siapa kita berdosa, Bang? Ya, karena kita ini manusia punya potensi untuk berdosa. Jadi bukan karena Adam. Bukan. Mana dalilnya karena Adam? Nggak ada. Ya. Yang saya lihat ini karena Adam itu manusia pertama, kita ini keturunan manusia itu, gimana dia jatuh dalam dosa, sehingga dia dicampakkan dari Taman Eden, maka sampailah akarnya dosa itu kepada kita. Itu kata siapa? Ya, kita melihat dari kejadian ini saja, Bang. Loh, berarti Anda lebih Tuhan daripada Tuhan. Karena di dalam Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Sementara kita tadi bahas di sini tentang Galatia 3 ayat 13. Iya.
kan begini dikatakan kan. Coba kita baca dulu dalam ke Galatia 3 ayat 13. Iya, silakan. Coba kita baca dari atas, mungkin dari ayat berapa kita ya? 9. Ya, dari samping juga boleh. 9. Iya, silakan Bang. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia, yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu tujuannya, Bang. Iya, terus apa masalahnya kenapa Yesus difitnah menjadi kutuk? Ini bukan difitnah ini, Bang, bukan difitnah. Nah, terus apa alasannya? Dosa apa yang Yesus lakukan sampai dikatakan terkutuk? Itu semua karena kita manusia. Ya, kok jadi kita? Kenapa jadi Yesus yang nanggung? Karena gini, Bang. Tapi Abang tadi tidak percaya kita orang berdosa ya? Ya, enggak lah. Mana dalilnya? Ada enggak dalilnya kalau keturunan Adam itu adalah orang berdosa? Ada enggak dalilnya, Bang? Jadi kita kan ada karena Adam. Iya, betul. Tapi mengenai dosa, kan yang melakukan dosa kesalahan kan Adam, bukan kita. Kenapa kita yang diikut-ikutan? Iya, betul. Tetapi apa yang dilakukan Adam itu... Coba Abang pikirkan. Kalau Adam nggak diciptakan, ada manusia atau enggak? Adam tidak diciptakan, berarti keturunannya nggak ada. Berarti nggak ada manusia kan? Iya, karena nggak ada keturunannya. Jadi kita kan dari keturunan manusia yang diciptakan Tuhan kan? Iya, betul. Terus mengenai dosa? Jadi di sini Adam dicampakkan dari Taman Eden gara-gara apa? Gara-gara apa dia dicampakkan dari Taman Eden? Karena memang dia dipersiapkan untuk di dunia, bukan untuk di Taman Eden. Kalau dia tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, apakah dia dicampakkan dari Taman Eden? Iya, jelas dia harus ke bumi karena memang dia dicipta untuk mengisi bumi. Coba Anda baca Kejadian 1 nomor 26. Menurut Abang dosa itu dari mana? Dosa yang bagaimana? Tuhan sendiri yang menciptakan kejahatan itu. Enggak, Bang, enggak ada itu. Yesaya 45 nomor 7. Yesaya 45 nomor 7. Coba Bang bacakan. Abang yang baca. Aduh, ada rupanya Tuhan menciptakan. Yesaya berapa tadi? Yesaya berapa tadi ya? Yesaya 45 nomor 7. Yesaya 45 nomor 7. Iya. Tapi sebelumnya Abang percaya dengan Alkitab ini, Alkitab yang kami pegang ini firman Tuhan atau enggak? Saya nggak percaya itu firman Tuhan. Oh, Abang nggak percaya? 47 Bang ya? Iya, 45 nomor 7. Yesaya 45 ayat 47 kan? Yesaya 45 nomor 7, Bang. Oh, nomor 7. Iya.
yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Kan nggak ada di sini dia menciptakan kejahatan, Bang. Kejahatan itu bahasa Ibraninya ro. Apa? Ro. Res dalam bahasa, dalam huruf Apa artinya itu, Bang? Ibrani. Kejahatan, evil. Tapi Abang kasih sama saya Yesaya 45 ayat 7. Itu salah terjemah. Yang benar di situ adalah kejahatan. Kok salah terjemah? Karena original teksnya di situ tertulis ro. Roh itu jahat. Ro itu artinya kejahatan. Jadi ini salah. Salah terjemah. Jadi di sini yang di mana salah terjemahnya ini? Yang menjadikan terang dan Yeah. menciptakan gelap. Yeah. Yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Yeah. Tuhan yang membuat semuanya ini. Di mana salahnya ini? Coba Anda lihat di KJP-nya dulu. Versi KJP-nya apa? Tertulis. Enggak, di sini kan letaknya yang Abang katakan roh tadi. Yang mana roh ini? Nasib malang itu jahat atau tidak, Bang? Nasib malang. Iya, boleh dibilang jahat. Di situ itu letaknya. Itu letaknya. Iya. Jadi Tuhan di ya. sini berbicara tentang Tuhan yang menciptakan, yang diciptakannya. Kalau kita melihat nanti dari kejadian, di kejadian mulai Tuhan menciptakan. Iya. Di sana Tuhan itu tidak menjadikan begitu saja, dan dia setiap dia menjadikan sesuatu itu, dia lihat baik adanya. Bang, Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Kalau tidak baik, Bang, tentu akan digantikan. Maka dikatakan, nggak bisa. kita lihat dari kejadian nanti kita baca, saat Allah menciptakan, mulai daripada penciptaannya, dia melihat dulu itu baik atau tidak. Dan dia katakan, saat dia menciptakan itu, baik adanya. Ya, tadi yang Abang baca itu apa? Nasib malang itu baik. Nah, makanya di sini yang saya katakan, kenapa Abang mengatakan ini salah terjemahan? Lah, tadi kan karena di situ adalah kejahatan. Ra itu. Tapi kalaupun Anda memaksakan terjemahan barunya itu yang benar, ya sudah saya tanya, nasib malang itu jahat atau tidak? Nasib malang itu bisa dibilang itu nggak baik. Atau alias? Iya, jahat. Nah, gitu dong. Iya, tapi di sini, Bang, Abang kan belum. Ini kan perikop di atas, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Iya, Tuhan menciptakan semua itu. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 1 nomor 3. Jadi di sini yang saya mau tanyakan sama Abang, kalau Abang mengatakan Tuhan kami menciptakan kejahatan, ayat-ayat mana saja yang Tuhan kami menciptakan kejahatan? Yohanes 1 nomor 3 coba Anda baca. Yohanes 1 ayat 3. Oke. Yohanes 1 ayat 3. Suara saya memang seperti ini, Bangnya. Bukan saya marah, Bangnya. Saya suka suara Abang. Ngantuk saya hilang. Yohanes 1 ayat 3, Bang. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Iya. Termasuk iblis. Yang dimaksud ini ayat ini, Bang. Ini berbicara tentang Yesus. Iya, enggak. Itu berbicara mengenai firman. Enggak. Ini berbicara tentang Yesus ayat 14 ini. Tidak, saudara. Kalau berbicara mengenai Yesus itu nanti di data nomor 14-nya. Firman itu menjadi daging. Tapi kalau data nomor 3 itu. Abang memikirkan tentang ayat 3 ini bagaimana?
Tuhan yang adalah yang bersama dengan sifat firman-Nya, kalamnya itu menciptakan segala sesuatunya. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 33 nomor 9, Tuhan hanya memberi perintah, maka segala sesuatunya ada. Abang, tadi saya minta kepada abang bahwasannya kalau memang ada Tuhan kami menciptakan kejahatan, ayat mana saja yang bisa abang kasih sama saya bahwa Tuhan saya menciptakan kejahatan? Ya itu tadi kan sudah cukup itu kan. Yesaya 45 nomor 7. Bukan itu. Ini Yesus yang dimaksud ini. Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Ya, setelah menjadi manusia baru Dan menjadi Yesus. karena firmanlah agar ada jadi yang sesuatu, segala sesuatu. Saudara, salah satu kerja firman itu adalah menciptakan manusia tanpa ayah, yaitu Yesus. Bukan Yesus itu bukan firman. Tidak ada dalilnya Yesus itu firman, nggak ada. Yesus itu penerima firman. Sekarang bagaimana tanggapan abang tentang awal penciptaan yang dikatakan oleh Allah itu? Apakah dia bohong? Lah, Tuhan menciptakan segala sesuatunya cukup dengan berkata. Coba Anda baca Yesaya. Saya bacakan. Silakan. Mana pula ini Alkitabku ini? Ntar ya, aku kasih Ya. dulu Alkitab. Iya bang. Jadi menurut saudara Yesaya 45 nomor 7 itu Tuhan menciptakan kejahatan, betul ya? Enggak lah, Hah? Kok enggak sih? Enggak. Kok enggak? Tadi sudah mengakui nasib malang. Dia menciptakan kemalangan seseorang. Dia yang menciptakan kesialan seseorang. Mungkin ngomong dulu sama Bang Fodo, Bang. Mengkodok? Ngomong dulu Bang sama Bang Fodo sebelum saya dapat, Bang. Abang mau cari apa emang? Salam Bang Sijo, selamat malam Juma. Ayatnya Malam. itu, Bang. Tentang? Kejadian bahwa saat Yesus menjadikan segala sesuatu, dia lihat dulu baik itu adanya. Waduh, Yesus itu ciptaan yang nanti ada setelah ibunya ngeden, Bang. Juma. Tuhan yang menciptakan. Bang Sijo. Saat diciptakan itu semua, Ya. Allah melihat dulu itu baik, Bang. Maka nggak ada yang baik, yang tidak baik, yang diciptakan adalah Tuhan kami gitu dia. Nah, itu tadi yang Yesaya 45 apa itu? Bukan begitu maksudnya itu. Allah itu berkuasa. Kenapa jadi Anda yang ngatur-ngatur? Dalilnya kayak begitu kok. Itu kitabnya Yahudi kok itu. Bukan Bentar, Bang kitabnya Sijo, Kristen. sebentar. Itu kitabnya Yahudi itu, Bang. Kenapa Anda yang... Saya bacakan dulu ya. Saya bacakan dulu. Kitabnya Yahudi jangan ditafsirkan seenak perut, Bang. Itu kitabnya Yahudi. Inilah awal penciptaan. Segala sesuatu belum ada dan Allah mulai menciptakan dan dia melihat bahwa itu baik. Saya bacakan ya. Mulai dari ayat 3 saya bacakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah itu kitabnya Yahudi kan ya? Bahwa bentar, Bang. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ya. Nah, artinya di sini saat Allah menciptakan, dia melihat dulu, Bang. Bukan begitu saja dia biarkan. Dari mana Anda tahu? Ini. Apa ini? Ini kan awal. Kejadian kan awal, Bang. Kejadian Ya. awal kan. Nah, ini saya bacakan di sini mulai dari 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Iya. Lalu terang itu jadi. Jadi, Dan dia melihat. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jika dilihat Allah tadi itu terang itu tidak baik, dia tidak akan memisahkannya. Mungkin dia akan gantikan gitu dia. kenapa dipisahkan dengan gelap? Karena gelap itu tidak bagus gitu maksudnya, tidak baik. Nah, kalau berbicara tentang gelap tidak bisa bersatu dengan terang. Nah, kenapa bisa? Karena gelap itu tidak baik. Bukan maksudnya tidak baik. Ya, terus Anda mengatakan Kalau dipisahkan nanti terang saya karena tidak baik. Kenapa ada gelap, Abang bilang pula nanti?
Ya, tadi kan abang mengatakan dipisahkan karena baik. Terang itu dipisahkan karena baik. Berarti dia dipisahkan dari sesuatu yang tidak baik, yaitu gelap. Berarti gelap ini sesuatu yang tidak baik. Saya lanjutkan. Ya. Ya. Nanti kembali ke Galatia ya, Bang ya. Galatia tadi udah selesai, Bang. Belum. Yesus ini sangat dibenci oleh Paulus, belum. Iya, oke, kembali pun nanti nggak apa-apa. Iya. Nah, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Nah, Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadilah petang. Dan jadilah pagi. Apa Itulah hubungannya hari ini? pertama. Nah, berarti di sini kalau Allah itu melihat tadi tidak baik, berarti pasti digantikan kan gitu kan? Ya kalau ada yang baik berarti ada yang buruk kan? Ya jelaslah ada yang baik ada yang buruk. Yang menciptakan buruk itu siapa? Ya keburukan nggak pernah diciptakan Allah. Nah tadi yang menciptakan malam tadi itu yang gelap itu siapa yang menciptakannya? Malam yang dimaksud kan bukan buruk ini, tujuannya nggak buruk, Bang. Dengar Tadi ya. katanya siang itu baik. Berarti malam? Dengar. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Nah, terus mataharinya kapan diciptakan? Bentar. Duluan siang dan malam. Kemana? Ini tadi kita bahas di sini bahwa Allah tidak pernah menciptakan yang tidak baik. Kan itu tadi yang kita bahas. Ini sudah tidak baik, Bang, karena matahari belum ada, sudah ada siang dan malam. Kenapa begitu Abang bilang? Coba saya baca lanjut, Bang ya. Saya baca lanjut. Ya kan belum ada matahari kok sudah ada siang dan malam diciptakan lebih dulu. Gimana itu? Yang menciptakan. Penulisannya ini kan nanti Musa yang Oh, melanjutkan. berarti penulisnya salah ya, salah susun. Bukan. Lah, lalu apa maksudnya? Abang pilih ah. Dengar. Biar Abang dengar sebentar apa yang saya katakan. Yang sementara tadi yang kita bahas di sini, bahwasannya Tuhan hanya menciptakan yang baik. Dia tidak pernah menciptakan yang tidak baik. Berarti dia tidak menciptakan segala sesuatunya dong. Segala sesuatu yang tidak baik nggak pernah diciptakan Tuhan, Bang. Berarti bukan segala sesuatunya dia ciptakan. Berarti dia tidak maha kuasa kalau begitu. Boleh saya tanggapi? Oh, izin tanggapi boleh. Lah kan di dalam dalilnya tadi Yohanes 1 nomor 3 tadi itu kan segala sesuatunya diciptakan oleh dia. Segala Itu sesuatu. bicara tentang Yesus bagaimana waktu itu para nabi mengenal Allah melalui Apa hubungannya firman. coba? Apa hubungannya Yesus dengan segala sesuatu diciptakan oleh dia? Maksudnya Yesus yang menciptakan gitu maksudnya. Nah, di sini kan berbicara tentang ayat 3 itu, Yohanes 1 ayat 3, itu berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia itu. Berbicara Belum, tentang yang telah berbicara tentang yang firman menjadi manusia itu nanti dulu itu di nomor 4 di nomor 14-nya Bang baru bercerita Yesus, Bang. Jadi di sini Tanggapi yang boleh? kita bahas sudah selesai, Bang ya, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan yang tidak baik ya. Loh, jadi segala sesuatu itu bohong. Segala sesuatu maksudnya yang baik, Bang. Mana dalilnya? Segala sesuatu yang baik, mana dalilnya? Saya tadi kan sudah bacakan sama Kejadian Abang. pasal Di mana Abang Satu membacakan ayat itu cuma 33. siang dan malam aja nya itu tadi. Panggil Edis ke sini, Edis. di dalam kejadian 1 ayat 31. Kamu buka tuh. Nah, buka. Tuhan menciptakan segala siapa yang sesuatu bicara amat ini? sangat baik. Saya, Kefas Iya. Chen. Sangat baik, Gimana? termasuk Gimana iblis kan? ayatnya, Bang? Tuhan Biar Segala Abang sesuatunya tahu di- yang jahat Tuhan tidak pernah menciptakan yang tidak iblis. baik. Ya, terus yang tadi itu yang Semua terjadi sangat amat baik. itu di Yesaya. Nasib malang itu bukan berarti tidak baik. Hah? Oh, jadi nasib malang itu baik.
Iya baik. Baru saya dengar, baru kali ini saya dengar bang. Nasib malang itu adalah baik. Saya baru dengar. Kalau kamu bisa punya nasib malang itu baik. Santai Kamu akan ditolong teman-teman. orang baik. Kamu akan ditolong orang. Santai Kalau kamu teman-teman. malang akan ditolong orang yang bernasib baik. Berarti baik. Berarti ini, nasib Bapak, malang itu baik menurut abang. Ini sudah selesai ya. Nasib Hanya yang baik, ya. Nasib malang. itu Tidak ada baik. dalilnya, Karena tidak Anda ada yang menolong dalilnya. dia. Justru dalilnya mengatakan bahwa Kejadian yang saya bacakan tadi bahwa Yohanes itu, dia melihat saudara, dulu itu baik. saudara, Yohanes 1 nomor 3 segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Itu dalil. Host, saya izin tanggapi boleh? Host, saya izin tanggapi boleh? Iya, silakan. Ya. Ya, untuk pertama kalinya terima kasih Bang Suma sudah datang berkunjung ke room kami. Terima kasih banyak. Kami sangat menghormati Bang Suma di sini. Saya ingin menanggapi tentang penciptaannya. Nah, di sana kita akan temukan bahwa Tuhan menciptakan itu semua pada awalnya itu baik, Bang Suma. Yaitu kalau kita melihat kalau kepada kejahatan itu kan selalu dilakukan oleh iblis. Iblis pada asal mulanya itu adalah seorang malaikat, ya. Berarti malaikat itu diciptakan dengan tujuan yang baik. Akan tetapi malaikat itu salah dalam mempergunakan free will-nya sehingga dia memberontak kepada penciptanya. Makanya jadinya iblis itu. Sehingga dia dibuang. Saya rasa saya bicara seperti ini Bang Suma sudah tahu. Mungkin di Bang Suma juga ada hal seperti itu, bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan iblis, tapi awalnya yaitu malaikat. Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita berbicara mengenai Tuhan, Tuhan itu Maha Pencipta. Jadi segala sesuatu di luar dirinya itu adalah ciptaan Tuhan. Kejahatan bagi Tuhan itu bukanlah sesuatu yang biasa. Kejahatan, kebaikan itu adalah sesuatu yang dibuatnya, yang diciptakannya, yang dibuatnya. Benar. Kenapa kemudian kejahatan itu dibuat? Supaya untuk menguji manusia. Apakah manusia ini kemudian bisa menjalankan kehendak bebasnya ini dengan baik atau dengan tidak baik. Makanya dalam Yesaya 45 nomor 7 itu jelas dikatakan, akulah yang menciptakan semua itu. Kenapa Anda jadi ingkari? Dalil. Belum lagi Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Gimana dong? Jawab. Gini. Bang Siju. Iya, Mas Juman, silakan. Boleh saya jawab? Boleh Iya, saya silakan. jawab? Silakan. Apakah Sebentar, saya terakhir ada saja. Tuhan? Pak, sebentar saya Tunggu dulu. Saya jawab. Saya kembali untuk bertanya. Apakah Tuhan menciptakan lawan untuk dirinya? Enggak, iblis bukan lawan daripada Tuhan. Di- Iblis itu lawan Yaitu, manusia. Siapa bilang bukan? Kalau di Siapa Kristen bilang iblis bukan? lawannya Tuhan. Saudara, kalau di iblis, kalau di Kristen, Ya. Tuhan itu musuhnya Karena adalah di iblis. Islam memang sahabatnya Oh, enggak. Allah kan? Bukan. Iblis. Jangan memfitnah kayak gitu, enggak Iyalah. bagus. Diskusi itu harus Kamu harus juga yang jangan intelektual. fitnah. Loh, faktanya Tidak di dalam mau fitnah Yesaya, saudara. Yesaya 14, iblis di situ ingin menyaingi Tuhan. Bahkan di dalam agamamu, Ya. saingan Tuhan itu ada yang bernama Kristus. Anda paham enggak siapa itu Kristus? Begini Bang Sijo. Dia adalah makhluk padang gurun. Bentar, diam dulu, Dia diam. adalah makhluk padang gurun yang Ya, ingin diam dulu, menyamai diam, pencipta diam. langit dan bumi. Sabar dulu. Ya. Sabar saudara, sabar. Yang menjadi saya saudara iblis siapa? Saya tanggapi dulu. Saudara Saya tanggapi dulu. Saya tanggapi Yang dulu jadi ya. saudara muslim siapa? Berarti saudaranya jin, iblis, setan itu saudara kalian. Bang Kepas diam dulu. Boleh nggak saya ngomong gitu? Kan ada di kitab kalian. Diam dulu Bang Kepas. Itu saudara Bang Kepas, kalian. Bang Kepas diam dulu, diam. Coba. Silakan, Bang. Mau kamu bilang saudara dengan iblis, setan, jin. Mau? Saudara jangan asal ngomong, saudara. Bang Jangan asal ngomong, Bang nggak Hodo, bagus. silakan. Tidak asal ngomong. Saya tidak asal ngomong. Diam dulu, Bang. Karena bisa bertobat, bisa jadi saudara seiman dengan Islam.
Ya kan? Saudara, Beda nggak? Jin Saudara, bisa kalau- Bang Kepas diam dulu. Silakan ngomong dulu Bang Hodo. Iya, makasih Bang Sijo. Saya dari tadi mendengar narasi Bang. Saya ingin bertanya, apakah Bang Zuma itu percaya sama Injil? Injil yang datang kepada Nabi Isa saya percaya. Tapi yang ada sama kalian itu hanya surah kabar. Ya. Itu tegas saya katakan itu. Iya. Tadi narasi yang Bang Zuma angkat semua membenarkan dan menyalahkan Injil. Jadi standar apa yang Bang Zuma pakai hingga mengangkat narasi Alkitab ini? Sepertinya Pak Hodo begini, Iya, saudara. karena musuh berat kalian itu adalah musuh sebentar berat dulu. kalian itu adalah Bible kalian sendiri. Bang Suma sebentar. Pak Hodo, saudara, begini saudara. Kita selesaikan satu-satu. Tadi kita berbicara tentang penciptaan. Kita selesaikan itu dulu, baru kita bergeser ke hal yang lain. Jadi poin diskusi kita itu ada titik terangnya. Oke, Bang Suma. Itu. Bang Suma, kalau Bang Suma mengatakan Tuhan menciptakan segala kejahatan, saya ingin tahu Bang Suma, di kitab suci saya hanya temukan Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Kuasa, tapi saya tidak pernah ketemu Tuhan Maha Jahat. Jadi kalau ada Bang Suma mengatakan demikian di dalil di kitab Bang Suma mungkin Tidak Silakan, ada langsung. Tuhan itu maha jahat. Tidak ada Tuhan itu maha jahat. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu maha penyayang. Tetapi Tuhan menciptakan segala sesuatunya. Di luar Tuhan itu adalah ciptaan. Saudara Tidak tadi, ada di atas. Bang Suma, saudara tadi mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kejahatan juga kan? Nah, kami sudah berusaha Segala untuk sesuatu membantah diciptakan itu. oleh Tuhan. Kami sudah berusaha Bahkan di dalam membantah Yohanes itu, 1 Bang nomor Suma. 3 itu jelas dalam kitab saudara. Tapi Bang Suma kan ngeyel. Berarti pasti Bang Suma ada dalilnya dong. Tuhan maha jahat ada pasti. Saya minta dalilnya. Loh, kok ada Bang Suma. Biar Tuhan kita- kok maha biar kita jahat? tidak asal berbicara saja. Silakan Bang Suma. Saudara, Tuhan itu posisi tertinggi, saudara. Ketika dia menciptakan makhluk, maka makhluk itu semuanya di bawah. Apakah kebaikan, keburukan, kejahatan, iblis, malaikat, semua diciptakan oleh Allah, kedudukannya rendah. Bukan setara dengan Tuhan. Berbeda di Kristen. Iblis di dalam Kristen itu setara dengan Tuhan. Itu di agama Anda. Saya kasih bukti. mana buktinya? Iblis itu roh. Iblis itu roh. Mana bukti? Tuhan Anda juga roh. Katanya Di mana ayatnya? Di mana ayatnya? Jangan framing loh Zuma. Kamu sudah Iblis itu adalah roh. Katanya mana? di mana ayatnya? Iblis yang dikatakan pneuma itu apa? Ayatnya di mana? Pakai ayat. Iya, saya katakan dulu. Yang disebut pneuma itu di dalam kitab saudara itu apa? Roh kan? Dan Kejadian bahkan dikatakan Ya, Kejadian 1 ayat 31 sudah jelas penciptaan itu sudah nyata, sudah real, baik. Maka Allah yang menciptakan iblis, siapa yang menciptakan iblis kalau gitu? Siapa yang menciptakan iblis? Tuhan Siapa? menciptakan malaikat yang jatuh, Ah. yang memberontak, itulah iblis. Nah, kalau gitu, tidak Bang kalau Suma. tidak ada kejahatan, kalau tidak Berarti ada kejahatan diciptakan. Begini Sabar. dulu, saya selesai dulu Bang Suma. Saudara, kalau Artinya, tidak ada kejahatan diciptakan, bisa ke malaikat itu jatuh menjadi jahat? Bisa nggak? sebentar ya. Tolong diskusi Kamu punya satu-satu free lah. will. Bang Suma, satu-satu dulu. Bang Suma begini, saudara. Iya. Tuhan menciptakan awalnya itu semuanya tujuannya baik. Apabila kebaikan itu tidak ada, berarti yang ada buruknya, Bang Suma. Makanya malaikat itu diciptakan itu baik adanya, tapi yang memberontak itulah akhirnya jadinya tidak baik, Bang Suma. Jadi kalau Nah, Bang Suma mengatakan bahwa Tuhan yang Maha memberontak ini Pencipta, siapa, Bang? sebentar saya Bang. selesaikan. Apabila Bang Suma mengatakan Tuhan Maha Pencipta, di suatu sisi Bang Suma mengatakan Tuhan Maha Pencipta segala yang baik, ya berarti kalau Tuhan menciptakan kejahatan juga, berarti artinya Tuhan menciptakan Maha Pencipta kejahatan juga artinya gitu loh Bang Suma. Makanya kenapa saya minta adakah dalil yang menuliskan bahwa Tuhan itu maha jahat? Itu aja saya minta Bang. Tidak Suma. ada. Biar kita jangan panjang lebar. Kalau nggak ada, Bang Suma tidak punya dasar untuk mengatakan kalau Tuhan mampu menciptakan kejahatan gitu loh.
Gimana ceritanya ini? Tidak ada Tuhan itu dikatakan maha jahat. Itu karangan Anda sendiri. Tidak ada Tuhan dikatakan maha jahat. Itu karangan sesuatu saudara. Kejahatan yang menciptakan Jangan lari. kejahatan disebut apa, Bang Suma? Tuhan yang menciptakan segala sesuatu. Saya bertanya, Tuhan menciptakan kalau sesuatu diciptakan, Segala misalnya sesuatu kejahatan diciptakan oleh itu Tuhan. berarti yang menciptakannya itu disebut apa, Bang Suma? Ya, pencipta segala sesuatu, Khalik. Dialah yang menciptakan segala Sekarang sesuatu begini, Bang itu. Suma, Tuhan menciptakan kebaikan disebut maha baik nggak? Oh, bukan begitu. Tuhan itu segala-galanya itu dicipta oleh Bang Suma. Tuhan. Ikutin kata dia. Sekarang Anda baca. Sekarang Anda baca Yohanes 1 nomor 3. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3. Kembali pada titik terangnya, Bang Suma. Kalau Tuhan menciptakan kebaikan, Anda akan bilang Tuhan Aneh maha sih apa? itu Bang Zuma ini. Tuhan itu maha pencipta kan? Benar nggak? Berarti maha Anda setuju pencipta Kalau yang baik. Maha pencipta yang baik. menciptakan maha baik. Yang Maha maha baik. pencipta. Terus yang menciptakan kejahatan siapa? Satu. Kalau dia menciptakan kejahatan, berarti maha pencipta yang jahat, begitu? Kejahatan itu ada Ya, atas pikir, Bang free will Suma. manusia. Silakan sama Kejahatan yang ini, sifat saudara-saudara jahat yang lain, ini ya. siapa yang menciptakan? Sifat Atas jahat free ini will, siapa Mak. yang ciptakan? Atas free will. Kan ada free will, Ya, kan bebas. manusia, Atas free will, ada manusia free will. itu, manusia itu Kehendak kemudian free will. manusia memiliki sisi bisa jahat karena ada potensi jahat. Siapa yang ciptakan potensi itu? Si iblis kan punya apa tuh, free will untuk kok jadi memilih iblis? mana yang jahat, mana yang tidak. Ya permulaan Siapa kejahatan kan dari iblis. Nah, siapa yang Bukan dari menciptakan itu? manusia. Siapa yang menciptakan potensi Ya. itu ada? Siapa yang menciptakan potensi Potensi itu ada? diciptakan oleh malaikat itu sendiri. Menciptakannya. Berarti Anda mau mengakui bahwa malaikat itu pencipta? Ya dia menciptakan yang kamu bisa menciptakan, masa malaikat nggak bisa? Kamu menciptakan Saya robot mencipta- bisa. Kamu menciptakan apa? Itu beda, Kamu menciptakan itu beda. anak Ini juga bisa. ini Ya, kejahatan bisa. kok. Memang loh sama-sama bisa menciptakan. Coba Anda Ya baca kan, Yohanes kamu 1 nomor 3 menciptakan aja radio dulu. bisa. Bahas. Kamu Coba menciptakan Anda anak baca bisa. Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Yohanes 1 nomor 3 berani nggak Anda baca? Saudara saya satu-satu yang Coba Anda baca. supaya yang nonton Kita nggak dapat poin ini. Coba poinnya. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 aja dulu. Silakan Anda baca. Kalau Anda percaya kepada Bible, baca Yohanes 1 nomor 3. Segala sesuatu Saya jelas. Ya, diciptakan segala oleh yang baik. Mana ada Karena tertulis? kejadian itu sudah kejadian 1 Inilah ayat Kristen ya. 31. Inilah saudara saya ini. Itu kan Saya Oten ya ini. Anehnya itu gitu. Itu baik. Itu ayat 31. lucu. Lucu Katanya Anda lucu, ini. ada datanya kok. Boleh nanya tentang Ada kita. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu. Kejahatan itu sesuatu atau bukan? Gimana ada tulis? Segala sesuatu yang amat sangat baik di dalam kejadian 1 amat. Yohanes ayat 1 nomor 3, 31. kejahatan itu Itu kan sesuatu sudah enggak? Iblis itu dijelaskan. sesuatu enggak? Di mana Oh, tertulis? bentar. Segala sesuatu yang baik. Kenapa Anda membantah dalil? Sebentar Bang Suma sebentar. Host. Tolong atur yang mau diskusi kasih besar dua orang biar supaya yang kecil itu nggak ngomong. Jadi nggak berantakan diskusinya. Iya. Pakai dalil ya, pakai dalil jadi jangan siapa congor yang pakai mau congor kayak diskusi, kipas ini. Dibesarkan dulu dua orang. Pakai dalil, Bung ya. Lawan saya, hadapi saya dengan ilmu, jangan dengan congor, gitu ya. Saya datang ke sini untuk menguji kalian sejauh mana kalian memahami agama Saya kalian. di Kami uji kamu boleh nggak? Uji. Ini saya lemparkan kau ke bawah bisa Juma. Saya uji. Nggak perlu di Bisa, kenapa tidak? hari Nah, ini. diuji dong. Oh, kalian itu musuh kamu itu Bibelmu, musuhmu itu Bibelmu, Musuh musuhmu kau itu Yesus. Musuh kau kita Musuhmu itu Bible. Quranmu Kecuali jangan buat kericu itu fakta. Udah, Iya, udah. kami tanya Saudara tentang host kitabmu berani. diturunkan aja yang Oh, tidak jangan. yang tidak punya Jangan. kompetensi ini diturunkan host.
Kami tanya Host. tentang kitabmu berani. Diturunkan aja. Sebenarnya. Di atas. Turunkan aja yang lain, host. Yang lain ini turunin Ya aja. gimana Tanya coba? tentang Mereka kitabmu ini- berani. Jangan tanya kitab Mereka otak. ini ngaco. Wah, udah nge-lag. Kita Mereka itu- ngaco. Udah nge-lag jaringanku. Diturunkan Saudara, aja yang lain. siapa yang host. mau Kan ada cuma itu framing doang. Siapa yang mau diskusi? Diturunkan aja, host. Ini- Mereka ini hanya ini Ngomong hanya aja. bikin Tanya ngaco, tentang host. Quranmu berani nggak? Dua-dua orang. Ya silakan silakan kau tanyakan. Kita Yang ada data. membahas Jangan Al-Quran sekedar ya. ngomong, Kita bahas data di yang- pasar. Bahas Kita Quran nggak tapi punya ya. data dari tadi. Jangan terjemahan. Dari tadi nggak ada datanya. Macam bisa Di aja mana kamu. dalilnya Kepas? Di mana dalilnya Kepas? Tuhan menciptakan hanya kebaikan. Di mana dalilnya Epas? Di Di dalam mana? Kejadian 1 ayat 31. Apa katanya di situ? Besarin Di situ kepas Tuhan aja. menciptakan segala silakan. sesuatu sangat amat baik. Diam dulu. Iya, diam, segala Bacain ya. sesuatu. Ya, di situ. Oke, silakan. Silakan, silakan. Udah nge-lag jaringanku. ini. Silakan. Ribut semua. Kejadian Oke. berapa? Biar saya buka. Iya. Kejadian Silakan, 1 silakan. ayat 31. Bang Ya. Hodo, boleh setel apanya ini, Bang? Di sini berbunyi demikian. Maka Tuhan melihat segala sesuatu yang dijadikannya, segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Segala sesuatu, segala yang diciptakannya sangat amat baik. Itu nggak Oke, perlu dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 3 lagi. Udah ada di dalam kejadian ini. Sudah lengkap. Kepas. Gitu. Kepas. Kalau kamu lihat di kejadian 1 itu Kepas, itu Kontak HP ku ini. itu berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, binatang, Siapa ikan bilang di segala laut. sesuatu yang diciptakan kok? Itu yang segala yang diciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan itu baik, berarti iblis juga baik, gitu maksudnya. Hah? Gitu maksud lo? Di sini Jadi kan iblis itu baik, iblis tidak berarti diciptakan. kejahatan itu baik. Siapa bilang iblis itu diciptakan? Siapa bilang? Kalau begitu, tolong kau tunjukkan di mana tertulis air diciptakan. Ada? Air semua diciptakan, dikumpulkan. Di mana dalilnya air diciptakan? Coba tunjukkan ke saya. Gitu. Hah? Di mana? Nah, Ayo. di Nah, mana? hu ha hu ha hu ha hu ha hu ha hu. Tunggu dulu. Di mana? Mana Tunggu dalilnya air diciptakan? Nggak Mana? sopan kamu. Kamu cuma mengacau. Kita mau diskusi baik-baik. Kau Ini, ngaco di sini. berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Itu Ya mana Allah menciptakan air mana? Udah. Tuhan menciptakannya. Kita ladeni orang gila aja. Penting kita dengar. Mana dalilnya? Mana Memang itu dalilnya? ayatnya. Enggak ada di situ diciptakan Kalau nggak ada air. air Hanya bagaimana? cakrawala diciptakan untuk memisahkan air. Parah. Kau sudah Itulah pakai kitabnya cakrawala Yahudi. itu air. Kau Itu sudah gunakan air, kitabnya Yahudi cakrawala tambah isin itu lagi. Sudah salah adalah pula. Air. Alamak, Siapa bilang? pakai kitabnya agama lain Cakrawala tapi itu salah pula adalah loh. Air. Sudah Cakrawala adalah segala air. Ya kan Lucu kumpulan ya. air dia. Lucu. Sekarang tanya ke Quran ya. Makanya lucu. Lucu. Nah, sekarang kembali ke tema yang tadi terkait Paulus itu sangat benci kepada Yesus sampai Paulus memfitnah Yesus itu mati secara sadis terkutuk di atas tiang salib. Tuh bahas tuh. Siapa yang firman? Takas al-Araf ayat 57. Jadi teman-teman dulu kita tanya dulu dia percaya nggak menjil? Loh, Iya. itu surat kabar punyamu tertulis Kenapa kau kayak nggak gitu. pandang dari situ? Lah, saya justru bertanya kepada saudara, kenapa Paulus itu sangat benci kepada Yesus? Makanya Lucu kau ente buka ini. maskermu biar Siapa kami yang bilang? ketahuan kami di Mana sini. ada Kenapa pula kau membuka masker? Saya ketahuan saya nyata. Kau nggak bisa diskusi Kok ini. jadi Kau penghujat penghujat? kau. Kok jadi saya penghujat? Saya bertanya, kenapa Paulus Mau kami putar video-video mengutuk lama? Yesus? Siapa bilang dia Kenapa benci? Paulus Justru dia bilang dia menghujat penebus Yesus? dosa. Bang Kepas ini Itu turunkan aja. pertanyaan Justru saya dia bilang lu. penebus Host, dosa. turunin Bang sekarang Kepas juga, saya Host. sebenarnya Turunin sekarang yang lu. nggak kondisif, turunin. Zuma, biar sekarang Tadi kita tanya baik-baik Quranmu kita, gimana? saudara. Turunkan aja semua ini. Orang-orang kayak ini pasar ini. tidak ada, mereka tidak punya kompetensi untuk membahas Bible. Iya, sekarang kita tanya Quran. Kok
Kau tanya Quran, kau bacakan ayatnya. Kau baca ayatnya Al-Quran kalau kau tanya ke saya. Biar saya jelaskan. Kau baca ayatnya. Jangan kau baca terjemahan. Terjemahannya salah, itu salah. Ya. Diam dulu. Diam dulu. Nah sekarang kalian Cuma- berapa orang ini? 1, 2, 4 Ini orang. ngomong sama Bang Hodo. Bang Hodo saja, Bang Hodo. Iya Bang Hodo. Yang lain turunkan. Yang lain turunkan aja. Halo Hodo, biarkan kenapa aja di situ, Yesus itu? Ya, begini, Kenapa kita- Paulus itu? debat ya, Kenapa Juma. Paulus memfitnah Yesus? Itu pertanyaan saya. Coba tunjukkan ayatnya di fitnah dulu, baru kami kita bahas. Itu Galatia 3 nomor 13. Itu Menurut fitnah yang kami sangat yang keji. percaya Kristen, kami percaya kepada Yesus, tidak pernah mengerti tentang ada Paulus memfitnah. Ini kan berita dari kamu. Ya, Kok jelas. itu dia Gimana mengatakan ayatnya? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi Itu kan kutuk karena tafsir Kristen. kamu. Tafsir Loh, kamu kok terlalu jadi tafsir jauh. saya? Sebab ada tertulis terkutuklah dia. Dia siapa yang terkutuk di situ? Dia siapa? Yang digantung di siang salib itu siapa? Yang terkutuk itu? Jadi kamu mengenal Ada apa? Kamu mau mengenal Yesus? Biar saya jelaskan. Silakan, saya bertanya loh. Saya bertanya, kenapa Jawab ya, diam Paulus kamu diam memfitnah di situ dulu. Yesus? Kamu diam. Silakan. Yesus itu firman Allah, ya. Firman yang menyatakan keinginan Allah itu. Karena begini semua. Nanti kita Kok bahas. lari ke situ? Ya, sabar dulu. Saya bertanya apa? Poinnya, Kok lari ke poinnya. situ? Zuma. Semua Telepon manusia Edis suruh kami ke sini berdosa. deh. Mau Apa? diskusi Kenapa nggak? ilmu dari mana lah? Mau Ilmu diskusi dari nggak? mana lagi kau dapatkan itu? Roma 5 nomor 12 ya? Karangan Mau Paulus nggak itu yang kau mengenal pakai. tentang Yesus? Saya ajarkan dulu Yesus. Siapa? Yesus itu ada dua. Yesus itu ada dua. Di mana ada dua? Yesus anak Yesus Yesus anak Kristus. Maria. Bang Juma, Yes. dengarkan dulu. Yesus anak Maria. Kamu pakai ayat. Ya makanya saudara ayat. kita Jangan congol kau di situ. tentukan tadi tentang fitnah itu loh. Kenapa lari Jangan kemana-mana? congol. Bantah-bantah selesai nanti Bang Juma ngomong. Boleh? Iya tapi pertanyaan saya apa? Bang Sijo, ini kita nggak bisa diskusi sama dia ini. Dia mencari panggung. Ya. Biarkan Nggak apa-apa, saja biarin dulu, aja. Bang Juma. kayak gini. Biarin Apa cari panggung? Enggak salah itu. Enggak salah kau bilang saya cari panggung, enggak salah. Bang Hudo. Enggak salah. Begini, Bang salah. Hudo, Ada saja saat orang Bang ini. Suma kasih pertanyaan, Bang Hudo jawab harus pakai data gitu. juga. Gitu. Iya, Ya satu-satu gitu kita dong. ngomong. Kenapa Paulus sangat membenci Yesus sampai dia memfitnah yang tak ada hingga-hingganya, tak terbatas. Silakan. Gimana ayatnya? Galatia 3. Paulus Iya. menuliskan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya. Ilmu dari mana Paulus dapatkan itu? Silakan. Dari Begini. mana Paulus dapat ilmu itu? Kalau kami sampaikan, kamu terima? Kau sampaikan kalau masuk akal saya terima, kalau tidak saya bukan Kristen. Itu Kristen itu. Diam dulu Bang Kau Juma. berarti Kristen. Oh. Puji Tuhan. Ya. Kalau Kristen iya, apapun diterima, yang penting di Bang gereja. Juma diam dulu. Aduh, ini nggak bisa Iya, silakan. diskusi, Bang Jo. Saya nanti ngomong sepatah kata pun dia motong ini. Udah saya mute dia. Silakan jelaskan. Ya. Jawab. Yesus mati di kayu salib itu mengalahkan kutuk, Juma. Ya. Pada zaman dahulu, ya, banyak manusia berdosa dan mati di kayu salib. Jadi dengan penghapusan dosa dia harus menghapuskan kutuk dari kutuk. Dia harus mati di kayu salib dengan keinginan dia, bukan keinginan manusia. Ambil Ya. nubuatan Ya. dari kitab Musa ulangan 21 sampai Iya. ayat 23. Dia ini adalah nubuatan. Ya. Udah dongengnya Lagi udah. dengar dulu. Di Belum. muka bumi ini cuma semua orang berdosa, Bima. Kenapa? Perkawinan nggak benar, pembunuhan, razam, kutuk itulah diubah melalui Yesus. Makanya dia mengajari mengasihi. Sekarang orang Kristen tidak mengenal mati di kayu salib lagi. Kami aja percaya di Yesus. Jadi kalau wajar kalau kamu mempunyai tafsir sendiri, itu hal itu adalah kepentingan kamu sendiri. Di muka bumi ini, mayoritas Kristen tetap percaya dia itu adalah yang menghapus kutuk. Jadi begini Bang Siju,
Kita nggak bisa berdebat sama Juma. Saya sudah sering kali ikuti video dia. Wajar dia mengatakan di sini ya. Cari panggung pula kau bilang. Kalau saya ini orang kayak gini nggak pakai. Ini Bang Juma pemuja. Ya, Justru saya naik ke sini ingin tahu kenapa Paulus memfitnah Yesus mati terkutuk. Tapi Kamu jawab apa? Jawabanmu apa? saya sudah jawab. Sudah kan? Apa yang kau jelaskan? Apa? Kau cuman menjual Dengar kekristenanmu. dulu. Yang saya tanya. Kau dengar dulu. Kenal Emosi kau. dia. Apa kenal Emosi kau? dia. Giliran saya. Kemudian. Turunkan aja. Jadi kalau saya sibuk kau Giliran saya, saudara. Jangan emosi. Silakan. Giliran guru. Sebelum Bang Juma, dengar. Ngomong, dengar ya. Ya. Ini tadi kan Siap. Bang Juma bertanya sama kami ya kan? Mm-mm. Tapi udah jawab sama Bang Hodo ya kan? Ya. Nah, itu diterima atau tidak diterima, Bang? Itu kembali kepada kita masing-masing. Sekarang Ya ini giliran Abang. makanya Sekarang giliran Abang. giliran saya. Iya, makanya Anda diam atau Anda turun. Kan gini. Hostnya turun. Nah, gini. Bercanda. Jadi begini saudara Hodo. Saya kan bertanya kenapa Paulus memfitnah Yesus sebagai manusia yang terkutuk di atas tiang salib. Sedangkan salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Ulangan 21, 22, 23. Barang siapa yang jika ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati lalu kau hukum dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malam sebab orang yang dikutuk oleh Elohim dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang dosa apa yang dilakukan oleh Yesus? Kenapa Paulus memfitnah dia? Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan dosa Yesus yang menyebabkan Elohim mengutuknya. Silakan. Kembali lagi saya tanya, standar apa yang kamu angkatkan narasi bahwasannya Yesus itu beranggapan kamu itu adalah mati di kayu kutuk? Ya itu Galatia 3 nomor 13 itu loh. Maka saya tanya, kau percaya Injil nggak? Lah, saya tidak percaya tapi Paulus telah memfitnah Yesus. Kenapa Jadi dia aneh ya. Paulus itu kamu percaya coba? Loh, kok saya percaya? Dia sedang memfitnah Yesus, mengatakan Yesus mati dengan jalan kutuk karena Kristen. Itu fitnah. Itu kan Anda. Loh, itu fitnah. Sekarang kalau bukan fitnah, tolong tunjukkan apa dasarnya Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk. Ya. Ayo, silakan. Begini Juma, Bang Sijo, saya mohon Bang maaf. Jo. Juma ini nggak bisa kita diskusi. Bang Dia Jo. nggak mau mendengar tentang Ini firman. Bang Indo. Pak Hudo yang Bang gantian Indo. lagi. Bang Ganti Indo minta ini apa itu? siapa? Ya, silakan siapa- Marames. Ini Juma ini dimanapun kabar baik nggak boleh dengar. Dia tertutup hatinya. Naikkan Bang Sijo, ada yang naik, ada yang mau naik itu. Bentar dulu bentar. Ini kan Bang Juma bertanya kan, mau tahu kan? Bukan mau tahu, mau Jadi kalau polemis. abang mau tahu, Iya. biar Iya. dijelaskan. Kita kan Apa yang berbeda. dijelaskannya? Apa yang dijelaskan? Saya bertanya, kenapa Paulus memfitnah Yesus kalau Yesus itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim? Kenapa? Boleh saya Apa tanggapi? dosa yang Yesus Bang pernah Juma, lakukan? Bang Juma. Apa dosa yang pernah Yesus lakukan yang sepadan dengan hukuman Iya, mati dengar, hingga dengar. ia Dengar dulu, dikutuk oleh dengar. Elohim? Silakan. Nah, itu kan Silakan. pertanyaan Bang Juma kan. Oke, Nah, saya tanggapi ya. ini Bang Rames mau jawab. Ini datanya Bang Suma. Bang Suma bawakan di Galatia nih. Iya kan? Di Galatia 3 kan? Nah, Bang Iya. Suma comot dari ayat ini. 13. Ya Iya. kan? Sedangkan Betul. ayatnya mulai dari ayat berapa nih? Satu lah. Dari ayat 1 kan? Nah, di sini Iya. kita temukan bahwa di sini Yesus tidak berdosa. Ya kan? Nah, Yesus tidak berdosa, tapi bagus. dia menanggung kutuk kita, ya kan? hah? Nah, kalau di sini pun Paulus mengatakan bahwa dia tidak berdosa, tapi dia menanggung kutuk kita. Berarti yang berdosa itu yang kita, Bang Suma. Nah, kalau Bang Suma Apa dosa ingin kita? mengatakan, Apa dosa kita? kalau Bang Suma ingin mengatakan bahwa Paulus
mengatakan Yesus terkutuk karena dosa, nah Bang Suma yang harus tunjukkan bahwa Paulus mengatakan bahwa Yesus itu berdosa, seharusnya begitu Bang Suma. Itu Silakan, itu Bang dalilnya. Sebab ada tertulis. Terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Nah sekarang Ini, pertanyaan Bang saya, Suma. tertulis di mana? Iya. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, tertulis di mana? Yang Bang Tertulis Juma di mana? nubuatan. Enggak, Paulusnya yang mengatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tertulis di mana? Itu kan nubuatan, Bang. Ya justru itu saya tanya, tertulis di mana? Iya, tertulis di Ulangan 21 ayat 23. Itu pintar. Sekarang Anda baca Ulangan 21. Di situ Paulus mengatakan bahwa Yesus ini adalah pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati hingga dia dikutuk oleh Elohim. Sekarang sebagai orang Muslim, saya bertanya kepada kalian, dosa apa yang Yesus lakukan sampai dia dikutuk oleh Elohim? Jawab. Jangan nangis barengan. Oke, saya jawab ya. Ya. Nah, Tadi Bang diterima kan tentang nubuatannya kan? yang harusnya dikutuk tuh kan kita yang berdosa, Bang Suma. Loh kok jadi kita belum hidup Iya. kok sudah dikutuk? Di mana dalilnya? Yang harus terkutuk Di mana? kita. Di mana? Tolong Nah, dalilnya kasih saya. Tadi di Tolong. Galatia, saya bacakan ya. Ini tolong dilihat. Iya, tolong dalilnya mana? Di mana kita melakukan dosa sementara kita belum hadir di bumi? Gini. Bentar dulu. Bentar, Bang Rames. Bentar. Sebenarnya Bang Juma mau bertanya, mau menerima jawaban kan? Kalau jawabannya masuk akal dan berdata, pasti saya terima. Emang satu pun gak masuk akal? Enggak masuk akal lah. Dosa apa yang kita lakukan? Kita belum lahir, kita sudah punya dosa. Itu ilmu dari mana? Jadi Di mana sebagaimana penjelasan dalam Kristen, sementara Abang Islam bertanya kepada kami, Abang nggak menerima gitu. Saya minta dalil dong. Masa nggak ada dalil? Kalian Tapi mengatakan itu kan udah dikasih dalilnya. mana dalilnya kalau kita ini punya dosa sebelum kita ada di bumi? Mana dalilnya? Mana dalilnya Tuhan mengutuk keturunan Adam? Mana dalilnya? Mana Galatia dalilnya 3, Adam mewariskan dosa kepada Tuhan kepada keturunannya? Ayat 11. Mana dalilnya? Tadi kan Bang Suma bawa Coba. di Galatia 3 Mana dalilnya? ayat 10 sampai Nggak 11. ada. Saya Itu sudah tunjukkan. kalian bikin sendiri karena doktrin dan dogma dari gereja. Mana dalilnya, saudara? Mana dalilnya kalau Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana Jawabkan aja ini dalilnya? makin kami. Galatia 3 ayat 10 sampai 11. Mana dalilnya kalau kita ini diwarisi dosa dari Tuhan? Dalilnya dari Tuhan mana? Tadi itu sudah saya jelaskan bahwa kita ini keturunan. Ya memang kita, siapa bilang kita yang keturunan cuplis? Tapi dosa yang diwariskan kepada kita itu mana dalilnya? Kalau Adam jatuh dalam dosa, kita kan nggak berdosa kan? Tidak ada dalilnya seperti itu, saudara. Yehezkiel 18 Anda baca, Tuhan tidak menghukum manusia ayah karena dosa anaknya. Begitu juga. Terus kan kami menjelaskan sesuai dengan Alkitab kami. Yehezkiel 18 bukan kitab Anda rupanya. Iya, kami kan jelaskan. Bagus. Saudara, saya minta dalil di mana ada mewariskan dosa kepada kita. Mana dalilnya? Di mute itu, buka mute-nya. Mana dalilnya ada mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana? Tadi saya sudah kasih dalilnya Bang Suma, makanya lihat di layar. Mana? Itu di Mana layar, coba dalilnya? Galatia 3. Galatia 3. Ya itu pengakuan Paulus. Kalau Yang saya minta firman Tidak ada Tuhannya. seorang manusia pun dibenarkan di hadapan Allah. Bentar. Ya. Kalau satu pun data yang kami bawa abang nggak terima, ya nggak mungkin lah kita lanjutkan. Oh sebentar. Tuhan Kalau Bang mengatakan Suma- di Galatia, di Kejadian 5 nomor 2,
Adam keturunannya itu diberkati? Mana dalilnya Adam keturunannya dikutuk? Abang tahu kita berbeda. Abang tahu kita berbeda. Iya, minimal Anda sama dengan Bible yang Anda ambil dari agama orang. Kan dijelaskan sesuai dengan Alkitab. Ya, mana dalilnya kalau Tuhan berfirman Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Mana dalilnya? Nah, tadi kan udah dijelaskan sama Bang Rames. Itu perkataan Paulus. Kalian sudah Jadi menuhankan nggak mau Paulus terima, rupanya. turunkan aja. Nggak mau terima. Jangan takut, jangan takut. Saya minta dalil Tuhan mengatakan dosamu diwariskan kepada keturunanmu. Begini, Bang Mana Siji. dalilnya? Kita sampaikan Ya udah. kita sampaikan Ya mau udah. didengar sama Juma silakan. Ya, mau dibantah. Ada dalilnya enggak? Ya, ada. Itu boleh kamu Mana? nanti Tolong. baca di Kejadian 2. Tunjukkan. Mulai di Kejadian 2 ayat 8, itu Kejadian 3, Kejadian 3 ayat 1. Manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi Nah, yang dikutuk di situ siapa? yang dikutuk Nomor 14-nya yang dikutuk. dikutuk Yang tanah. dikutuk di nomor 14-nya siapa? Yang dikutuk tanah, bukan si Adam. Tanah yang dikutuk. Tanah yang iya. dikutuk. Dengarkan itu. Tanah yang dikutuk. Nomor 14-nya yang dikutuk adalah ular. Mana dikutuk Adam di situ? Mana? Tunjukkan di mana Adam dikutuk. Ayo. Jatuh ke dalam dosa sudah selesai Di mana? asal Di mana? asal mulanya dosa dari mana? Di mana Adam Karena dikutuk? buah terlarang. Keturunannya dikutuk. Orang mengetahui tentang hal yang buruk dan yang jahat. Proses dari itulah terjadi. Ya, mana kutukan Apa Tuhan yang kepada kami Adam? Mana? paparkan itu, kamu itu nggak terima silakan. Ya, Ya. saya minta dalil loh. Jangan ngarang-ngarang. Kalau Anda Begini, ngarang-ngarang berarti Kristen ini agak mengarang. Itu Dalilnya terserah di kamu. mana tertulis? Dari dahulu. Di mana tertulis kami dalilnya sudah dikatakan Adam dan mengarang. keturunannya dikutuk? Dengar dulu. Mana? Kami ini berbicara dengan konteks Alkitab. Kamu nggak terima silakan. Kami kan sudah jelas. Nah, justru saya minta dalil konteks dari Bible. Kau baca di Kejadian Aneh. 3, manusia jatuh ke dalam dosa itu jelas. Ya. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk siapa di situ? Yang dibutuhkan tanah. Ya tanah. Terus kenapa kita yang menanggung dosa? Iya, karena pada mulanya Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa. Dulu dia kita kan sudah menjelaskan. Kejadian 5 nomor 2. Keturunan Adam dan keturunannya laki perempuan diberkati Tuhan. Kenapa jadi dikutuk? Tadi tertulis di situ diberkati kok jadi kutuk. Kembali kepada penciptaan tadi. Penciptaan Kita sudah tadi jelas. itu kita bahas. Kenapa Asal kalian dosa ini itu demen Bang Siju kali sudah kalian itu menjelaskan sama diwarisi si Siju. dosa? Mau dia dengar silakan. Satu-satunya manusia konyol yang menginginkan diwarisi dosa itu kalian, kan lucu. Itu pengaruhi, paham kalian serah. Cuma Mana dalilnya? Kan udah dijelaskan menurut kekristenan Iya, kan dijelaskan. Oh, berarti Kristen ini hanya ngarang-ngarang aja gitu. ya kau baca lah di Kejadian 2. Ya, kalau tidak ngarang mana dalilnya? Kejadian 3 ayat 1. Kau juga emo, kau turunkan. Tahu Dikasih sekali kau. datanya. Kau udah mau masuk surga rupanya. Bikin kali masuk neraka ini, sutek, turunkan. Lalu kalau saya turun, siapa yang ngajarin kalian kebenaran? Siapa? Juma, kami di seluruh dunia Juma, jangan kau atur tentang iman kami ya. Kami Bukan, saya tidak ngatur iman saudara. Saya minta dalil kamu saudara. jangan menjengkali iman kami, oke? Diam dulu, diam. Jangan Bang Jo, jangan abang Priscilla, Bang lebih Jo. tahu. Oke, Saya Bang, minta dalil. Buka mute-nya. Itu kan dikasih dalilnya. Buka mute. Mana dalilnya? Ini Galatia. Sudah jadi Tuhan rupanya Paulus. Diam dulu. Bang Rames buka mute-nya. Saya mengasihi kalian loh. Ya kami juga mengasihi Bang Juma. Ya kalau mengasihi ajarkan saya yang baik. Ya Bang Juma. bertobat. Di Ya Roma, mana bertobat apa? Jadi apa kalau di saya Roma 5, bertobat apa? Jadinya jadi Kristen gitu. Enak di aja. Roma 5, Roma 5 nomor 12 itu karangan Paulus. Saya tidak mau tahu, yang saya inginkan Tuhan. di Roma Tuhan, 5 bukan ayat Paulus. 17 sampai 18. Iya, saya tahu, saya ngerti. Nggak terima Ya, gimana lah jika oleh bisa kita dosa. lanjut diskusinya Bang. Paulus ini Orang- berkata berdasarkan firman Tuhan rupanya. Bang Juma diam dulu. Iya, Bang iya. Juma diam Nah, dulu. kalau begitu kita bahas tentang Paulus, Bang Sumaya. Iya, Biar Paulus supaya- kemana-mana. Enggak usah Bang kemana-mana. Bang Suma Saya minta tidak dalil tadi. Bang Suma mengurangi yang Paulus lompat lagi dari ya. tadi. Kita balik topik ya. Loh, Host, ini mau loncat lagi ke buatin- Paulus dia kan? Buatin topik tentang Paulus.
dia Bang Suma, nanti kita bahas kitab surat-surat Paulus, dia nggak percaya. Jadi kita harus tuntaskan Paulus dulu berarti. Ya, Siapa tuntas. Paulus menurut Yesus? Paulus dulu. Udah. Kamu terangkan Oke, dulu ya. siapa Paulus ini menurut Yesus. Silakan. Kaku langsung, Jadi- stres, depresi, Begini, kain-kain. Bang Suma. Jelaskan. Sebentar, Coba, Bang Suma. silakan. Bang Suma, kita melihat Paulus itu dia mendengarkan suara, ya kan? Sama seperti Musa yang di atas Gunung Sinai, itu tertulis di dalam Kejadian, kitab Keluaran pasal. Siapa Paulus menurut Yesus? Sebentar. Gak usah. Bang Juma. Bang Suma sabar. Produk Bang Suma. gagal kalian jual. Saya Sebentar tanya dulu. siapa Paulus ini menurut Kita Yesus? nggak sampai-sampai ini. Iya, kayak mana Anda menjual produk gagal? Bagaimana mau dulu sampai bentar, diam dulu siapa bentar. Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut kalian, menurut Yesus. Jawab. Diam dulu bentar. Silakan saudara, terangkan siapa Paulus ini menurut Yesus. Saya ingin dengar, silakan. Oke, diam dulu, diam. Ya, apa perlu saya catat? Bang Rames tadi ya. Nah, saya catat ya, siapa Paulus menurut Yesus. Diam. Silakan Bang Ya Rames. ini saya catat. Jangan dulu ganggu ya, jangan dulu ganggu. Sebentar ya. Sama seperti Nabi Musa, dia juga mendengarkan suara, yaitu di Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Keluaran 3 ayat 5 sampai 6. Di sana Musa mendengarkan suara mendengarkan suara sehingga Musa bisa mengerti bahasa itu dan dia bisa membalas. Istilahnya ada percakapan di sana. Nah, begitupun Rasul Paulus, jika kita telusuri sebentar, saya akan carikan datanya. Itu di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Di sana juga Paulus mendengarkan suara. Nah, kalau kita telusuri kepada Musa, Tuhan memberikan tanda penyertaan Tuhan sebagai bukti bahwa Tuhan memberi kesaksian kepada Musa, yaitu tongkatnya menjadi ular dan tongkat itu mengalahkan para penyihir Firaun, dan itu disaksikan oleh banyak orang. Nah, begitupun Paulus sebagai tanda kesaksian bahwa Tuhan menyertai dia, yaitu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 10. Di sana seorang penyihir menjadi buta saat berhadapan dengan Paulus. Nah, saya ingin tahu kalau Bang Suma bagaimana? Silakan Bang Suma. Oke, saya bertanya siapa Paulus ini menurut Yesus. Kenapa larinya ke sana? Kalau Nabi Musa itu memang dia dipilih oleh Elohim, Keluaran 7 nomor 1. Memang dia dipilih. Paulus siapa yang pilih dia? Yesus aja tidak pernah mengucapkan satu kata pun tentang Paulus terkait dengan kerasulannya. Sambungkan Bang Juma. Sambungkan dengan Bang Rames tadi dulu. Iya, kalau Nabi Musa itu memang Tuhan yang pilih, Keluaran 7 nomor 1. Sedangkan Paulus ini tidak dipilih oleh Yesus. Makanya saya bertanya, siapa Paulus menurut Yesus? Tapi Kalau kau bilang tidak itu dipilih palsu. oleh Yesus, kalau dia dipilih oleh Yesus, kenapa dia berjumpa di Damsyik dengan Paulus? Nah, itu bukan Yesus anak Maria yang ditemui. Jadi siapa yang berbicara itu? Ya, Mesias palsu dong. Siapa Mesias palsu itu? Iblis, siapa lagi? Oh, jadi iblis yang berjumpa dengan Paulus. Iya, iyalah dah. Gimana? Buktinya di mana? Sebentar. Buktinya? Kalau Dengar, Paulus, suruh diam dulu Paulus temanmu. adalah- Biar saya jelaskan tuh memberikan bukti. Biarkan dulu, Bang. Oke, baik. Yesus di dalam di Bukit Zaitun Kok bersama dengan begitu? Ini Paulus. iya, kan Anda minta Kalau bukti Paulus toh? dengan Yesus, Paulus dengan Yesus itu aja bahas. Dan Iya, saya Anda ingin katakan bahwa Anda Yesus ingin lah buktikan. yang berjumpa dengan Paulus di Saya akan buktikan bahwa itu bukan Yesus. Di mana Yesus di Bukit Zaitun? Kau tunjukkan ayatnya. Matius 24 nomor 3. Buka Bang Sijo. Ada nggak Yesus di Bukit Zaitun? Matius berapa? Matius 24 nomor 3. Kalian ini lucu-lucu. Lucu teman-teman Kristen gini. Lucu, imut-imut, nggak paham Bible.
24 berapa? Nomor tolu. Tolu. Tolu mah. Apa? Yesus ditanyai. Duduk di atas bukit Zaitun. Datanglah murid-muridnya. Jangan dulu ngomong. Kenapa orang ini kayak cacing kepanasan dari tadi? Dengar dulu. Kayak belut listrik Ketika abang kita ini. Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Apa di sini jawabannya? Apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab di data nomor 27, 29 dan 30 serta 31. Tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Matius 24 ayat 3. Sementara tadi kita meminta jawaban bahwa Paulus berjumpa dengan iblis. Mana ini jawabannya? Ini dalilnya. Makanya tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan. Jadi baca nomor 23-nya. Jadi apabila ada orang, diam dulu. Anak balau diam. Anak balau diam. Baca nomor 23-nya, Bang. Baca nomor Ini 23. tadi salah. Apa? Ini tadi salah. Tidak salah. Kan Yesus ditanya, apa tanda kedatanganmu? Yesus mengatakan tanda kedatanganku, bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu kan berbicara tentang akhir zaman, Bang. Itu berbicara tentang kedatangannya. Kedatangan Yesus yang untuk kedua kalinya, itu kedatangan Yesus yang dilihat oleh semua manusia. Terus Yesus mengatakan di data nomor 23-nya apa? Apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Apabila itu salah satu sudah ada, itulah tanda-tandanya kita harus bersiap-siap. Iya, berarti kalau tidak ada tanda itu yang datang bukan Yesus. Itu kata Yesus. Shalom host. Biar saya yang hadapi Zuma host. Silakan. Gitu saudara. Oke. Makanya di data nomor 23, data 23. Jadi Sebentar host, biarkan host. Ada Host, Mesias biarkan. di sini, ada Mesias di sana. Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jadi Jangan kamu kira percaya. yang mendatangi Paulus itu bukan Yesus? Oke, kita buka data ya Zuma ya. Ketika Kita buka kemudian, data. sabar dulu, sabar dulu, sok jagoan kali. Ketika kemudian Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, apa nasihat Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun? Percaya atau jangan percaya? Diam. Apakah Yesus di situ datang waktu bertemu di Damsyik? Kita buka ya. Kita buka ya. Kita buka. Apakah Yesus datang ke dunia waktu di Damsyik? Saya Kita buka. ulang lagi. Saya Ya, ulang lagi. Kita buka. Sebentar, kamu jangan. Bang Zuma. Ya, Bang kamu Zuma, kalau bertanya, kalau dijawab, Pertanyaan saya, Oke, percaya saya atau jangan bukakan. percaya? Apakah Yesus datang ke dunia waktu bertemu di Damsyik ya? Silakan. Kita Lalu buka, siapa kita buka. yang datang? Kita buka. Lalu siapa yang Kamu datang? jangan memelintirkan Alkitab. Iya. Lalu siapa yang datang? Yang datang Yesus, tapi Yesus tidak datang ke dunia. Terjawab Dia sudah. tidak datang ke dunia secara langsung. Makanya sebentar saya buka. Kamu jangan kejang-kejang. Ayo beri saya kesempatan ya. Beri saya kesempatan ngomong ya, Zuma ya. Kita buktikan kamu melintir Alkitab terus. Oke, kita buktikan ya. Silakan. Ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, kita lihat nih ya, apakah Yesus di bumi bertemu dengan Paulus? Dia datang ke dunia. Nih, kita buka. Nih, siapakah engkau? Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, bukan di dunia, dari langit, ya, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau? Tuhan. Di sini pertanyaan ini Saulus belum tahu. Siapakah engkau? Tuhan, kan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu
apa yang harus kau perbuat. Termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun juga, karena suara itu dari langit. Suara itu tidak pernah ada di bumi. Suara itu dari Perintah langit. Yesusnya apa? Perintah Yesusnya apa? Perintah Percaya Yesus atau ya, jangan kita jangan bukan seperti itu. Jangan percaya kalau dia di depanmu. Jangan percaya kalau dia di depanmu. Apakah dia di depan Saulus? Tidak Apakah ada dia di depan dikatakan Saulus? seperti itu. Tidak ada Makanya, dikatakan begitu. terus bagaimana? Enggak ada Dengerin. dikatakan begitu. Bagaimana kalau kamu bisa Yesus- mengatakan, Yesus hanya mengatakan. dengerin. Kenapa? Gantian kita, gantian. Kejang-kejang. Gantian, Bukan gantian. sebentar, Gantian sebentar. kita. Gantian, Sebentar, gantian. saya belum Kau diam, selesai. diam. Saya Diam. belum selesai. Kok suruh diam? Diam. Saya belum selesai. Kok kamu diam? Ini giliran Kok- saya ngomong. Host, saya belum selesai loh, host. dengarkan dulu Host, saya belum Giliran selesai. saya host. ngomong. Giliran Host, saya. saya belum giliran selesai. saya. Saya sedang membela kekristenan yang dipelintir Zuma. pula di Gombal orang. Dengarkan Ya. dulu, selesaikan dulu Lihat, sama itu. Zuma mulai kekhawatiran nih. Ini bahkan dia ketahuan memelintir Alkitab. Ribut dia, Oke, mulai kita buka takut ya. dia. Iya. Nih, di mana? Di mana tertulis bahwa Paulus sehingga dikatakan lihat ya, dikatakan ya di ayat ke-8-nya, tolong besarin saya, host. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya. Bahkan Saulus saat melihat cahaya itu, dia menutup matanya. Suara itu tidak ada di depannya karena orang-orang yang ada di depan Saulus saat itu tidak pernah melihat Yesus. Tetapi suara itu datang dari langit berupa cahaya, bukan berupa anak manusia yang datang ke dunia. Kamu jangan memelintir Alkitab. Kalau kamu bilang Oke. di situ Yesus datang menemui Saulus, di mana datanya? Tidak ada di Oke. situ tertulis. Oke, Silakan. baik. Sekarang Yesusnya berpesan kepada muridnya apa? Ketika ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, percaya atau jangan percaya? Itu dulu. Iya. Tapi apakah saat itu Mesias bumi? Iya. Apakah Saulus saat itu turun saat itu? Apakah Saulus bukan berasi? kalau Jangan gitu? kau tambah Saulus, Jangan sok keras kalau nanti begitu, aja, Juma. Saulus, kalau Jangan begitu Saulus, kamu apakah tambah Saulus narasi. melihat Mesias di sana? Yesus Apakah yang Saulus melihat mengatakan saya apa? Mesias di mana? Yesus yang Saulus mengatakan hanya apa? mendengar Jika suara. ada Saulus orang iya. mengaku melihat Mesias di sini, ada Mesias di sana. Apakah di mana? Hei. Di mana dikatakan Saulus melihat? Di mana dikatakan Sekarang Saulus pertanyaan melihat? saya. Yesus di yang mana? mengatakan Di mana percaya atau dikatakan jangan Saulus percaya? melihat? Di mana dikatakan? Apabila Emang Yesus ada nggak percaya orang kalau dia berkata melihat? Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Iya. Jawab. Di mana dikatakan Saulus melihat? Pertanyaan saya. Percaya Saya atau sudah jangan jawab percaya? dari tadi. Saya Percaya sudah atau jawab jangan dari tadi. percaya? Jangan percaya jika melihat. Bagus. Jangan kamu percaya. Di mana? Jangan kamu percaya. Di mana bertemu? Coba kau baca. Coba kau baca. Kamu menipu. Dengar, dengar, Ya, di mana? dengar. Ayat mana? Dengar. Ayat mana? Ayat mana? Kenapa kau bawa ini? Kenapa kau bawa ini? Yang kita bahas itu Ayat Matius mana? 24. Matius Di bawah 24. ini. Matius 24. Di bawah ini kan Zuma. Jadi yang ditemui Paulus siapa? Ini kan Zuma. Jadi yang ditemui Paulus itu siapa? Pelintir kamu marah. Janganlah Bang Jadi yang pelintir ayat. ditemui Baguslah Paulus bacanya. itu siapa? Yang ditemui Paulus siapa? Hah? Ya, Malampir. ditemui Paulus. Dia tidak Malampir. ditemui Paulus, tetapi Malampir. Paulus mendengar suara dari Malampir langit. yang ditemui. Malampir. Dengar ya, Zuma. Yang ditemui. Yesus Sebentar Pak Trisula, mengatakan, sebentar Pak Trisula. Sebentar. apabila ada orang yang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sini, di sana, jangan kamu percaya. Sebentar Pak Trisula, Pak Trisula sebentar. Sabar Bang Tris. Pak Trisula sebentar Pak Trisula. Diam dulu. Pak Trisula tolong turunin dulu.
Bos. Pak Trisula tolong turunin dulu, Bos. Waduh, kabur kan? Udah ketahuan. Ya, ketahuan si Zuma. Cuma kok kabur. Sudah kabur. Saya sudah sering Cuma kali kok naik. kabur, jangan kabur. Iya, Cuma. benar sekali. Cuma kabur, itu saksi ya semua ya. Bang, saya sebagai muslim maklum Bang, serius. Dia memikir. Serius, Pak. Ya, Di benar. situ, boleh saya nanya Bang, di situ melihat atau mendengar Bang? Tidak, dia cuma mendengar suara dari langit. Mendengar, dirubah menjadi Nah, lihat. benar. Saya Bahkan di situ, tadi saya ini. bahkan di situ Saulus tertulis, Saulus rebahkan dan menutup matanya. Maka ketika dia bangun, dituliskan, ia bangun lalu membuka matanya. Berarti waktu ada suara itu, Saulus menutup matanya. Berarti secara Dia teoritis tidak melihat. Berarti Seperti itu. mendengar. Tadi saya sudah menjawab, Betul, Pak. Bang. Tadi, Betul. tadi saya Arah menjawab. sih, Mas. Sudah kan, lagi dah, Host. itu kan begini. Pesan Yesus bahwa dia akan datang kedua kali itu bersama malaikat dan di Bukan, awan-awan. Mak. Nah, Jadi kita waktu harus Yesus benar-benar datang kepada Paulus itu kan cahaya saja, bukan sebentar, datangnya Pak. malaikat. Sebentar, Pak. Pak, sebentar ya. Jadi karena mohon ya, kita harus belajar Alkitab itu benar-benar. Karena saya sendiri pernah belajar tentang Islam, berapa agama saya pelajari. Nih, dia tadi menghubungkan Galatia 3 ayat 13 itu dengan Ulangan 21 ayat 23. Tapi kalian tidak pernah mengutip satu perkataan dia. Lihat. Zuma berkata, dikutuk oleh Allah. Dikutuk, ingat ya, dikutuk. Si Zuma berkata dikutuk. Kalau Jangan dibiarkan saya naik dari tadi, diturunkan. siapa yang Diturunkan nurunin? dong. Jangan diturunkan Oke. dong. Jangan Ya, diturunkan. Di tolong sini yang ada lainnya Ustaz diam aku. ya. Tolong yang Kalian lainnya gak usah diam. takut. Saya pengen Teman-teman, dengar semua suaraku. Iya. Siapa yang turun saya tadi, host? Anda yang turunkan saya. Iya, saya yang turun Tuhan. Lagi. Nah, itu. Ya makanya Makan diam itu, dulu makan. coba. Biar Makan jangan itu. ribut. Manusia, Biar manusia. jangan ribut. Sawit. Biar jangan ini kamu Putus ribut sawit, banget, dengarkan gimana itu sih? putus sawit. Dengarkan tuh. Oke, dengar. Diam dulu saya. Dengar dulu saya. Ya, silakan. Kalau ribut, siapa yang saya turunkan? Dengar ya. Ini kenapa kau Anda turunkan ini? Kelabang sawit. Ngapain dia di sini? Dengar, jangan. ya, Sawit dengar. ngapain? Dengar. Ini kita mulai satu-satu ya. Siapa Ini yang tadi diskusi? kelabang sawit ini ngapain? Siapa tadi yang diskusi? Siapa tadi diskusi? saya host. Oke, silakan. Jadi enggak ada Oke. yang ganggu ya. Enggak ada yang ganggu ya. Ya, Oke, silakan. Suma, tunjukkan di mana. Kamu tadi bawa kisah kisah para rasul 9. Kok kisah para rasul 9? Iya. Aneh ente ini aneh. Oke, jadi kamu nggak mengakui bahwa kamu tadi Saya berkata tidak bahwa membawa Paulus. kisah para wartawan. Oh. Saya bawa Matius 24. Oke, Kamu Matius perbanyak belajar. 24. Ya, Perbanyak Matius belajar, 24. Ya, siapapun yang melihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini, jangan saya. Karena Ya. memang tidak seorang pun yang pernah melihat Mesias. Oke. Maka dari situ, di Iya. mana kamu tunjukkan bahwa itu Mesias palsu? Ayat mana sebagai pedoman kamu? Baik. Sebab Ayat mana sebagai Mesias. pedoman kamu? Dengarkan saya. Dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Matius 24 ini, ketika dia berbicara dengan muridnya di Bukit Zaitun, ditanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir dunia ini?" Apa kata Yesus? Tanda kedatangannya apa? Bisa kau sebutkan satu tanda kedatanganku? Ya, adalah? jikalau engkau melihat Mesias di sana, engkau melihat Tanda Mesias di sini. kedatanganku. Dengar. Tanda kedatanganku apa? Sebut. Ya, langit gelap gulita dan segitu. Nah, itu terjadi nggak? yang lainnya? Itu terjadi nggak pada saat Paulus Enggak. mengaku bertemu? Enggak. Berarti yang datang kepada Paulus itu Enggak. siapa? Ya, Yesus nggak pernah datang kepada Paulus, hanya suaranya. Jadi siapa yang ditemui itu siapa? Coba. Di mana? Itu Jadi ayat yang itu di mana? suara, Ayat ya, itu di jadi mana? suara Ayat itu di suara siapa? Ayat Jadi itu di suara mana? itu suara Iya, siapa? kamu kan berkata siapa yang mendatangi Paulus itu kamu tuliskan di ayat mana? Ayat mana? Itu kamu narasi kamu Saya itu seperti itu bertanya dari ayat sama mana? saudara. Iya. Apa tanda kedatangan Yesus? Coba sebutkan. Tanda kedatanganku. Ya, salah Tanda satunya gelap kedatanganku. putih gulita. Tanda kedatangan Yesus Terus? salah satunya gelap putih gulita. Banyak yang Matahari lainnya, menjadi salah gelap. satu aja. Bintang-bintang Ya. berjatuhan. Nah, sekarang Ya. pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku didatangi oleh Yesus, apakah tanda itu sudah terjadi pada saat itu? Terjadi Ya, nggak? ketika Paulus Terjadi
ketika Paulus mengaku didatangi oleh Yesus, Terjadi itu di nggak? ayat mana? Ketika Terjadi nggak? Paulus mengaku didatangi oleh Yesus, itu di ayat mana? Saya Ini kutus sawit ngapain di sini? kamu jangan panik, biarin aja. Enggak, dengarkan saya. Tuan logika di sini. Dengarkan saya. Dengar. Fokus. Nih, suruh diturunkan aja dulu ini kecoa sawit ini. Biar Enggak, kita enggak, aku diam dulu. Enggak usah ganggu. Enggak usah, Diam aja dia. Turunkan. Jangan lari, Zuma jangan lari. Sekarang pertanyaan saya. Kamu bisa bernarasi. Tolong tunjukkan saya di mana kamu bisa bernarasi bahwa Paulus didatangi Yesus. Jadi yang datang kepada Kamu Yesus bisa bernarasi siapa? seperti itu? Ya itu di ayat mana? Iya itu Di di ayat dalam mana? di dalam kitabmu sendiri Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11. Oke, Galatia 1 nomor 1. Kau minta dalil, aku tunjukkan dalil. Apa? Apa? Ya, oke. Apa? Mana? Oke. Kita tunjukkan. Apakah dia memelintir Alkitab? Sebentar, jangan kejang-kejang. Nah, silakan, Dari silakan. Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus Allah Bapa yang telah membangkitkan dari dia antara orang mati. Di mana di sini tertulis mendatangi Paulus Nomor di mana? 11 dan nomor 12-nya coba kau baca. Nomor 11, sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan bukanlah Injil yang berasal dari manusia. Aku tidak menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya melalui pernyataan Yesus kepadaku. Mana di sini didatangi mana? Mana Oke. didatangi? Sekarang dia Mana komunikasi dengan didatangi? Yesus. Di sini Dia ada mengaku enggak? enggak? Katakanlah Mengaku didatangi. enggak dia menerima Yesus, menerima Injil dari Yesus? Mengaku enggak? Dia menerima Injil dari Iya, Yesus karena mengaku ini semua. enggak? Mengaku Dia enggak? berkata seperti itu. Mengaku Kamu enggak? jangan kejang-kejang. Kamu jangan lari dengan enggak? kata Mengaku mendatangi enggak? itu tadi. Jog. Iya. Mengaku enggak? Karena dia melaksanakan enggak? perintah ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus dengar sebentar. Biar saya jelaskan. Kamu bertanya saya jelaskan. Ketika Kamu bertanya, Paulus saya jelaskan. mengaku menerima Kamu bertanya, saya Injil, jelaskan. Dengar, ketika Paulus Saya mengaku tidak menerima mau Injil, digiring opini yang pertanyaan menyesatkan saya, dari kamu. apakah Host, dan dia ngomong bisa host nih, apakah host. tanda-tanda kedatangannya ada? Dengar ini mulut. Enggak, tolong satu-satu, cuma satu-satu. Ini bukan di Dengar. Anda. Ini saya objektif di sini, Bang. kelabang sawit Dari ngapain suara di sini? Seorang muslim saya objektif di sini. Tolong satu-satu. Sawit ini ngapain di sini? Bang Juma diam dulu, Bang Juma diam Iya, dulu. saya objektif. Tolong satu-satu. Juma ya, Diam dulu, satu-satu diam, lah. Bisa. diam dulu. Diam. Bisa saya jelaskan ya, bisa saya jelaskan di Galatia 1 ayatnya yang ke-11. Lihat nih. Di Galatia 1 ayatnya yang ke-11 dan 12. Di sini Paulus menyatakan perintah Yesus. Lihat segala pengajaran yang dituliskan di Matius 28. Ya, kita buka di Matius 28. Ini perintah Yesus apa? Nih, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa akhir zaman. Ya, paham di situ? Jadi tidak didatangi ya, jangan lari dari kata didatangi. Jadi di mana tertulis Paulus didatangi oleh Yesus? Oke, Mana? silakan ku bacakan 1 Korintus 15 Mana nomor 8. tertulis Bang di Juma Paulus di konsisten Bang Juma. Ada atau enggak itu? mana tertulis Dong, Juma. di mana? Diam. Di mana tertulis Satu bahwa Korintus Paulus melihat Yesus? 1 Korintus 15 nomor 8. Ada atau enggak? Bentar Bang siapa tadi itu? Bentar. Konsisten Bang Juma. Ada atau enggak itu? Ada Saya jangan di mute. Ada atau enggak itu dulu? 1 Korintus 15 nomor 8. Silakan Ada Anda atau baca. enggak? Itu dulu. Ada atau enggak? Ya, sebentar. Oke, kita lihat ya. Oke. Ya, ingat ya, menampakkan diri ya di sini ya. Yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti sebentar. Sebentar. Jangan jeder. Ini kamu akan malu sekali. Lihat. Kamu akan malu sekali. Lihat Biarkan ya. dulu Bang Juma. Lihat. Biar Kamu akan malu sekali. lihat dulu. Jangan jeder ya. Bahkan kamu literasi bahasa Indonesia saja tidak tahu cuma ya, menampakkan diri. Oke. Menampakkan diri itu apa maksudnya? Menampakkan diri maksudnya apa? Sebentar. Jangan biarkan saya menjelaskan.
Biar saya Menampakkan menjelaskan. Menampakkan diri. Diam dulu Bang Menampakkan- Juma. Diam dulu. Ini kayak anak-anak saya mau dengarkan dulu sampai selesai ngapa sih? Kayak bocah kali pun. Pengemis, kau turun Oke. pengemis. Ngapain kau di sini? Sebentar, Koin, sebentar, sebentar. koin. Sebentar ya, sebentar Menampakkan ya. diri. Lu mau apa? Sebentar. Bang Juma diam dulu. Sebentar, 10 sebentar menit ya, bertanya. sebentar. Kapan saya menjelaskan? Kalau gitu, Sebentar. kapan? Iya biar Kapan? didapatkan Kapan? katanya dulu. Diam dulu diam. Bisa gantian Zuma. Bisa gantian Zuma. Oke. Kapan saya menjelaskan? Ya silakan Bang Lah, Guru. gimana? Kapan saya Gimana, menjelaskan? gimana? Saya Kapan saya belum menjelaskan? menjelaskan. Saya Ya sudah, belum Jelaskan. menjelaskan. 1 Korintus 15 nomor 8. Orang tadi Bang Ih. Juma tadi bentar. Bang Juma Ini tadi gimana sih? ada Saya bisa nggak tadi menjelaskan yang nggak? mendatangi itu dulu yang jelaskan. Ada nggak mendatangi itu tadi? biar Kapan saya menjelaskan? Gimana sih? Saya mau menjelaskan. Bang Suma, sebentar, semuanya diam dulu. Itu sudah menampakkan diri itu. Paling bagusnya begini Bang Suma. Sebentar, Kalau Bang sebentar, Suma kamu jangan- membawakan data, Bang Suma yang tunjukin datanya. Iya, Biar baru iya, kita iya, menanggapi. Itu baru diskusinya teratur. Masa Bang Suma hanya sebutkan data, terus suruh orang lain yang buka. Ya masih bagus. Sebentar, saya sebentar. ngajar kalian. Ini saya bukakan Saya kan data. ngajar. Saya kan ngajar. Saya kan mengajar. Bang Juma, Saya ngajarin kalian. dengar dulu Bang Juma. Itu tadi kan belum selesai bahwa di mana dikatakan kata mendatangi kan nggak ada. Dan kita lanjut. Ini kan kita lanjut. Bang Gol mau menjelaskan. Bang Jo itu jangan mau dibodohin sama Nur Alim itu, dia di sini cari koin. Jangan mau ikuti narasi dia. Gimana Dia sih? gitu memang gitu dia caranya Bang Tri. Jangan ikuti Dia narasinya. emang gitu caranya dia. Dia kayak anak-anak itu Bang. Bang Jo mau Coba kalau ikuti di Komal narasi ini salah Bang Jo. Gak boleh gitu. Bang Hos mantap loh Komalnya. Saya akui di sini satu-satu. Bahkan aku pun nggak berani ngomong panjang lebar serius. Oke, Kalau tempat dia Bang. Dengar dulu Kalau teman-temannya. Kita tadi kan mau minta penjelasan dari dia ada atau enggak sesuai dengan narasi dia kan gitu. Tapi dia itu salam semua. Shalom Bang. Jangan ikuti narasi dia. Iya. Saya yang ngikutin narasi, Anda memotong-motong. Kita mengikuti narasi dia Bang Endo di sini kan sesuai dengan apa yang dia katakan, terbukti atau enggak apa yang dikatakannya, kan itu yang kita cari. Jadi dia Begini, maksud saya gini. dia kan harus Bentar dulu. Dia potong karena apa? Dia nggak mau dengar penjelasan. ya itu terserah dia. Jadi di sini Si Juma ini dari sisi satu dia nggak percaya Injil yang kita imani, tetapi dia dari sisi satu lagi dia menyerang iman dari yang Injil yang kita imani ini. Jadi yang mana yang benar gitu loh? Sementara dia nggak percaya iman kita ini, Injil kita. Ya, oke. Hal ini tidak akan saya curhatkan di sini karena memang Zuma tidak mengerti apa itu menampakkan diri atau melihat, itu sesuatu yang berbeda. Menampakkan diri itu bisa melihat tapi bukan wujudnya. Ya, menampakkan diri berarti tidak berwujud tetapi dapat dilihat. Salah satunya dia melihat cahaya. Contohnya kita ini aja Bang. Contohnya bentar ya. kita ini aja Bang. Bentar. Makanya coba, Bang, aku tadi menunggu teman-teman sebagaimana yang dinarasikan oleh dia sesuai dengan Alkitab kita atau enggak, itu yang aku cari. Ya, makanya Bang, saya tadi izin, Bang, pengen satu menit, Bang, jelasin. ya. Oke, silakan Tuan Rodrigo. Jadi Contohnya gini, siapa Bang, yang ya. bentar. Siapa yang turun coba, tadi Bang. dia? Turun sendiri kayaknya dia tuh Bang, turun sendiri kalau enggak dia naik lagi. Kalau Mau dinaikin lagi apa enggak? Mau dinaikin lagi apa enggak? Naikin lagi. naikin aja Bang. Jangan dikit Oke, ya. tunggu. Biar kita diskusi Tunggu ya. aja. Di mute. Kalau Juma naik lagi Juma. giliran satu orang ngomong 1 menit. Iya, jadi Biar gini teratur. teman-temannya, kita biarkan saja dia baca tentang Bible kita, namun kita melihat benar apa enggak seperti itu gitu, sesuai atau enggak, itu aja yang kita selidiki. Iya, itu benar Jo. Tapi harus dengar dulu penjelasan Bang Ramis. Kalau Bang Ramis lagi jelaskan, jangan dia potong-potong. Iya. Hati-hati penggiringan Bang. Dia tuh suka ngiring-giring maksa-maksa. Betul atau enggak? Iya atau enggak Benar, gitu. benar, Jadi jangan mau benar. giring gitu. Makanya Ini di komal-komal sini- teman-teman. Makanya di sini kalau dia naik kembali, saat dia ngomong kita diam aja. Saat kita nanti ngomong dia diam, kita diamkan dia. Sesuai atau enggak apa yang dinarasikannya, itu aja yang kita minta.
Yang menilai nanti yang di bawah saja. Nah, kalau dia mau naik kembali silakan naikkan aja. Host, tapi saran saya lebih bagus siapa yang membawakan data, dia yang buka. Bang Logika turun dulu Bang Ternyata. Logika. Bang Logika kena apa? Jangan. Ternyata jumanya Tidak sudah kena peringatan. karena jumanya udah nggak ada lagi di bawah. Anjing-anjing Juma tuh. Ini Bang Logika apa kena ini? kena apa? Kena apa dia? Harus turun dia. Host, coba lihat. Jadi Tuan Logika ini kan, Bahwa dinaik Tuan Logika ini lawannya Juma ini. Iya. nanti Naik lagi. Kalau mau naik lagi masih di bawah naik naik lagi, aja. Kalau silakan. masih bisa naik aja Logika. Bang Logika. Nggak ada lagi orangnya. Berarti kena apa dia tuh? Kena Ya mereka tuh gitu Bang Jimo, dengar ya. Mereka itu Juma itu udah nggak laku. Makanya dia cari orang yang awam. Betul, setuju. Udah nggak laku Ya, dia, ya, udah betul. nggak laku. Betul. Oke, Betul. sebentar. Oke, gini ya, nanti biar bisa kalian bisa menjawab ya. Saya buka datanya, tolong diam dulu semua. Jadi, tolong nih, nanti kalau dia bilang yang menampakkan diri dari kata dasar tampak, dia melihatnya dari kata-kata dasar tampak. Dapat dilihat. masih Tetapi aslinya kita Logika yang dinaikkan itu aslinya itu. Oh iya ya. sebentar. Asli. Ya. Iya. Ini ketika dikatakan menampakkan ya, membuat menjadi dapat dilihat, memperlihatkan diri muncul, muka memperlihatkan. Nih bukan muka memperlihatkan diri, tapi strip di sini kata strip gini, ini bisa jadi seperti itu. Tetapi dalam di situ nih dalam nih ya, kita buka dulu. Kita buka 1 Korintus 15 ya. 1 Korintus 15. Menampakkan diri juga kepadaku. Yang dilihat apa di 2 Korintus? Dapat dilihat. Yang dilihat apa tapi lihat ya. Sebentar ya, mohon maaf. Kisah para Rasul 2. Kisah para Rasul 9. Nih, yang dilihat benar, yang dilihat apa? Yang dilihat bukan Yesus. Kisah para Rasul 2. Kisah para Rasul 9, mohon maaf. Kisah para Rasul 9, ya. Nih. Kisah para Rasul 9. Nih. Dalam perjalanan ini, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Yang dilihat apa? Yesus atau cahaya? Yang dilihat apa? Yes, cahaya, tapi suaranya Yesus, bukan wujud dari Yesus yang dikatakan di Matius. Nih seperti kedatangan anak manusia. Dia datang seperti anak manusia. Ingat, jangan mau dialihkan. Mesias akan datang, yaitu kedatangan anak manusia. Di sini yang datang anak manusia atau cahaya? Ya, ini Ya, kan di sini ini, yang datang cahaya. Iya Bang, oke Bang. Sebentar. Ini kan nggak ada lagi Bang Juma. Ini kan Bang Nokalima, Nokalima dan Bang Hodo. Kalau sama Bang Rames di sini moderator ya kan. Di sini kalau kalian mau diskusi, pilih siapa yang ada di bawah itu. Banyak orang yang mau naik itu. Biar kita lanjut apanya. Ya, saya terima kasih kepada Tuan Ini Logika yang sudah mulai. aku Sebentar. mau Ya. memilih. Sebentar, mohon maaf. Ya, mohon maaf. Saya mau berbicara dengan Tuan Logika sebentar, bisa? Saya terima kasih kepada Tuan Logika walaupun Anda secara Muslim, tetapi Anda sekarang sudah mempunyai marifat dan Anda membuktikan menunjukkan satu penyesalan apa yang telah Anda lakukan dulu, karena mungkin Anda saat itu tidak memahami dan terjebak dalam polemik agama Anda sendiri. Saya apresiasi kepada Anda sehingga Anda tetap beriman dengan benar. Terima kasih Tuan Logika. Oke, salam toleransi. Iya. Silakan Tuan Logika dijawab. Iya. Ya Bang, saya juga ya, sekali lagi mengucapkan beribu-ribu minta maaf ya kepada teman-teman, karena gimana pun ya tidak akan bisa saya rubah sesuatu yang pahit akan jadi manis. Intinya salah akan kita tempatkan di tempat yang salah, benar kita tempatkan di tempat yang benar. Saya tahu nggak ada manusia yang tak berdosa. Kesalahan yang kita lakukan itu fatal. Maka dari itu apa sih yang harus kita lakukan saat kita salah?
ya minta ampun kepada Tuhan dan minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti. Begitu Bang. Dan saya alhamdulillah udah hampir 2 tahun tuh nggak akan pernah melakukan hal yang sama, bahkan terpikir pun tidak lagi. Ya, Gitu, keren. Bang. Makasih Udah banyak, marifat, teman-teman sekarang semua. udah marifat. Siap, keren, keren, keren. Ya, keren. Iya. Ya, Perubahannya saya lihat Tuan Logika hebat sekali perubahannya. Saya bukan memusuhi Tuan Logika, tetapi pengajaran Anda yang dulu, tetapi ternyata dengan apa yang telah Anda alami, pengalaman apa yang telah Anda alami, Tuhan membuka pikiran Tuan Logika bahwa hidup yang benar itu seperti ini. Saya percaya ajaran Muslim adalah ajaran yang benar, dan dulu mungkin Tuan Logika terpeleset dengan ajaran. Dulu aku cuma Sebentar, ada Bang Juma nih. Bang Juma gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis Kata Bang Juma. satu kata Bang Juma. Habis Satu kata untuk Bang Juma. Bang Juma malam ini keren. Alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Itu tadi si anak anjing akhir Juma yang minta dinaikin. Yang mana? si Itu Logila. anak anjing. Logila. Enggak ada. Justru saya suruh dia turun, ngapain kelabang ada di situ. Udah komalnya hancur, naik pula bikin hancur ya. Tapi biasalah dia cari makan, cari nafkah kan ya. Biarkan aja dia teman-teman. Yang pasti kita sudah permalukan beliau ketika dikatakan bahwa Yesus tidak datang kepada Paulus. Faktanya di dalam 1 Korintus 15:8 Paulus sendiri yang mengaku bahwa Yesus menampakkan diri kepada Yesus menampakkan diri kepada dirinya. Itu aja sih. Yang ada juga topik yang menarik, dia nggak bisa menjawab Bang Juma. Iya. Bahwa segala sesuatu dijadikan oleh dia. Kata dia, iblis tidak dijadikan, itu juga. Mau menangis tapi lupa nadanya dia itu. Kasihan. Mau menangis lupa caranya. Ya, Lupa caranya menangis. Lupa caranya menangis. Kalau saya ada di situ, gue injak lehernya gini cara menangis nih gitu loh. Sudah gila masuk gua. Iya biasa cari. Saya tuh maunya lawan dia diskusi kalau dia benar-benar sudah menyatakan dirinya sebagai kafir. Kan sekarang baru proses kan ya. Enggak, udah kafir dia kok. Udah ya. Oh. Udah resmi dia jadi kafir. Orang udah nyanyi Yesus kok. Iya. Kafir lah udah kalau begitu. Belum. Kafir udah. Gue yang ngomong kenapa? Tapi Gurunda dikeroyok dimanapun dikeroyok sama berapa orang dikeroyok, kok nggak bonyok ya Gurunda ya? Enggak itu. Lu kan Iya. coba angkat lengannya, tambah ganteng. coba lengannya Banyuma, ada lucu enggak? Malah tambah ganteng. Enggak itu jari-jari yang di depan, jari-jari. Tuh luka kan tuh. Lu kan abis benjol-benjolin muka orang. Nah itu. Benarin dulu. Sabar ya teman-teman. Aku ada pantun Kanda buat Silakan. noten. Beli ikan di dalam pasar, Cakep. jangan main-main sama anak Makassar. Ay, keren sekali. Stadio. Ada ayam makan gedodong. Diam dong. Ayam makan kedondong. Salah. Ada juga pantun saya. Rekam Jung. Ayam jantan dari timur, itulah Bang Juma. Nah itu. Ada bakat Bagus. semuanya main pantun. Yang di YouTube suara saya gimana? Udah bagus. Itu julukan itu udah aku kasih lama sama Bang Juma sejak di zaman WA itu Bang Andi. Ayam jantan dari timur itu. Ayam jantan dari timur, ya, masya Iya, Allah. udah sejak di zaman WA dulu itu. Alhamdulillah. Di sini nggak ada pasien, nggak ada. Sambil menunggu aja Bang Pak. Juma. Baru buka. Baru buka. Oh, baru Berapa buka, baru buka. Ketiduran tadi Gurunda. Baru pembukaan 1. Tinggal berojol nanti. Kalau kita pembukaan 3 ya itu berojol udah itu. Mau ngantri di sini mah. Alhamdulillah.
Sambil ngomong ini Bang Dio jam berapa besok Bang Dio? Jadi nggak? Iya, Oke, udah bagus. YouTube udah aman berarti. Insyaallah. Alhamdulillah. Habis Udah calling aja dah. Orangnya minta yang dekat, yang ada fotokopian katanya, yang ada bisa ngeprint. Arya Pramuka lah di Kayaknya situ. mau sekalian ambil data kayaknya. Arya Pramuka lah. Oh boleh. Arya Arya Pramuka Pramuka. ada? Di hotel. Nanti saya WA. Ada tempat enak di situ. Teman saya yang punya hotel. Bisa. Iya, bisa ngeprint kan? Bisa. Oke, siap dah, siap. Nanti di WA aja. Oke. Mudah-mudahan ini Allah mudahkan insyaallah. Amin ya Allah. Saudara-saudara yang ada di YouTube, sabar Bang. Tadi ada sekitar berapa lama suara saya nggak ada? Oh, nggak kerekam waktu debat? Nggak tahu ini. Waduh. Tadi nggak terekam ya teman-teman? Atau hanya suara putus-putus doang? Yang di YouTube? Gambar putus, suara tetap ada. Cuman gambar yang terputus, suara tetap ada. Macet-macet bang katanya. Tapi bisa diterima kan? Bisa. Yang penting bisa diterima dengan akal sehat udah. Iya, betul. Yang lucu itu hostnya. Hostnya kasihan mau nangis. Berasa kayak ngomong sama alien tadi. Memang gitu mukanya kan. Aki Juma kan pakai Starlink, masa putus-putus? Nggak tahu ini HP-nya kali, Ahi. Oh. Karena sering kayak gitu. Nanti dikeluarkan dulu, baru bagus kembali. Itulah hostnya tadi itu mau menangis beneran. Iya. Penghandi serius itu. Nangis minta Tadi ini kan bantuan. terakhir saya masuk situ, narasi kayak mana tadi tuh, naikkan lagi tuh Bang Zumanya katanya, jangan diturunkan lagi katanya. Bang Juma dikit di framing kabur, kurang asem. 2 kali saya diturunkan. Ketiga saya sudah tidak bisa naik lagi. Dari tadi lo saya minta naik nggak dinaikkan lo, kurang ajar. Pilih-pilih orang dinaikkan. Kalau saya gua sarampang semua kalau saya naik. Gua gedein suara aku habis semua. Yang pasti malu sampai dia harus masuk ke KBBI menjelaskan tentang kata nampak. Malu. Kita sudah permalukan dia, teman-teman. Saya ada pantun nih satu nih. Ya, silakan Bang Arif. Nah, ini pasti cakep nih kalau ini. Saya percaya ini kalau pasti cakep ini. Bang Zuma bukan viral karena sensasi. Cakep. Karena isi. Di tengah zaman penuh distraksi, dia jadi penjaga pondasi. Keren. Mantap sekali. Sejak kapan kayak gitu pantun? Itu pujian itu bukan pantun, pujian itu. Bang Arif tahu Bang Juma lagi bangun rumah untuk subsidi, pondasinya kuat, itu maksudnya. Itu mah deklamasi itu tadi tuh, deklamasi itu. Ada lagi satu nih. Ayo ya. Ya apa tuh? Ya, malam datang bintang bercahaya. Langit tenang tanpa suara. Semoga lahir banyak Bang Zuma yang jaga iman tanpa lelah dan putus asa. Ya, Gurunda kan ini penonton ada 6K nih di TikTok, mungkin mau mengedukasi tentang perdebatan barusan Gurunda. Sabar ya, sabar. Ya, sabar teman-teman ya, lagi ngebenerin perangkat Gurundanya. Ke Burundi naik sepeda. Nggak cakep. Dia nggak masuk akal lah. Makanya nggak cakep. Ini parah. Itu masa kayak gitu nggak bisa terusin. Ke Burundi naik sepeda. Bang Andi ada-ada saja. Kan gitu Bang Andi. Iya, ke Burundi naik sepeda. Yang ngomong ada-ada aja gitu ya. Bang Andi ada-ada aja. Iya, betul. Ayo Tan, naik Tan.
Bang Handi tadi screenshot fotonya host dimasukin ke Canva. Saya bingung kok ada orang yang mukanya kayak gini ya. Ini parah nih. Udah tuh gue screenshot mukanya hostnya itu gue jadiin thumbnail itu mukanya lu lihat thumbnail gue mukanya hostnya. Iya. Kayak Oh, siapa alien, kan? ngambil ya? Siapa ngambil ya? Kalau saya dapatnya malah pas kayak gini Bang Andi. Bentar. Kok aku kebesaran sih? Kebesaran. Allah Akbar. Allah Akbar. Lupa Ya screenshot Allah ya barusan. Karim. Kasihan kali nih. Kasihan. Kasihan. Bukan kasihan itu kasiman. Kama saya tanya kongkong. Dan nangis tuh kan dah. Ngaruh iya. Lewat tongki nangis anaknya orang. Pusing dia, Nangis pusing. kudu. Pusing tadi dia. Hostnya yang paling gua kasihan nangis dia minta bantuan. Nangis dia pas mukanya gue nangis, mukanya gue syuting gitu loh. Mana ya tadi? Ya Allah, bener-bener hostnya. Dia itu sering itu dia kirim ini undangan ke aku. Tapi malas gue masuk itu. Gue juga pengen on cam, aku kasih lihat lah. Mana ya? Gak bisa dia diskusi, dia ada narasumbernya itu biasa. Sepertinya orang Medan ya, Bang Dio ya? Iya, tadi dia katakan di Medan. Iya. Tadi katanya Medan. Ini. Orang Medan. Gedein Kang. Apa ini? Tuh mukanya dia. Bukan dia itu. Dia. Hah? Yang di tengah. Cakep kali. Itu dia. Udah. Aduh jauh juga nih HP berat diangkat Udah. Jadi sejatinya teman-teman itulah yang terjadi ya. Saudara-saudara kita yang ada di seberang ini memang sangat tidak ingin Bibelnya itu kita bahas. Kenapa? Karena ya kartu asnya mereka itu di situ. Kelemahannya mereka itu di situ. Jadi Bibelnya sendiri yang akan memuntahkan kelemahan ajaran agama mereka. Karena memang apa yang kita temukan di Bibel itu akan menghantam kemudian pertahanan keyakinan mereka yang hanya berdasarkan akal-akalan dan doktrin dan dogma semata gitu ya. Seperti ketika tadi berbicara dosa waris, dalilnya nggak ada. Kemudian apakah Tuhan menciptakan iblis? Kita sudah tunjukkan dalilnya di dalam Yohanes 1 nomor 3, Yesaya 45 nomor 7 dan seterusnya. Lalu membahas yang terakhir ini terkait dengan yang ditemui Paulus ini, apakah Yesus atau bukan Yesus. Dan endingnya ketika dia minta mana dalilnya bahwa Paulus mengaku kalau dia bertemu dengan Yesus, dan akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Di dalam kitabnya sendiri 1 Korintus 15:8, Paulus mengaku bahwa Yesus itu menampakkan diri kepada Paulus. Artinya ya tidak ada tempat mereka lari selain daripada mereka harus mematahkan langkah Bang Suma. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini ya mereka harus menghentikan langkah Bang Suma. Karena apa yang mereka lawan sebenarnya bukan Bang Suma, yang mereka lawan itu adalah kitabnya sendiri. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus tersebut, itu justru akan semakin nyata bahwasanya memang Paulus ini bertemu dengan Kristus yang dinubuatkan oleh Yesus anak Maria. Kata optomai dalam bahasa Yunani itu artinya menampakkan diri. Bahkan di dalam terjemahan yang lebih tua, Paulus mengatakan, aku melihat
Yesus memperlihatkan dirinya kepadaku. Itu jelas sekali itu dikatakan di kitabnya orang Kristen, di Alkitab Sabda. Yesus memperlihatkan dirinya, optomai dalam bahasa Yunani. Jadi kita orang Islam yang belajar tentang Bible mereka dan sedikit belajar tentang bahasa original teks kitab mereka itu tidak akan pernah bisa kabur. Maka satu-satunya jalan yang mereka harus lakukan untuk menghentikan itu semua ya, pikirkan aja sendiri. Kalau dari segi dialog itu nggak mungkin. Dia datang ke tempat kita nggak mungkin. Kita yang datang ke tempatnya pun juga nggak mungkin. Jadi satu-satunya jalan adalah menghentikan langkah apologet Islam. Caranya bagaimana? Ya mereka lah yang punya pekerjaan itu teman-teman. Karena hal ini pasti sangat-sangat mengguncang pihak mereka. Karena ternyata Bible mereka itu tidak seirama dengan iman yang mereka lakoni sudah berpuluh tahun. Dari sejak mereka lahir sampai sekarang usia 80, 70, 60, 50. Bertekun mereka di dalam melakukan kekristenan. Ternyata mereka hanya berdasarkan doktrin dan dogma dan bertentangan dengan Bible. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka dalami selama ini sebagai seorang Kristiani itu berdasar terhadap proses berpikir para tokoh-tokoh mereka. Tapi ternyata proses berpikir itu tidak berdasarkan kepada dalil yang tertulis di dalam Bible. Justru ketika Bible ini dimuntahkan isinya, maka yang ada hanya kekecewaan. Itu yang ingin saya katakan ya, mengingat diskusi yang tadi itu 1 lawan 7. Tapi ternyata tidak ada perlawanan. Mereka hanya ngeyel, mereka hanya marah, dan mereka hanya menyerang hal-hal yang sifatnya pribadi. Ini pelajaran buat kita semua, anak-anak saya yang ada di bawah, anak-anak saya yang ada di rumah. Kuatkan akidah kalian. Karena kebenaran itu hanya ada di Islam. Oke? Hanya agama Islam yang diimani berdasarkan dari proses berpikir. Kalau di agama sebelah, Anda lihat sendiri tadi, hampir 2 jam. Bagaimana saya seorang diri di sana, menjelaskan tentang isi Bible itu sendiri. Dan sebenarnya saya memancing mereka itu untuk, hostnya tadi untuk membahas tentang Al-Quran, tentang Islam juga. Bahwa ketika manusia, siapakah dia siapa yang mengampuni dosa, maka saya katakan, Yesus tidak pernah mengatakan dirinya itu adalah yang mengampuni dosa. Tetapi kalau memaafkan, itu Yesus pun melakukan. Ya sama seperti ajaran yang ada dalam kitab mereka, Yohanes 8 itu juga, Yohanes 10. Bahwa siapa yang kemudian mengampuni dosa saudara-saudaranya, Yohanes 20:23, maka dia pun bisa, siapa yang mengampuni dosa, maka dosa orang tersebut itu akan diampuni. Itu jelas itu dalam kitab mereka sendiri. Dengan kata lain, generasi Islam harus bangkit, harus kuat, ya, supaya mereka tidak mudah kemudian dimurtadkan dengan pola-pola yang tidak benar dari agama seberang. Saya kira begitu teman-teman. Bang Handi dan guru-guru saya yang lain, silakan. Ada satu yang kata tadi, menampakkan. Menampakkan itu akar katanya tampak atau nampak. Artinya adalah terlihat. Iya. Bang Handi noise. Hah? Itu intinya terlihat. Ya lanjut. Ya, Bang Christian, Muslim apa Kristen? Christian. Saya bikin kopi dulu ya. Siap. Rumah saku ya. Sambil monitor di sini. Silakan. Ya, Christian. Bang Christian. Bang Christian nggak ada suaranya itu. Bang Christian. Woi. Bang Chris. Wah, nggak ada suara. Bang Hadi masih noise nggak? Kenceng banget tadi noise-nya. Ya, utamakan yang Kristen dulu, yang naik. Lapar gue lagi goreng ikan, lapar gue. Oh, pantas noise.
Yang Kristen dulu teman-teman yang minta naik ya. Ini kayaknya kepijit nih lagi tab-tab layar. Christian, monitor, Christian, di bawah aja ya bang, kalau nggak ada suara. Bedi, selamat malam Bedi. Bedi, 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 selamat malam Bedi. Bang Bedi. Tidur kayaknya. Ayo teman-teman Kristen, silakan naik. Yang Muslim jangan dulu, ada permintaan naik, nge-lag ini HP-nya, stag. Kalau banyak permintaan naik, banyak banget ini. Coba moderator tolong dibatalin. Ya, Matiu. Ya, Matiu. hadir. Ya, selamat malam bang. Malam. Malam. Dari Kristen bang? Katolik. Oh, dari Katolik, baik. Kalau mau diskusi silahkan bang. Mau diskusi pakai tema atau bertanya aja atau tanya jawab? Aku belakang aja nanti bang. Belakang, di belakang. Ya. Atau pendetanya suruh ke sini bang biar di depan. Ustaz Alif naik Ustaz. Ustaz Sugi noise Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Noise ya. Ya Bang Mateo, mungkin ada yang mau ditanyakan tentang Islam, silakan, atau tentang ajaran Anda sendiri yang belum Anda pahami. Baik bang, terima kasih waktunya. Saya mau bertanya tentang ini sih bang, tentang Islam sih. Mau nanya aja bang. Ya, silakan bertanya aja, jangan takut kalau bertanya. Selama bertanya dan jangan menyimpulkan, Anda mendengarkan jawaban, aman bang. Oh siap. Ini diskusi santai kan? Iya santai. Mau sambil lari juga kita nggak masalah bang. Ini udah tengah malam bang, jadi nggak mungkin lari. Iya. Oke, langsung aja. Gini bang, saya mau nanya, apakah di agama Islam itu apakah diperbolehkan berdusta bang? Berbohong dalam 3 hal ya bang ya, itu ya. Iya betul. Udah tahu ya. Oke, Gurunda udah monitor Gurunda? Atau Ustadz Alif? Tafadhol Ustadz. Pertanyaan klasik ini. Pertanyaannya tadi tuntaskan dulu. Apa tadi pertanyaannya? Apakah di dalam Islam boleh berbohong? Kan gitu. Ya, seperti begitu. Ya. Nah, di dalam Islam berbohong itu dilarang. Kecuali dalam 3 hal gitu. Jadi hukum berbohong itu tidak boleh. Kecuali dalam 3 hal ada yang diperbolehkan. Dipahami? Bisa dijelaskan secara rinci bang? Apa itu yang perlu dijelaskannya? Misal Yang 3 hal kasih itu. contoh aja Tat. Misalnya contoh, seperti begitu sih. Oh gitu. Contoh ketika orang itu mendamaikan orang yang sedang berseteru. Saudaranya berseteru. Misal gini, Bang Mateo ini lagi berantem tuh. Ya mau berantem sama temennya, rebutan patung Yesus kan gitu ya. Kayak gitu. Nah kalian itu bawa golok dan lain sebagainya. Maka saya datang demi mendamaikan, menyelamatkan kalian. Saya bohong. Itu ada polisi di belakang. Awas ada polisi di belakang gitu. Iya lanjut. Nah kayak gitu. Terus kalian pada lari itu. Nah, selamatlah gitu. Menghentikan perdamaian seperti itu boleh. Padahal polisinya nggak ada di belakang gitu. Cuman kalian rebutan patung Yesus tadi sampai bawa golok kayak gitu. Seperti itu bang. Kasih contohnya. Ya saya tambahin sedikit.
contoh lagi gini bang, misalnya. Tenang. Misalnya gini bang ya, Anda punya adik perempuan, mau diperkosa preman nih, dicari ke rumahmu, mana adikmu? Nggak tahu. Padahal Anda tahu. Tapi untuk menyelamatkan adik Anda supaya nggak diperkosa, Anda bohong. Nah, seperti itu boleh bang. Kalau di Kristen dilarang ya bang. Nggak boleh berbohong dalam hal seperti itu ya bang. Halo, Bang Matthew. Bang Matthew. Ya, halo. Nah, misalnya kalau di Kristen apa dilarang berbohong seperti itu bang? Misalnya kamu punya adik mau diperkosa, terus preman nanya sama kamu tuh, mana adikmu? Boleh bohong nggak kalau ditanya itu? Sebenarnya sih kalau hal-hal seperti begitu sih bang, lebih ke mana jatuhnya ya? Ya secara namanya kan saudara ya, pasti kita melindungi saudara kita. Nah, boleh dalam Islam boleh bang, seperti itu bang. Anda milih berbohong atau milih adiknya diperkosa? Gini sih bang, secara logika kita ya bang ya, orang awam, di mana-mana pasti dia melindungi saudaranya. Walaupun dengan cara berbohong kan? Apapun itu caranya pasti dia melindungi saudaranya. Oke, itu berarti aja sih. Anda waras. Tapi yang bentar ya bang ya. Oh, kok di mute? Nggak mungkin gini Pak D. Kalau di dia itu tetap berdosa, tapi tetap dilakukan. Kalau di Islam kan tadi berbohong berdosa, tapi di konteks tertentu tidak berdosa, diperbolehkan karena tujuannya untuk keselamatan. Iya. Gitu. Kalau dia tetap berbohong, tetap sama kayak kita membohongi kan, karena orang itu niatnya jahat. Tapi kalau di Islam, alhamdulillah lepas dari hukum dosa. Kalau di sebelah tetap berdosa. Padahal dosa kan maut kan, masuk neraka kan. Nah, dosa itu. kecil apapun di dalam Kristen gitu. Nanti di neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? Karena melindungi adikku mau diperkosa gitu. Ada-ada aja. Tuhan itu maha adil bang. Tuhan itu maha bijaksana. Jadi Tuhan itu tidak otoriter. Pasti semua yang instruksikan Tuhan itu pasti bermanfaat untuk kita. Tidak akan memberatkan kita, tidak akan merugikan kita. Intinya itu. Ya, itu jawabannya Bang Matthew. Tommy, musim apa Kristen Tommy? Selamat malam. Tommy. Bang Tommy, Muslim apa Kristen? Wah, lupa bawa mic, dia naik. Silakan dilanjut lagi pertanyaan selanjutnya Bang Matthew. Bang Matthew. Bang Matthew. Masih ke-mute itu. Iya. Ya, ini ada Mimon. Selamat malam Mimon. Iya. Mimon. Selamat malam. Dari Kristen Bang. Islam. Oh, kita buat yang Kristen dulu ya Bang ya, biar ada diskusi ya. Oke. Bang Matthew dibuka mute-nya bro. Lagi ribut kayaknya di sana, lagi rame dia. Yang satu lupa bawa mic, yang satu lupa buka mute. Aduh. Kenapa jadi udahan nanyanya? Ya tadi itu contoh ya, tadi itu contoh. Sebenarnya kalau kita buat contoh nanti banyak contohnya, tapi cukup itu dulu lah, kan gitu ya.
Seperti itu Bang. Bang Matiu. Mati lu. Buka mute-nya, mati lu. Bang, mati lu. Hiroshima itu. Hiroshima, Nagasaki. Belum duduk kalau di saya. Oh, udah dari tadi. Oh, sinyalnya merah. Udah biasa kalau oten sinyalnya merah. Bang, mati lu. Oh, Bang, mati lu. Dibuka mute-nya, Bang. Langsung terguncang dengan jawabannya, oi. Baru satu pertanyaan langsung, wah. Nah, enak kalau di room muslim ya. Bertanya bebas kalau di room muslim. Coba sekalinya pada naik ke room oten, dikeroyok sama satu kampung, guys. Ya, namanya anjing itu gonggong satu, gonggong semua. Iya. Kita saja kalau nggak percaya ada anjing gonggong satu aja. Semuanya ikut gonggong. Kayak gitu. Makanya Ini ya. Yesus menyebuti mereka itu Kunarion. Iya, Bani Hunarion. Abang ganteng. Halo Bang. Nah, Muslim apa Kristen, Bang? Kristen Bang. Namanya Abang Ganteng, aslinya ganteng berarti ya. Terus Pasti dong. tuh lagi turun. Iya. Silakan kalau mau bertanya. Iya Bang, saya mau tanya ini Bang. Nabi Muhammad SAW kan mengatakan bahwa ikutlah aku sholat, ya kan? Tapi sholat 5 waktu dengan cara-cara sholat itu, apakah benar seperti yang diajarkan Muhammad itu? Benar. Itu aja Bang. Ya udah benar. Benar. Coba dalilnya Bang, tunjukkan dalilnya mana? Nah itu tadi, udah kamu bawa sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Ya, contohnya dikatakan saya buatlah pesawat. Lalu cara-caranya buat pesawat gimana? Saya kan nggak ngerti. Ya udah. Sholat itu kan dicontohkan Bang. Dicontohkan Iya, oleh Nabi. dicontohkan. Diikuti oleh sahabat. Sahabat ditularkan lagi kepada anaknya, anaknya ke anaknya terus sampai sekarang. Sholat itu nggak pernah putus Bang. Nggak pernah hilang, Iya. orang nggak melaksanakan sholat itu nggak ada. Jadi ya seperti itu. 5 waktu dan cara sholat itu gimana? Nggak ada tertulis. Ya udah seperti itu. Gimana sih? Kok beda? Biasanya beda-beda tuh Bang. Beda apa? Apanya yang beda Bang? Contoh apa yang beda? Di dalam Quran hadis juga nggak ditunjukin bahwa harus 5 waktu dan caranya angkat kaki, nggak pakai celana. Makanya belajar fikih Bang, itu- biar ngerti. Itu ada namanya kitab fikih karangan Bang. karangan siapa itu? Kok karangan orang Rasulullah yang mencontohkan kok? Emang di Kristen ibadah jingkrak-jingkrak emang pernah dicontohkan Yesus? Ibadah hari Minggu pernah dicontohkan Yesus? Pernah? Yesus pernah ibadah hari Minggu? Enggak, saya Yesus tanya. di gereja. Tunggu dulu. Ini Gampang jawabnya, Bang. Tamparan balik. Ya, tadi saya sudah menunjukkan ada namanya kitab fikih. Bagaimana cara Kitab mengangkat fikih tangan. yang buat siapa kitab fikih Bang? Yang ngarang siapa itu? Para ulama, tapi itu berdasarkan hadis-hadis Bang. Aduh, kalau mau kuterangkan banyak itu, nggak cukup waktunya Ngarang. Bang. Hadis-hadis. Ya kan artinya kan Gitu ngarang Bang. loh. Artinya Nah kan sekarang ngarang. pertanyaan balik Bang. Kamu ibadah hari Minggu itu yang kamu contoh siapa? Jawab dulu. Enggak, jawab dulu tuh. Jawab Udah dulu. saya jawab. Itu udah mah saya jawab. Kamu mau terima atau enggak? Udah saya jawab. Sekarang pertanyaan saya yang kamu contoh siapa ibadah Minggu Bang? sholat 5 waktu dan cara sholat itu nggak ada Ini dalam nggak- Quran nggak mau Bang. diskusi. Kata siapa? Emang kamu udah baca Quran? Enggak. Orang udah dikasih tahu di kitab fikih ada. Ngeyel juga tanya satu pertanyaan aja kalau bisa.
Pertanyaan saya terjawab dengan tepat, ada dalilnya. Saya ngesot live di YouTube 100 kilo. Ayo, tunjukkan ibadah hari Minggu dicontohkan Yesus. Udah dikasih tahu kok, ngeyel pula. Saya ngesot 100 kilo kalau ada orang Kristen bisa menunjukkan Yesus ibadah hari Minggu. Ayo, sini. Ya, ini ada pria sejati. Selamat malam pria sejati. Sama Miracle. Dibuka mute-nya. Iya bang, selamat pagi semuanya, selamat pagi. Ya, Kristen ya bang? Iya betul bang, Kristen bang. Oh, baik. Ini Miracle Muslim apa Kristen? Miracle. Miracle. Dibuka mute-nya. Kristen. Kristen, baik. Ada 2 Kristen di sini ya. Silakan mau berdialog, berdiskusi atau ditanya aja. Iya, boleh nanya bang ya? Boleh. Gurunda udah monitor Gurunda? Izin. Ustaz Alif? Ya, izin nanya bang ya. Monitor. Ya, 1 pertanyaan 20.000 bang. Siap bang. Cuman lagi kosong ini bang. Oh ya udah, gratis kalau gitu. BPJS. Silakan bang. Iya bang, saya sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan oleh teman-teman ya. Soalnya saya sering ikut-ikut dalam kumal-kumal teman-teman Muslim ya. Tetapi ada satu pertanyaan nih bang yang memang masih belum bisa memuaskan dari jawaban teman-teman yang sebelum-sebelumnya ya. Mungkin di sini saya mendapatkan pelajaran atau ilmu yang berbeda ya. Di dalam surat An-Nisa bang, di dalam surat An-Nisa 56 kurang lebih, tolong saya kebetulan tidak ada ininya bang, tetapi pemahaman saya kurang lebih seperti begini, tolong dibenarin nanti ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu akan masuk ke dalam neraka, lalu kemudian kulitnya tidak terbakar, selalu berganti terus baru, dan yang kemudian bisa melakukan komunikasi dengan saudara-saudara yang lain. Apakah itu betul bang? Baik, silakan Ustadz Alif. Sebelum ke Ustadz Alif, Teman-teman tadi waktu saya tinggal sejenak, itu ganti channel, kenapa berubah sendiri? Terus kemudian suaranya apa gitu, mengganggu nggak? Tolong informasi ya, suara apa itu tadi tuh? Oke, tolong diinfo ya. Surah An-Nisa ayat 56. Ayat 56 ya. Saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Al-ayah, saya langsung ke terjemah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tadi ada terjemahan yang ngobrol apa gitu tadi bang? Nggak ada itu. Dengan ayat ini yang dipertanyakan apa tadi? Kelak kami akan memasukkan mereka di dalam neraka bang. Kelak kami ini siapa bang? Oh, Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Sang Pencipta mesti satu ya bang? Betul, Esa. Tetapi di ayatnya kita menemukan kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam api neraka, begitu bang? Betul. Kami, kata kami Esa atau lebih dari satu bang? Satu, Esa. Tiada yang lain selain dia. Oh, maksud saya pengertiannya kelak kami akan memasukkan mereka ke dalam api neraka, begitu tadi intinya bang? Betul. Nah, mesti kalau tunggal kan bang Esa, kelak saya akan, atau bagaimana menurut abang? Enggak, di situ Allah berfirman menggunakan kata kami. Saya perjelas dulu ya. Perjelas dulu ketika Allah Sang Maha Agung di situ menunjukkan keagungannya, dijelaskan bahwa Allah menggunakan kata kami, di mana nanti juga ada malaikat-malaikat yang ditugaskan memukul orang-orang kafir yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrikan gitu ya.
yang menuhankan utusan Tuhan, menuhankan para nabi, nabi utusan Tuhan dituhankan, dia itu kategorinya musyrik. Contoh di dalam surah Al-Maidah ayat 72, di situ dikatakan laqad kafarul ladina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Telah kafirlah orang yang berkata Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Dijelaskan sampai akhir ayat bahwa buat mereka itu tempat kembalinya di neraka. Nanti akan digiring oleh malaikat bahwa mereka itu akan disiksa di dalam neraka, kan gitu. Nah, ketika Allah berfirman menggunakan kata kami sebagai keagungan dari Allah, di situ ada nanti yang ditugaskan petugasnya, contohnya malaikat. Tetap Allah yang Maha Esa. Nah, itu pelajaran di dalam Al-Quran ya. Berikutnya saya kasih pelajaran abang bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ternyata di dalam pelajaran bahasa Indonesia mungkin abang tidak pernah diajari di sana waktu sekolah. Di sini ada kata kami itu ada dua makna ya. Satu, yang berbicara bersama dengan orang lain. Kedua, yang berbicara digunakan oleh orang besar, misalnya raja. Nah, di dunia bahasa Indonesia sendiri pun kata kami boleh digunakan oleh seorang raja, padahal rajanya itu sendiri gitu loh, atau orang besar, untuk menunjukkan keagungannya. Jadi kayak gitu bang ya. Kalau abang sampai ini nggak paham, KBBI juga nggak paham, saya nggak tahu mesti pakai bahasa apa lagi menjelaskan abang biar abang paham. Karena kemarin waktu saya ajarkan ini pelajaran di anak-anak TK, anak PAUD yang belajar Iqra, mereka paham gitu bang. Ya, sebenarnya kita semua itu sering menggunakan kata kami, Ustadz Alif. Contohnya ketika kita dulu itu mengirim surat kepada guru ya. Betul. Surat izin. Itu tertulis di situ apa? Hormat saya atau hormat kami? Hormat kami. Hormat kami. Padahal sendiri nih, saya sendiri yang nulis kok. Kenapa pakai kata kami? Bentuk kesopanan. Di Siak sini bang, di Riau di Siak, orang-orang Melayu Siak itu menyebut aku, kata aku diganti kata kami bang. Itu di Siak. Di Manado orang menyebut dirinya kata ganti aku menjadi kita. Jadi untuk memahami suatu bahasa itu jangan dipahami dengan bahasa lain, kembalikan ke bahasa aslinya. Apa sih kaidahnya di sana? Seperti contoh ini, saya kasih contoh ya. Elohim itu artinya kan jamak tuh. Karena tunggalnya itu Eloah. Tapi kenapa di situ jadi tunggal dia? Musa disebut Elohim. Keluaran 7 ayat 1. Lihat aku menjadikan engkau sebagai Elohim bagi Fir'aun dan Harun adalah nabimu. Nah kalau itu dipahami secara bahasa Indonesia, lihat aku menjadikan Musa sebagai Tuhan-Tuhan. Atau di dalam kitab Kejadian 1, bara Elohim. Beresit bara Elohim. Ya. Pada mulanya Allah Tuhan menciptakan. Kenapa di situ enggak diartikan pada mulanya Tuhan menciptakan? Padahal Elohim jamak. Ya kan? Tunggalnya apa? Eloah. Nah, seperti itu Bang. Jadi antara bahasa Aram, bahasa Ibrani, bahasa Arab itu mempunyai satu kaidah yang sama. Begitu Bang. Oke Bang, makasih. Udah jelas apa yang dijelaskan oleh Bang Alif sama Bang Sugi, bahwa tentang kami bisa merujuk kepada yang Esa itu ya. Tetapi tadi hanya saya membaca kaminya, tetapi sudah dijelaskan. Oke. Kemudian masih di ayat yang sama Bang. Itu ayatnya adalah menggantikan kulit yang baru, artinya tidak terbakar Bang ya. Orang-orang yang masuk di dalam neraka tersebut, orang-orang kafir yang masuk di dalam neraka, disebutkan dalam ayat ini tidak terbakar, bahkan kulitnya akan terganti yang baru terus. Maksudnya seperti bukannya apa Bang? Tidak terbakar Bang, setiap terbakar hangus diganti kulit yang baru, gitu loh Iya, Bang. iya Baca terbakar baik-baik. tapi diganti kulit yang baru, betul. Iya, Diganti betul. kulit yang baru gimana maksudnya Bang? Artinya tidak mati-mati gitu Bang? Atau Iya. boleh penjelasannya Bang? Iya betul, orang yang masuk neraka itu nggak mati-mati Bang. Makanya di Al-Quran dikatakan wala mutu wala yahya. Dia setengah mati aja dia itu. Kenapa diganti kulit yang baru? Supaya bisa merasakan betapa pedihnya azab neraka itu. Nah ayat ini juga sudah terbukti secara ilmiah ya. Ada seorang pakar
ilmu kesehatan dari Thailand itu masuk Islam gara-gara ini. Gara-gara Anissa ayat 56 ini ketika menghadiri konferensi di Riyadh, ya di Riyadh. Dia mengatakan bahwa saya baru saja menemukan penemuan baru bahwa kulit manusia itu bisa merasakan sakit. Tadinya dokter-dokter tidak tahu bahwa kulit itu bisa merasakan sakit. Ternyata Al-Quran 1400 tahun yang lalu sudah menyatakan bahwa kulit itu juga merasakan sakit. Apa buktinya? Buktinya ketika orang terbakar sangat parah, itu disentuh nggak sakit, Bang. Tetapi kalau kebakarnya itu masih 25%, 50%, itu disentuh sakit. Kenapa? Ketika terbakar parah nggak merasakan sakit, karena udah nggak ada kulitnya. Nah, itu terbukti secara ilmu pengetahuan tuh. Hebat Al-Quran. Ustaz Ali mau nambah, silakan. Udah jelas sih Pak Deh, justru sangat terasa sakit kalau memang penyiksaan. Contoh di sini ayatnya apa coba? Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah kan gitu. Orang-orang yang mengingkari firman Tuhan lah, bahasa kitanya begitu. Jadi apa yang menjadi firman dari Tuhan, pengajaran yang benar, mereka ingkari, mereka olok-olok, konsekuensinya nanti siksaannya itu seperti itu. Jadi ketika kulitnya dibakar hangus, diganti lagi, biar dia merasakan siksaannya. Siksaan nanti di akhirat ya, di neraka seperti itu. Memang terbakar kulit itu sangat ngeri, sakit gitu. Beda orang ketika disayat lebih dalam dengan bagian kulitnya saja sudah berbeda. Itu tadi sudah ada penelitiannya. Itulah siksaan buat orang yang mendustakan ayat-ayat Tuhan, firman Allah gitu. Abang pria ini menerima atau mendustakan firman Tuhan, Bang? Kalau boleh tua sih. Halo. Ya, abang ini termasuk orang yang menerima atau mendustakan firman Tuhan? Iya, menerima firman Tuhan tentunya Bang ya. Firman dari Alkitab itu sendiri Bang. Kalau saya kan orang Kristen Bang. Cuma saya sering, seperti yang saya katakan tadi, saya sering berdiskusi dengan teman-teman Muslim, saling bertukar informasi, pengetahuan. Dan ini saya menemukan ayat ini. Dan teman-teman bahkan mengatakan bahwa ketika nanti sudah hangus diganti yang baru lagi, tentu terjadi kekebalan di situ Bang. Yang artinya setiap hari, setiap saat, setiap detik dibakar terus di api neraka itu, kalau masih hidup berarti dia tidak merasakan yang sakitnya lagi, karena ibarat udah makanan dan minumannya sehari-hari seperti itu. Tidak sakit itu kalau kulit Bang, kalau tidak sakit itu kalau kulit hangus, udah hangus masih terus dibakar. Itu nggak sakit kan udah hangus, makanya diganti kulit yang baru biar sakit lagi gitu loh. Jadi seperti itu Bang. Nah, permasalahannya tadi saya pikir mengimani firman Tuhan itu kalam Allah sesuai dengan siksaan, di mana di situ adalah firman Tuhan ini yaitu Al-Qur'anul Karim. Tapi Anda ternyata maksudnya mengimani firman Tuhan itu adalah Bible kan gitu. Nah, saya jadinya penasaran Bang, mohon maaf, apakah surat-surat Paulus juga termasuk firman Tuhan? Iya Bang, iya benar. Loh, berarti ketika Paulus berkata aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan melainkan orang bodoh yang berkeyakinan, berarti maksudnya di situ Tuhannya bernama Paulus karena itu firman Tuhan. Begini Bang, Paulus itu dia tadinya orang Yahudi Bang, ya orang yang membunuh pengikut Kristus. Orang Yahudi itu agamanya keras Bang. Bagi siapa yang menolak Allah mereka, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka dianggap kafir Bang. Iya. Bahkan dibunuh. Ketika Paulus menulis suratnya, dia berkata berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan. Berarti menurut Anda itu tetap firman Tuhan kan? Iya betul Bang, karena firman Tuhan itu kalau Bang, gitu berarti Tuhan Anda Paulus dong? Menurut kami adalah diwahyukan kepada seseorang seperti abang nih, mengatakan sesuatu hal yang baik untuk memberitakan tentang Allah gitu Bang, memberitakan. Nah, Rasul Paulus memberitakan tentang Yesus Bang, bukan tentang dirinya ya, tetapi yang dialaminya. Jadi dia tidak yang tadinya dia sebagai pahlawan perwira besar Romawi
yang membunuh. Bukan, abang belum paham poinnya. Ketika Paulus sendiri berkata berdasarkan dari dirinya sendiri, tapi Anda imani sebagai firman Tuhan, kalau begitu berarti Tuhan Anda itu adalah Paulus gitu. Kan di 1 Korintus Paulus berkata seperti itu. Aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Oke, kita buka ya Bang. 1 Korintus berapa Bang? 1 Korintus 11 apa ya? 7. Oh iya benar, 1 Korintus 11 nomor 7. Iya, seingat saya di situ sih. 1 Korintus 11 benar, nggak salah nomor 7. 26 kali seingatku di Ya 26. 1 Korintus berapa Bang? 26. Bentar. Bukan. 2 Korintus 11:17. Wah, semuanya benar itu teman-teman jawabannya. 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang yang bodoh yang berkeyakinan. 2 Korintus 11 ayat 17 Bang. Ya. Ya. Itu 1 Korintus 11 nomor 7 kan tentang laki-laki berambut gondrong ya, Nah nggak itu salah ya. suruh digundul. Yang perempuan Salah juga. ya. Iya, dari perikopnya itu Bang, itu temanya bahwa Paulus tidak mementingkan dirinya Bang. Artinya tidak mementingkan dirinya di dalam menyampaikan apa yang telah diterima. Dibaca aja dulu Bang, dibaca dulu. Oke. Ayat 11 ya Bang ya? Tadi abang bilang 17, gimana sih? 17 Bang, 17. Oke, 17. Apa yang kukatakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah karena banyak orang yang bermegah secara duniawi akan mau bermegah juga, sebab kami suka sabar terhadap orang bodoh karena kami begitu bijaksana. Karena Pertanyaannya tadi Bang, pertanyaannya yang ayat 17-nya. Pertanyaannya, perkataan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Itu doang sih. Bang, iya. Perkataan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? Perkataan Paulus ini Bang. Iya, firman Tuhan atau bukan? Nah, kalau yang namanya firman Tuhan itu ajakan Bang. Ada Saya nggak nanya itu. Yang Anda barusan baca, perkataan Paulus itu firman Tuhan atau bukan? A, firman Tuhan, B, bukan firman Tuhan. Iya, firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Alkitab Tapi itu Paulus firman berkata Tuhan, di bukan dalam firman isi Tuhan, Alkitab. kata. Paulus berkata mengatakan dia bukan firman Tuhan. Anda kok melawan Paulus? Makanya berarti Tuhannya Paulus gitu. karena dia imani sebagai firman Tuhan. Enggak Bang, karena bukan Paulusnya yang diimani. Coba dibaca lagi deh, saya mau dengerin. Dibaca lagi sekali, gue diam. Baca lagi sekali. Oke, ayat 17. Apa yang aku katakan, ini Paulus ya. Aku itu Paulus. Aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nah, di ayat sebelumnya, mengapa aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangin oleh siapapun di daerah-daerah Akaya, di daerah Akaya di mana dia menginjil. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Ya, Allah poinnya itu mengetahui. firman Tuhan atau bukan, Bang? Bang, firman Tuhan itu Bang, firman Tuhan ini kan berupa ajaran apa yang dia. Paulus berkata apa yang dia katakan bukan firman Tuhan lo, kata Paulus. Kebelit Gimana lidah sih bahasa dia. Indonesia lo itu, bro?
Kalau dikatakan diimani itu firman Tuhan, berarti Tuhannya Paulus. Tapi kalau memang Anda yakin itu bukan firman Tuhan, berarti isi kitab Anda bukan firman Tuhan, gitu loh. Kan gitu sederhana, Bang. Kabur dia, kasihan. takut dia dikulitin di neraka. Ya tadi soalnya dia percaya firman Tuhan katanya. Ternyata Bible yang dimaksud. Ustaz Alif, Siap. Aku izin Bang Alif, Ustaz Alif baru mau tambahin tadi udah kabur dia. Ayat yang dia bawa tuh klop banget itu untuk dia itu. Surat An-Nisa ayat 56 itu untuk dia. Makanya orang-orang yang mendustakan firman dengan Allah. surat Al-Maidah. Ya, klop dengan surat Al-Maidah ayat 73, 72 sampai 73. Orang-orang yang meyakini ada 3 Tuhan. Nah, itulah mereka orangnya. Mereka lah yang disebutkan dalam ayat itu, orang-orang kafir. Keburu kabur. Ini anak ini, dia pikir di neraka itu tempatnya bersenang-senang kali ya. Iya, dia itu kan dia terjemahkan tidak terbakar. Padahal nggak ada terjemahan tidak terbakar di situ. Itu kan ayatnya kullama nadijat, setiap kali hangus. Ya, kalau hangus ya terbakar lah. Diterjemahkan pula oleh dia tidak terbakar. Ya, ini ada yang baru, RM sama Noce. Ya, selamat malam teman-teman. RM kan yang rumah makan ya. Anak-anak Indonesia yang sangat baik hati. Buset. Ya, dari Kristen Bang? Iya betul. Ya, baik. Mau diskusi atau ditanya aja Bang? Dia mau nerangin tadi tuh 2 Korintus. Nggak ada hubungan dengan itu. Oh. Saya hanya bertanya kepada teman-teman, ya nggak usah terlalu keras. Kita santai aja ya. Jadi pertanyaan saya berpikir begini nih. Ibrahim mempunyai istri yang pertama adalah si Siti Sarah. Enggak, bentar Bang. Abang mau bertanya apa berpikir? Bertanya. Oh, tadi Gimana berpikir-pikir. meminta pendapat Anda aja begitu. Bukan silakan. mau debat ya, bukan tidak mau debat. Enggak, saya nggak mau debat. Saya cuma bertanya kepada teman-teman Muslim. Ya, istri pertamanya si Ibrahim kan namanya Sarah. Kok si Ibrahim? Ibrahim kok dipanggil si? Abraham. Mau nggak bapakmu dipanggil si? Kenapa? Mau nggak orang tuamu dipanggil si? Abraham dong. Ya hormati loh, panggilan namanya yang bagus. Sama Si lah, gitu Ibrahim loh. sama Abraham itu sama. Bapak ini. Jangan Tapi dulu jangan dipotong. menghujat di sini panggil Saya mau si. bertanya. Saya mau bertanya dulu. Dicabut dulu. Jangan panggil si. Maaf, minta maaf dulu. Si siapa sih? Kau tadi bilang si Abraham. Nabi Abraham, oke. Ya, dicabut dulu itu. Yang benar dong kalau ngomong ah. Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim, singkat cerita aja. Dia membuat janji dengan Tuhan, dengan Allah. Lewat Ishak. Ya, istri pertamanya yang melahirkan sudah di usia yang tua gitu. Tapi karena dari awal tidak hamil karena masih dia mengambil Siti Hagar menjadi Siti Hagar ini menurut catatan Bible ya adalah budaknya Siti Sarah ya kalau di kitab kami. Lahirlah Ismail. Pertanyaannya, Ntar saya cerita dulu dong. enggak usah cerita, katanya mau bertanya kok cerita. Nanti pertanyaannya belakangan bang. Enggak usah, bertanya aja langsung. Ya, janji Tuhan hanya lewat Ibrahim, Ishak, Yakub ya, gitu yang saya tahu. Kenapa Ismail tidak mendapatkan janji itu? Itu ya. Sehingga Ishak, Yakub, dan nabi-nabi setelah itu. Kenapa nggak diambil dari keturunannya Ismail gitu, yang tidak mendapatkan janji dengan Allah? Pertanyaannya apa bang?
Itu barusan udah pertanyaan. Iya, tapi diulang-ulang. Saya tanggapi Silakan, dulu Ustaz. ya. Iya. Tadi kan teman-teman yang menyimak dengan seksama, tadi Pak RM itu bicara sesuai dengan yang dia tahu. Artinya ada yang tidak dia ketahui di dalam kitabnya sendiri. Di mana yang tidak dia ketahui? Di dalam Kejadian 17 nomor 20. Di situ bunyinya tentang Ismail. Aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nah, ini yang tadi dia Pak RM tidak ketahui, sekarang nambah pengetahuannya. Karena tadi yang dia ketahui hanya dari Ishak alaihissalam gitu. Tapi dia tidak ketahui dari jalur Nabi Ismail. Ternyata Tuhannya pun sudah berjanji untuk keturunan Ismail akan dijadikan bangsa yang besar, bahkan menghasilkan kerajaan. Nah, kapan bangsa besar, peradaban besar itu terjadi? Ketika keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, seorang nabi terakhir penutup yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi sekarang Pak RM sudah nambah pengetahuannya berdasarkan dari kitabnya. Sip ya? Ya, itu yang saya mau cari tahu. Oke. Karena hampir semua yang dari Al-Quran itu kan keturunan nabi-nabi dari Bani Israel. Ya ada juga dong. Justru kalau dari Al-Quran itu kami sudah sangat lengkap. Ketika Nabi Ibrahim beserta anaknya setelah dia meninggikan Ka'bah, dia berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, Rabbana wab'as bihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'alimuhumul kitaba wal hikmah. Itu Nabi Ibrahim meminta berdoa kepada Allah agar diutus seorang rasul dari keturunannya, keturunan dari Nabi Ismail, yaitu dari ayahnya Nabi Ibrahim. Pembuktiannya kapan? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu Bang. Ya, oh iya. Ya, itu yang saya belum tahu. Mohon maaf kepada teman-teman. Ustaz Alif, aku izin tambahkan. Siap. Boleh izin Ustaz? Oke. Bang RM tadi kan abang narasinya ke Ishak ya, kenapa nggak ada Ismail? Justru kalau kami di Islam itu sanadnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Nah, kalau abang bisa sebutkan silsilah riwayat keturunan yang abang tuhankan atau nabi lah ya istilahnya dari kekristenan, anggaplah Paulus ya, sampai nggak silsilahnya kepada Abraham atau Ishak yang abang maksud. Nah, kalau kami Bang di Islam dari Nabi Muhammad SAW itu sampai kepada Nabi Ibrahim. Ini aku sebutkan ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Amr bin Abi Manaf, namanya Mughirah. Itu bin Qusay, namanya Zaid bin Khilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah ibnu Mudrikah. Nah, Mudrikah ini namanya Amir bin Ilyas. Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nazar bin Ma'ad ibn Adnan. Nah, siapa nama Adnan ini? Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam bukunya, dari beliau menukilkan dari Ibnu Ishaq dalam sirahnya. Adnan itu namanya Adnan bin Adad ibn Muqawwim ibn Nahur ibn Tayrah ibn Ya'rib ibn Yashjib ibn Nabid ibn Ismail bin Ibrahim. Ibrahim bin Azar, namanya Tarih bin Nahur bin Saruh bin Ra'u ibn Falih bin Aibar ibn Shalij ibn Arfashjad sampai Nabi Adam alaihissalam. Itu ada silsilah sanadnya. Nah, kalau abang kalau abang lebih mendahulukan Ishak, sampai enggak? Nah, itulah keunggulan Islam dibandingkan Kristen. Cuman kalau di Ibrahim Bang, kenapa cuma Ishak yang mendapatkan perjanjian dengan Allah? Kenapa nggak Ismail? Gitu. Itu kan menurut abang. Kalau dalam Islam, Ismail dan Ishak sama-sama adalah anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Kisah penyembelihan Nabi Ismail setelah diganti dengan domba atau sembelihan yang besar, baru setelah itu disebutkan kisahnya
wa basyarnahu bi Ishaq. Setelah itu kami berikan kabar gembira untuknya tentang Ishak. Oh begitu. Dua-duanya anak Ibrahim dan dua-duanya mendapatkan risalah kenabian dan dua-duanya anak yang saleh yang berbakti kepada bapaknya Ibrahim. Oh gitu ya. Yes. Mantap bang. Saya nggak Ya, tahu soal jadi kalau Paulus nggak ada ya bang ya? Kalau Paulus ya. Kalau Paulus itu pekabar Injil, itu dia. Bang. Pekabar Injil Nggak ada aja ya. dia. Sanadnya nggak nyampe ke Ishak ya. Kalau Paulus kan hanya rasul aja, dia pekabar Injil menurut kitab ya. Ya, Nabi Muhammad juga kan rasul bang. Iya, Nabi terakhir ya. Paulus bukan rasul, dia apostol. Apostol bukan rasul bang. Rasul itu bahasa Arab. Nah, apostolnya itu sampai nggak itu ke Ishak? Ya gitu dong, apostol gitu. Kalau Ya, Paulus saya nggak ada yang tahu nyampe ya, itu dia mau apa? seorang penjahat dan sudah bertobat. Tapi bang dalam Kristen bang nggak ada yang nyampe silsilah sanadnya ke Ishak bang. Itu sampai ke keturunan Daud, sampai ke Saya Nabi itu izin dulu, saya itu pengen muntah Ya, gitu. gimana? Coba. Kalau Paulus diberi gelar rasul, pengen muntah saya itu, bener dah. Ngerti nggak arti rasul bang? Rasul itu dari bahasa Arab loh, artinya beda loh. Jadi kalau Paulus diberi gelar rasul, pengen muntah rasanya gua gitu, bener. Iya lucu sih. Bukan lucu, pengen Lagian muntah juga gua. nggak sampai silsilahnya. segitu Nggak aja. sampai silsilahnya, Yang Bang. Di tercatat kekristenan. dalam Bible hanya sampai ke Ismail juga akan banyak seperti pasir di laut. Tetapi Ya. yang jadi pertanyaan Jelasin tadi aja sudah bang, dijawab. jelasin bang. Kalau seperti pasir laut jelasin, berarti itu bagus banget, keren. Iya Ishak ke Iya, siapa bang? tulis. Kalau Ada di itu. kekristenan, kalau kami kan di Islam kan bang Nabi Muhammad kan sampai aku sudah sebutkan tadi silsilah riwayat keturunannya. Nah kalau di Kristen, anggaplah ini ya, anggaplah Paulus lah umpamanya. Ada nggak sampai nggak silsilah keturunannya kepada Ishak atau siapa dari keturunan Ishak kemudian sampai pada ujungnya menyampaikan agama kekristenan? Ada nggak bang? Pertanyaan nggak ada jawabannya itu. Kalau yang saya tahu itu nabi terakhir di kita itu adalah Nabi Yesus, Nabi Isa yang kata kalian itu Tuhan Yesus itu. Oh Yesus itu nabi. Yang kata kalian Nabi Isa. Kalau kita Tuhan, kalau di Kristen kan Tuhan itu Pak. Oh, nabi yang dituhankan maksudnya gitu. Oh, nabi yang dituhankan ya. Bukan gitu Ustadz, nabi yang dijadikan Tuhan. Bukan, salah kali. Nabi Tuhan yang mempunyai silsilah, gitu loh. Itu maksudnya. Yesus itu Tuhan punya silsilah, gitu. Ya, terputus itu kan dah, terputus. Terputus lagi. Nabi terakhir Bang, itu lah. keturunan Ya. itu bang, kalau keturunan itu bang dari kebiasaan bangsa Yahudi itu dari bapak bang. Emang Yesus bapaknya siapa? Itu keturunan Daud. Kalau di Bible sih ditulis begitu. Keturunan Daud. Berarti bapaknya Yesus itu Daud. Dari keturunan Daud, mungkin dari Mariamnya lah barangkali. Kan sama keturunan darah. Maryam juga kan orang sana. Silsilah keturunan Yahudi itu dari bapak abang, sama dengan bangsa Arab. Silsilah keturunan itu dari bapak, bukan dari ibu. Jadi kalau dia keturunan Daud, berarti Yesus ini punya nasab hubungan darah dengan Daud melalui jalur bapak. Sedangkan kan kita sama-sama paham, Yesus kan nggak ada bapaknya. Iya. Cuman itu bisa sampai ke Ishak? Nggak, terputus itu bang. Ada riwayat Ustadz kenabiannya. Yo, kalau di Kristen ada bapaknya. Oh iya. Ada. Oh iya. Saya nggak asumsi. Makanya Yusuf, itulah kenapa Yusuf. dia berani. Nah itu. Oh, oke. Makanya nasabnya Siap. terhubung ke Daud gitu. Dibuatlah nama silsilahnya. Oh, gitu. Ayahnya namanya Yusuf. Kan dia nggak baca ya. Ada situ kan spermatos Daud. Lukas 3:23 Oh gitu, oke, itu. siap. Lukas Oh 3:23. baiklah. Berarti Yesus ada bapaknya ya Ustaz ya? Ada. Yesus itu anak Yusuf gitu. Cuma kadang-kadang saya Oke, bingung, mantap. teman-teman Kristen itu bingung menerimanya atau ragu menerimanya. Padahal tertulis jelas.
Coba Pak Gimana, RM, Bung Anda Ere? percaya nggak kalau nama ayahnya Yesus itu adalah Yusuf? Keturunan darah itu Pak dari Maryam barangkali. Bukan. Kan ada silsilahnya. Ya dari Maryamnya. Bukan dari Yusuf, Pak. Saya buka ya. Makanya saya juga kadang bingung loh teman-teman Kristen ini. Dibuat kitabnya tapi tidak diakui gitu loh isinya. Lah iya kan, dibuat silsilah sepanjang gini tapi tidak diakui. Kagak. Dibuat silsilahnya, Ada surat Maryam tuh. Ntar dulu, Ustaz. Dibuat silsilahnya diakui tapi dia sendiri bingung menjelaskan gitu. Nih, ini kan ada nih tulisannya nih, silsilah Yesus. Ketika Yesus mulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Tuh. Dia itu anak Yusuf, anak ada ya? Eli, anak Matat. Udah lengkap kitabnya Kristen itu sebenarnya. Jadi kalau dibilang Yesus nggak Lengkap punya ya, Ustaz, ayah sampai itu, bawah itu ya. iya sampai ke Adam. Adam baru anak Theos di sini. Jadi anak Theos itu Adam. Anak ini anak Set, anak Adam, baru anak Theos gitu. Ya ini silsilahnya loh. Ini Pak. Gimana tuh Bang RM? Silakan Bang. Yesus kan hamil dari Yesus hamil lagi gimana? Yesus kan mengambil karena roh. Iya dong. Bukan dengan persetubuhan, bukan dengan persetubuhan. Dia bicara dulu. Ya lanjut, biar dia bicara dulu, kita hormati dia. Dia orang yang sopan. Silakan Bang. Ya gimana? Harus diketawain, jadi nggak enak jadinya. Lah yang abang lucu sih. Banyak itu. Banyak ayat yang menyatakan bahwa Gimana Pak RM? Teman-teman yang di bawah yang ketawa blokir aja, jangan ketawain, dia jadi malu diketawain. Blokir aja, blokir. Astagfirullah. Tapi jujur Bang, lucu Bang. Bukan, Jadi menurut Pak bukan RM ketawa ini. Jadi menurut Pak RM ini Yesus ada silsilahnya ya Pak RM ya. Yesus itu menurut firman, menurut ayat Alkitab, banyak ayat yang mendukung bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu. Ya Bukan ini itu ditanya silsilah Bang, silsilah. Lukas ini bikin kitab nggak janjian sama Yohanes. Yohanes kan nggak bikin silsilah, dibilang Yesus itu kan anak Tuhan kan, Tuhan jadi manusia. Tapi Lukas malah mencatat kalau Yesus itu ada silsilahnya gitu loh. Dari keturunannya apa? Mungkin Maryam, itu Ustaz Lukas lupa WA ke Yohanes kayaknya tuh Ustaz. Iya. Harusnya WA dulu, janjian dulu kan. Benar sih kalau mau jujur, ya Yesus anak Maria itu terputus hanya sampai Bunda Maria, selesai. Terkutuknya di mana Bang? Ya, terputus lah Bang. Terputus lah Bang. Kenapa? Karena Yahudi itu bin Bang, harus dari bapaknya, harus laki-laki. Gitu Bang. Gitu ya. Iya dari Ben. Kalau apa di sana Ben. Iya. Coba lihat di Al-Quran Bang, terputus sampai Nabi Isa ibnu Maryam, sampai situ doang Bang. Gitu ya. Tapi Jadi kalau jadi Islam nggak sulit gitu loh. Kayak ini kok dipersulit diri sendiri gitu loh. Dan itu artinya apa? Keturunannya diambil dari Maryam, bukan dari siapa-siapa. Ya, Karena Yesus itu firman kalau yang dari Maryam itu fakta yang benar, data yang benar. Kalau dari Yusuf data yang salah, kan gitu Pak? Kan gitu kan? Karena memang Yesus kan kenapa bukan keturunan Yusuf? Karena dia Iya. perjanjian, anak perjanjian itu. Makanya saya bilang kalau Yesus itu anak Maria itu data yang benar. Kalau dikatakan Yesus anak Yusuf itu data yang salah, kan gitu? Ya karena Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Iya, diperkuat oleh Anda. Jadi ketika dibuat Yesus anak Yusuf itu data yang salah. Gitu ya. Gini ya, jadi Pak RM antara Yusuf dengan Yesus ini, dia itu sebagai anak kandung, anak angkat, anak tiri atau anak apa Pak? Siapa? Yesus siapa? Yesus dengan Yusuf.
Secara hukum dia anak apa, Pak? Secara hukum dia anak apa? Kan di kitab kalian juga di surat Maryam ada itu, Pak. Enggak ada. Bahwa malaikat datang kepada Maryam. Bukan itu yang ditanya, Pak. Antara Pak Yusuf dengan Yesus ini hubungannya anak tiri kah, anak angkat kah, atau anak kandung? Saya ditanyakan Maryam punya. Astagfirullahaladzim, lain ditanya lain dijawab. Dengan Yusuf. Yusuf itu yang bikin Yusuf. Yusuf itu adalah suaminya Maryam. Iya. Pertanyaannya antara Yusuf dan Yesus adalah anak angkat kah, anak kandung kah, atau anak apa, Pak? Nggak ada Status. hubungan. Nggak ada hubungan Yesus sama Yusuf. Itu datanya ada, Pak. Yesus punya bapak namanya Yusuf. Kata siapa? Ya kata Lukas. Tampil lagi, Ustaz. Lukas berapa, Pak? Ustaz, tolong, Ustaz. Wah, dia ini gimana? Dari tadi sudah kita tampilkan data. Kok malah jadi ragu? Kan saya bantuin tadi, Pak. Ini saya bantu ya. Ini loh yang saya tampilkan dan sudah saya bacakan. Makanya tadi saya bilang, kalau Yesus anak Maria itu data yang benar. Betul, Pak RM? Ya. Kalau Yesus anak Yusuf itu data yang salah. Betul? Ya. Nah, maka kalau ada Secara yang memuat, biologis ya, secara biologis bukan ya. kalau ada yang memuat silsilah kalau Yesus adalah anak Yusuf, itu adalah data yang salah. Iya, memang betul. Yesus anak Allah. Anak yang salah kok anak apa? Nah, Yesus itu kan firman yang menjadi manusia. Iya, makanya kalau disebut anak Yusuf itu data yang salah kan? Iya, betul. Ya, inilah kesalahan yang dimuat di dalam Bible, Pak. Karena disebut di sini anak Yusuf. Tapi tenang sebenarnya, Pak, kesalahan ini akan diperkuat oleh data yang lain. Karena harus apa ya? Harus kuat gitu, harus diimani. Oke, sebentar ya, saya ini dulu. Gini ya, saya buka ini. Ini kan barusan ya yang Lukas 3 nih, bahwa di sini ia adalah anak Yusuf kan gitu ya, anak Yusuf, anak Eli dan seterusnya. Dibuatlah silsilah seperti ini kan gitu. Walaupun ini data yang salah, tapi ada data penguat kesalahan ini, di mana kalau kita buka di sini contoh Paulus memperkuat, kan tadi yang membuat itu kan kitab Lukas tuh. Ini kan Lukas ya. Lukas ini kan tabibnya Paulus, dokternya Paulus, muridnya Paulus. Nah, di dalam Paulus sendiri memperkuat pernyataan murid yang bernama Lukas, yaitu di Roma 1 nomor 3. Bahwa di sini dikatakan tentang anaknya, yaitu Yesus, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Jadi memang diperkuat kalau Yesus itu adalah dari keturunan Daud gitu loh. Di mana di situ adalah silsilahnya nanti dari Yusuf. Nah, disebut sebagai keturunan sini maksudnya adalah anak dari sperma Daud gitu, sperma benih atau mani Daud gitu. Jadi memang kitab Anda mencatat kalau Yesus itu yang silsilahnya tadi ke Yusuf itu ada benih-benih benih atau maninya Daud gitu yang terhubung ke Yesus. Ini Roma 1 nomor 3, data penguat dari Lukas 3 tadi. Roma 1 nomor 3 ya? Iya. Gitu ya. Iya kan? Ustadz keren ya di Bible ya. Mantap yang salah nih, itu kalau diperkuat. yang menjelaskan Harus. ini enak di apa di Betul. sharing. Kalau Pak Arif, Anda orangnya bijaksana, saya tahu. kalau dilemahkan nanti kurang kuat kesalahannya. Kan ada doa juga, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah gitu. Jadi kebatilan itu harus nampak dengan jelas, kebenaran juga harus nampak dengan jelas. Kebenaran harus kita perkuat mengikutinya, kebatilan ketika nampak dengan jelas harus kita jauhi gitu. Iya kan? Benar ya? Bahwa di sini menurut Paulus, Roma ini kan suratnya Paulus ke Roma, memperkuat pernyataan muridnya tadi yang bernama Lukas. Setelah dia itu menjadi silsilahnya dari Yusuf, maka sperma Daud terjadi di sini gitu. Roma berapa? Roma 1 ayat 5. 3. Ayat 3. Saya baca ya. Siap. Tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud. Ya, benar ya.
Bener kan? Menurut daging ya, menurut daging. Iya, daging. Artinya secara biologis memang diakui, Bible Anda mengatakan kalau Yesus itu ada sperma Daud di sana. Tadi kan silsilahnya dari Yusuf. Silsilah Yusuf tadi kan terhubung ke Daud. Ya berarti anak biologis Yusuf gitu. Kok di sini kok omongin daging? Emang Yesus nggak punya tulang? Punya dong. Kok daging doang? Kalau ngomongin tulang kurang menarik. Ya udah. Ya gitu ya Bang ya. Mantap Anda Jadi penjelasannya Bang. satu kesalahan diperkuat oleh kesalahan yang lain. Setuju nggak? Iya. Iya. Oke, Sebentar, Pak. terima kasih sudah dikonfirmasi. Diskusi selesai dengan saya. Bisa saya konfirmasi? Bentar dulu, Anda Muslim Kristen Bang? Iya, saya Kristen. Sebentar mengenai ayat dari apa, Roma Nak? ayat 1. Tadi kan saudara katakan tentang anaknya yang menurut daging. Coba dipahami bahasa ini ya. Betul? Menurut daging. Iya. Diperanakkan dari keturunan Daud. Menurut daging ya. Iya. Dan menurut roh. Oh. Kekudusan dinyatakan Mana? oleh. Kok ada roh? Nggak ada roh. Nggak ada roh di situ. Kok nambah-nambahin? Kenapa? Ayat 4-nya baca. Coba buka-buka. Buka ayat 4-nya. Jangan potong-potong kalau baca Alkitab. Lah, emang tadi yang dibaca ayat berapa, Pak? Ayat 3. Saya baca seterusnya sampai ayat 4. Oh Coba. iya, boleh. Ya, baca Oke. sendiri ya, Pak ya. Ya bacalah, silakan. Iya. Dan menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh Mana lagi? kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah dan yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Sudah? Jelas? maksudnya apa? Apa yang Anda permasalahkan? Nggak ada masalah. Tadi saudara menjelaskan dari perkataan saudara menurut sperma segala macam, apa itu? Ya kata ayatnya, Pak. Ayatnya jelaskan di sini sudah jelas. Ya menurut daging kan tadi dia itu keturunan Daud, istilahnya sperma Daud. Anda bisakah mengerti kosakata? Ngerti? Kenapa Anda tidak mengerti bahasa ayat ini? Iya, kenapa Anda tidak mengerti ayat ini, Pak? Saudara yang tidak mengerti ayat ini. Iya, saudara yang tidak ngerti. Aduh. Dibaca coba ayat 3-nya tadi. Kok Bapak? Pantaslah. Pantas kan? Ajaranmu bisa berbohong ya. Iya, dalam berbohong loh. 3 hal. Kau Kalau jangan gitu, fitnah ayat kami. Kalau gitu kasih ayat Alkitab kami. dengerin. Kitab suci kami jangan kamu pelintir. Kok dipelintir loh? Dengerin orang ngomong. Kenapa? Pertanyaan Saudara yang sederhana tidak di data bisa ini. memahami kosakata. Coba gue udahin nih. Pertanyaan sederhana di data ini. Yesus itu sebenarnya anak siapa? A. Anak Bapak. B. Anak Daud. Kenapa Silakan. harus di-mute? Kenapa? Saya ulang ya pertanyaannya ya. Anda jawab nanti. Sebenarnya menurut data ini Yesus itu A. Anak Daud, B. Anak Theos. Silakan dijawab. Ya, saya jawab ya, jangan di-mute ya. Bisa nggak jangan di-mute? Oke, saya jawab. Di dalam kemanusiaan, di situ dijelaskan bahwasanya dijelaskan di situ anak Daud. Ya udah kan? Ya udah dijawab anak Daud, Yesus. Sejarah kemanusiaan. Kamu mengerti tidak? Saudara mengerti tidak? Kuasa Allah. Bisa kamu menandingi kuasa Allah? Enggak bisa lah. Siapa yang bisa? Jadi kenapa tidak mengerti di dalam bahasa Alkitab ini? Ngerti saya. Di mana Jadi, pengertian? Kesimpulannya Yesus ini anak siapa? Pengertianmu di mana? Kesimpulannya pertanyaannya sederhana, Yesus anak siapa? Oke, saya jawab. Kesimpulannya Islam hanya mengetahui dari setan. Oh, jadi ini dari setan ya? Dari setan. Kesimpulannya kalian Islam itu Jadi mengetahui. menurut Anda Yesus anak siapa? Menalah. Kok ada setan di bawah-bawah? Nggak mungkin dong Yesus anak setan.
Enggak mungkin. Yesus itu anak Daud di situ. Kenapa? Kenapa harus di-mute? Tutup aja room ini kalau nggak Iya, mampu. Kesimpulannya Yesus itu anak siapa? Kalau nggak mampu kalian tutup aja room ini. Cuek. Kau yang saya ludahi. Apain tutup room? Mending kau yang saya ludahi. Selesai. Dasar anak setan. Nah, anak setan mana masih diludahi Pak Yerem. Kasar dia. Halo. Halo. Menurut Pak RM, Yesus itu Pak RM, menurut Anda Yesus itu anak siapa? Anak Allah. Iya. Kalau Nos, Yesus anak siapa? Sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1. Iya. Yohanes 1 Iya. ayat 14. Noce, Yesus anak siapa? Iya. Jadi secara tradisi Israel, ya, bahwa Yesus itu dikatakan anak Daud, juga dikatakan anak Yusuf, dari keturunan Yusuf dan Daud. Oke, Iya kan? udah cukup. Anak Daud dan anak Yusuf. Kalau Namek, Yesus anak siapa? Kalau menurut saya Yesus itu anak Allah. Wih, tiga jawaban berbeda ini. Gimana ini Pak Ustadz? Begini dulu, host. Enggak usah begini, taruh Pak Ustadz lagi, gilirannya Pak Ustadz. Saya- Silakan diam dulu. Ini giliran Ustadz Alif, silakan. Harus berbeda, harus kalau 3 ada 4 jawaban itu sedikit. Saya perlu paling harus ada tuh 10 Bang Andi. Karena memang begitu. Jadi tadi Pak RM mengatakan merujuk kepada Yohanes. Ya nggak apa-apa karena Yohanes tidak memuat silsilah Yesus. Cuman kan Lukas ini juga kitabnya orang Kristen yang memuat silsilah Yesus, di mana di situ adalah dia disebut sebagai anak dari Yusuf kan gitu. Nah diperkuat tadi tapi pandangan yang lain karena berdasarkan tradisi kan gitu. Kalau saya tadi memperkuat dia anak Yusuf, di mana ini suratnya Lukas, nah diperkuat oleh gurunya yang bernama Paulus di Roma 1 nomor 3, memang secara sperma dia terhubung ke Daud gitu loh, dari Yusuf jalurnya kan gitu. Secara daging Pak, secara daging. Iya, secara daging, secara biologis. Ya Pak Alif, betul. Kalau saya menurut semua ini salah. Secara biologis Yesus anaknya Bunda Maria, karena Bunda Maria yang pernah mengandung dia, Bunda Maria yang melahirkan dia. Kalian bertiga salah. Surat Maryam. Begini. Kalian bertiga Bisa saya salah. jelaskan, host? Cuman tadi gini sebentar ya Bang Nos. Kalau Ya. Bang RM percaya secara daging itu, ya berarti Bang RM jangan nolak ini. Kalau dia itu benar-benar anak Yusuf, anak biologis. Ada sperma Yusuf di situ. Karena sperma Yusuf itu kan terhubung silsilahnya ke yang lain, ke yang benih-benih itu sampai ke Daud gitu loh. Ya istilah itu Pak, ada roh manusia dan ada roh daging, ada roh Allah gitu. Ada roh. Ini bukan lagi ngomongin roh Pak, ngomongin silsilah sama daging, kedagingan. Iya. Iya Pak Alif. Siap Pak Nose? Iya. Jadi yang saya mau jelaskan ini kan dijelaskan secara manusia ya, dari Betul. daging yang dijelaskan. Betul. Iya. Kenapa Yesus dikatakan bahwa dia dari silsilah keturunan Daud? Karena memang Ya. dalam tradisi Israel bahwa anak angkat pun disejajarkan, artinya dalam strata yang sama dengan anak kandung. Itu dalam tradisi Israel. Makanya kenapa sampai Yesus Justru nggak itu ada, dikatakan, Bang. Nggak, artinya ini kita bicara dari sisi tradisi Israel sesuai dengan nubuatan di kitab Perjanjian Lama bahwa Mesias akan datang dari keturunan Daud. Jadi dari aspek itulah yang coba disejajarkan. Kalau gitu pelan-pelan Bang Nose, maaf. Iya. Oke, siap, Jadi siap. kalau begitu silsilah ini benar. Ini sila-sila apa ya Pak? Silsilah Yesus kalau dia anak Yusuf. Iya, karena begini, Yesus itu Kalau memang gitu berarti tadi Bang RM yang salah. bukan Kalau darah Bang- daging dari, memang bukan darah daging dari keturunan Yusuf, tapi dalam tradisi Israel, Yesus ini masuk dalam kategori bisa saja dikategorikan anak angkat, dan anak angkat itu bisa dikatakan bahwa dia setara dengan anak kandung. Oke, sekarang saya tanya, Bang Nose, realitanya, Iya, siap. faktanya anak Yusuf atau bukan? Secara daging dia bukan anak Yusuf.
Kalau bukan anak Yusuf berarti silsilah ini bukan silsilah yang benar. Jadi iya, memang sila-sila yang dikatakan itu berdasarkan tradisi sebenarnya dari silsilah Yusuf ini. Iya, berarti Iya bukan kan? berdasarkan fakta kan? Enggak, maksudnya dalam tradisi Israel itu kan kalau memang secara fakta memang kita bunyikan aja ayatnya ya, bunyikan aja. Sebenarnya gini Bang, saya bantu baca deh. Iya, Dan siap. menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Ya, memang di Iya. sini juga disebut menurut anggapan orang. Pertanyaan Iya. saya, anggapan orang ini benar atau salah? Iya, jadi anggapan orang itu bisa benar bisa salah, maksudnya begitu. Iya, itu ketika terjadinya kemungkinan. Faktanya. Iya. Jadi kalau faktanya, kalau bicara dari sisi biologis, memang tidak ada hubungan sebenarnya. Iya, faktanya benar atau salah kalau Yesus ini anak Yusuf? Kalau Yesus anak Yusuf, secara biologis tidak ada hubungan sebenarnya, Pak. Ya udah, berarti isinya tidak tepat alias salah kan gitu. Tapi itu kata orang, Pak. Iya, kata orang, betul. Bukan kata Tuhan. Iya, ini anggapan orang yang lagi dibahas ini, bukan firman Tuhan. Ya betul, Pak. Ya, jadi anggapan orang ini salah kan? Terus udah anggapan orang, udah salah, ngapain juga dibuat silsilah? Udah anggapan orang, udah salah, ngapain coba? Enggak. Kenapa Gimana? diambil dari sila-sila Yusuf? Pertanyaannya kenapa di kanon Itu gitu, dari kenapa di asli. kanon? Udah gitu istilahnya gosip orang, udah gosipnya nggak bener, ngapain juga dimasukin kitab suci kan gitu logikanya. Mabang. Itu Ya, diambil dimaafkan. dari kitab mana? Lukas 3 nomor 23, muridnya tabibnya Paulus. Ya, Lukas 3 nomor 23. Abang baca di Lukas 1 ayat 26 deh. Saya gedein lagi. Itu firman Tuhan atau bukan Ustadz? Itu Lukas Anggapan orang 3, tadi udah 23 bilang. itu. Anggapan orang. Enggak nih Bang. Ini Bang. Ini saya tanya dulu Bang. Abang baca nggak di Lukas ini Bang? Mati lah kita. Ini Udah Bang. saya baca Bang. Ini. Yang Ini. mana? Baca nggak Lukas ini Bang? Lukas 3. apa itu? Lukas 1 ayat 26. Iya, Lukas 1 ayat Abang 26 baca dari kenapa? sini. Mah? Ya, Ya enggak Abang lah, kan lagi nggak bahas dari silsilah. ayat. Nah, itulah gimana? salahnya Abang di situ ya kan. Iya, sebutkan salahnya apa? Ya karena Abang kan mengambil ayat sepotong-sepotong Bang. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus dengan silsilah Yesus emang sama? Daging bukan anak Yusuf ya. Secara Ya sudah. daging bukan anak Yusuf. Ya udah nggak masalah. Ya. Tetapi dia Berarti kan- kalau untuk berarti kan secara silsilahnya keturunan, kan nggak dia benar. dari anak Daud. Dia dari keturunan Daud. Ih, kayak mana sih? Kalau dari keturunan Daud berarti harus secara daging. Benar tadi Paulus, Roma 1 nomor 3 dari sperma Daud. Saya ini mau bantu loh teman-teman. Jadi gini maksudnya, teman-teman yang bilang bukan, saya bantu dalilnya. Teman-teman yang bilang iya, saya bantu dalilnya. Teman-teman yang bilang setengah-setengah, saya bantu dalilnya. Saya kurang baik apa sih? Ya karena menafsirkan ayat Alkitab dengan seenak jidat. Menilu ambil es batu dulu lu cuci muka deh biar segar. Boleh nggak saya tambahin perumpamaan silakan. seperti yang ada di Indonesia gitu. Gimana? Alif. Ya. Kejadian yang banyak kali terjadi di daerah kita lah. Gitu ya. Ada seorang perempuan, dia hamil, terus melahirkan, terus dia merit lagi. Anak itu diikutin sama suaminya yang itu, marganya Iya. juga ikut. Gitu. Iya, jadi kan istilahnya maaf kata ya, istilahnya ayah angkat atau ayah tiri kan gitu. Ya seperti itu kira-kira. Ya berarti kan bukan anak sesungguhnya kan? Iya kata orang. Iya, makanya ini bukan anak sesungguhnya. Bukan Kan gitu. anak biologis, bukan anak Iya, biologis. bukan anak biologis, bukan anak sesungguhnya. Bukan dengan anak dari hasil persetubuhan gitu. Bukan. Iya bukan kan? Karena anggapan orang aja ini kan, aslinya mah bukan. Iya betul. Memang Maka itu anggapan orang itu. Iya, maka silsilah ini hanya berdasarkan anggapan orang, aslinya bukan, kan gitu. Ya. Iya, jadi Lukas 3 ini memuat silsilah yang bukan pada sebenarnya, hanya anggapan orang saja. Ya, betul. Lagian Iya. anggapan orang kenapa masuk di sini?
Enggak, ya kan masuk jalurnya. Mendingan kalau benar gitu Bang Andi ya. Keturunan kan dari Maria. Mendingan kalau benar, ini udah salah Ya pula. udah salah pula. Bikin saya bilang dari awal ini data ini bikin ribet loh, Pak De. Bikin ribet loh. Mending Tapi kalau kita dihapus. lanjutkan ke ayat berikut lain lagi. Ada penjelasan di bawah Pak Alif. Enggak, kalau silsilah ini semuanya terhubung sampai ke Adam. Gini Bang, Sampai gini ke Bang, Daud. gini Bang. Gimana? Gini Bang, Alif, Bang Alif. Karena waktu itu ya Maria, Bunda Maria bertunangan dengan Yusuf. Ya Oh, kan? Matius berarti. Matius. Udah, Beda lagi bukan- itu. Di Lukas juga ada loh. Di Lukas Iya. juga ada. Sampai 19 mengambil Maria sebagai istrinya kan gitu ya. Emang di Lukas membahas pertunangan. Di Lukas 1 ayat 26. Itu yang saya bilang tadi, ya kan? Itu kan malaikat Tuhan kan menyampaikan pesan dari Allah. Lu nggak nyamuk, Mek. Lu diam dulu, Iya. biar sepatu dulu biar seger. Yang lain aja. Lu nggak nyamuk lu bener. Perasaan yang bahas pertunangan itu di Matius deh. Lukas itu enggak ya. Seingatku ya, kalau salah Iya, dikoreksi benar. aja gitu. Nggak ada. Ini belum Memang nggak kompromi juga antara Yohanes, Lukas dengan Matius ini nggak kompromi. Sekarang saya tanya sama Abang dulu. Saya jawab dulu. Matius, belum Markus, seger, Lukas, diam Yohanes dulu. itu menceritakan tentang apa, Pak? Udah diam dulu. Gimana Pak RM? Pak RM gimana Pak RM? Iya, maksudnya gini. Betul tadi kan sama seperti yang saya pernah dengar ya. Saya nggak pernah baca, tapi dengar di surat Maryam juga itu ditulis Pak. Jadi kalau kalian nggak percaya berarti juga kalian nggak percaya. Nggak percaya dong kalau surah Maryam mah. Ada kan Pak Alif di surat Surah Maryam itu enggak ada bapaknya. Enggak ada bapaknya Pak. Dan nggak ada anggapan bapaknya. orang, nggak ada anggapan orang. Enggak ada anggapan orang. Oh, gitu. Nggak ada. Jangan Tapi kan kalian juga mengimani itu. Al-Quran. Enggak ada Bang, enggak ada. Silsilah Yesus itu enggak disebutkan dari bapaknya. Nggak Dari maksudnya ibunya. Maryam hamil karena siapa gitu. Ada kan di Al-Quran. Yakun fayakun. Ini bukan dari bapak, dari kata kun fayakun. Atas kehendak Tuhan. Isa indallah. Ada malaikat kan yang datang ke Maryam ditulis di situ Pak. Ada. Yes. Ada. Ini dia nggak meniupkan berbicara rohnya. mundur Pak. Ini nggak berbicara mundur. Ini berbicara maju. Yesus ini anak siapa? Iya. Udah lahir ini, udah lahir ini. Udah lahir ini kok mundur lagi? Enggak, Yesus itu anak Allah memang Pak menurut firman sih. Anak siapa? Nah Andi, menurut Anak kitab siapa? Yohanes, Ah. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Saya nggak nanya itu. Yesus ini anak siapa? Anak Allah. Oh ya udah. Berarti bukan anaknya Maria ya? Oh, Apalagi anak Yusuf. supaya dia benar-benar jadi manusia, jadi Maria yang sebagai perantaranya. Gitu. Oh jadi Maria nya perantara. Bentar, ini biar nggak salah paham ya. Ini bukan Yusuf di sini bukan Yusuf PI ya teman-teman. Jadi antara begini Bang, begini RM. Antara Maria dan Yesus itu status Maria dengan Yesus sebagai apa Bang? Kenapa? Antara Maria dan Yesus sebagai apa? Ibunya Yesus Maria. Ya oke, berarti Maria punya anak namanya siapa? Namanya Yesus. Berarti Yesus punya ibu namanya Maria. Berarti Yesus anaknya Maria Bang, betul? Ya betul memang. Betul. Jadi nggak ada yang orang lain bisa Iya. ikut campur bahwa Yesus adalah anaknya Maria. Deal ya? Oh enggak dong, kan nggak mungkin hamil kalau nggak ada sesuatu Pak. Karena dalam Siapa yang begini ya, Roh. begini. Firman yang menjadi manusia. Berarti jadi Andi, suaminya Maria roh. Pak Handi, Begini ya. itu kekuasaan Tuhan. Ntar di dulu luar Noce, kepikiran ntar dulu Noce. kita itu. Ntar, bro. Iya siap. Pak Handi, itu ya di luar kapasitas kita sebagai manusia. Oh ya udah cukup, di luar kapasitas nggak bisa kita bahas. Gitu dong. Tapi kenyataannya sebagai manusia berakal, Yesus itu punya ibu namanya Maria, betul? Ya dia mengandung karena Roh Kudus itu. Oke, baik. Bang RM. Ya, saya Ya. bisa ngomong sebentar bisa. Bisa. Pak Noja silakan Pak Noja. Oke. Kenapa silsilah Yesus itu dijelaskan lewat turunan Daud? Karena memang dalam tradisi Israel biasanya keturunan itu dijabarkan lewat bapa, iya, sang ayah, begitu.
Tapi kalau dari sang ibu itu tidak pernah. Dalam tradisi Israel tidak pernah keturunan itu terhitung dari ibunya, biasa dari bapaknya. Jadi makanya kenapa sampai Yesus itu dianggap keturunan Daud, karena dalam tradisi Israel memang anak angkat pun disejajarkan dengan anak kandung. Itu memang tradisi Israel seperti itu, karena mereka sah, dianggap anak yang sah. Faktanya bukan. Bagaimana? Iya kan? Faktanya bukan kan? Iya, kalau memang secara biologis tidak ada hubungan darah. Iya, faktanya bukan. Yang memiliki Makanya hubungan darah begini. Yang memiliki makanya ini hubungan darah itu cuma memuat Maria. anggapan orang aja gitu loh. Aslinya mah bukan gitu. Kan udah selesai dari tadi ini Bang kita bahas. Iya, sebenarnya begitu. Makanya saya cuma berusaha untuk menjelaskan bagaimana tradisi sampai masuklah ini silsilah dari keturunan Daud. Iya, aslinya bukan. Makanya ini tuh berita kebohongan gitu loh. Pak Noce ini sudah jelas diperjelas lagi gitu. Iya. Cuma kalau ingin diperkuat benar-benar anak Yusuf, kita bantu dalilnya gitu loh. Yang diperkuat oleh Dalilnya Paulus. gimana, Pak? Roma 1 nomor 3 tadi, memang secara kedagingan dia itu dari sperma Daud. Sementara silsilah Yusuf ini tadi ke bawah, dia itu memang anak Daud gitu loh. Nyambung. Gitu. Berarti benar ini kalau menurut Paulus di Roma 1 nomor 3. Kalau mau pakai Yohanes nggak ada silsilah, Pak RM. Anda di sini nggak ikutan. Anda kan ngambilnya dari Yohanes. Mau antara ada Roh dan Yusuf, tunangan nih kan ada di Matius. Nah, cuman di sini belum ada pemerannya dari Kristen. Tapi lanjutin dong di ayat keempat, Pak. Yang keempat mana? Dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Rohnya Kristus kan, Tuhan kita. rohnya kan. Iya. Lah iya dagingnya itu dari sperma. kudus Sperma. itu. Iya, Pak, sperma itu kan jadi daging bukan jadi roh. Emang Bapak keluar sperma jadi roh? Kan jadi daging, Pak. Gimana sih? Alif ini. Lah iya kan? Kan lagi bahas tentang biologisnya ini. Iya, secara ilmu pengetahuan ya, begitu. Iya dong. Berarti Anda harus setuju kalau Yesus itu benar-benar anak Yusuf. Dan Yusuf itu maaf ya istilahnya nyumbang sperma ke Maria karena secara biologis menurut Roma Begitu Bang. loh lah ini menurut Roma Begitu, Bang. secara sperma dia keturunannya. Mamek saya nggak persilakan kau ngomong, jadi penonton aja dulu. Kan gitu. Di sini kan secara sperma dia itu dari keturunan Daud, benih Daud, kan gitu. Yang jadi daging kan. Nah, sementara di silsilah tadi Lukas 3 ini, Yusuf ini kalau kita baca sampai ke bawah, dia itu memang anak Daud gitu. Jadi sperma artinya anak biologis terus gitu loh. Inilah yang namanya, habis ini mungkin Bang Hadi dan semua ya. Inilah yang namanya ketika di dalam Islam, mohon maaf saya sampaikan dulu, di dalam Islam yang namanya sudah tidak ada ayah, ya sudah tidak ada ayah, maka disebutkanlah memang dia anak Maryam, Sayyidah Maryam, disebutnya Isa ibnu Maryam karena memang tidak ada namanya ayah. Benar-benar murni tanpa ayah. Kan gitu. Lalu ketika dituduh oleh bangsa Yahudi, bagaimana solusinya? Al-Quran menjelaskan, biarkan bayi itu yang berbicara. Ketika dia berbicara, dia tidak bisa mendebat karena dia ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Dia berbicara kan gitu. Selesai perkara, satu masalah diselesaikan kan gitu. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi kalau pakai Bible, ketika Maria dituduh berzina, dihadirkanlah nama Bapak. Sambung. Tapi ternyata mengatasi masalah dengan masalah baru. Nah, Bukan, salah. Mengatasi masalah tanpa solusi. Oh ya. Itu. Jadi itu ya teman-teman. Makanya abang baca di Lukas 1 Diam ayat kau, Damek, 26. nggak ada Lukas. Diam kau dulu. Kembali ke Pak Noce dulu sama RM. Iya. Ya. Silakan Pak Noce. Si Name ini kalau saya omongin, ngomelin manut loh, tumben manut. Biasanya nggak. Handi orangnya tegas loh Handi, kamu. Silakan Bang RM. Iya. Apa yang sudah dijelaskan sama Bung Alif tadi udah
secara logika begitu ya. Tapi secara akal manusia, tapi secara kekuasaan Tuhan lain, Pak. Jadi begini ya, Pak. Logikanya begitu, ya. Kok logikanya begitu? Jadi pada saat itu akal manusia, bangsa Pak Israel itu, halo, Mbak Nose lagi-lagi bangsa Israel, Pak Nose lagi tradisi, Israel itu lagi, lagi. tradisi lagi. supaya kita bisa tahu Pak, kenapa gini, sampai Pak, tradisi Israel itu, yang muncul di Pak. sini. Dengerin dulu, Pak. Israel itu, Pak, beda dengan anak kandung sama anak angkat. Posisinya beda, Pak. Anak kandung itu tidak mendapat ahli waris. Itu loh, Pak. Beda statusnya antara anak kandung dengan anak angkat, Pak. Beda banget. Hampir sama dengan Islam, Pak. Enggak. Berarti sama dong, Pak Handi, sama di tradisi Ismail dan Ishak, Israel sama dong. itu memiliki strata yang sama loh, Pak. Dari mana caranya strata yang sama, Pak? Enggak ada hubungan darah kok. Karena dalam tradisi Israel anak angkat pun dianggap anak kandung. Iya dianggap Dan itu tapi tidak sama, Pak. Dianggap tapi tidak sama. Anggapan kok. Enggak. Nggak ada begitu Bang Noce. Emang Israel itu bapaknya siapa Bang Israel? Abraham. Nabi Ibrahim. Cemananya kau nih? Tadi Pak Handi bilang tadi Israel itu ahli waris gitu. Dengarkan. Silakan Dio. Israel itu dari anak bapaknya Ishak, adalah kan? Ishak. Iya tahu, tapi Ya, dari Israel keturunan itu Ibrahim, nama kan? lainnya kalau dalam Islam nama lainnya itu Yakub. Nah, Yakub alias Israel ini bapaknya namanya Ishak. Nah, Ishak ini barulah bapaknya namanya Ibrahim. Kalau perspektif Kristen disebut Abraham. Sama Pak. Gitu. Jadi nggak ada itu, nggak ada anak angkat itu sejajar dengan anak kandung tuh nggak ada, Bang. Ngarang-ngarang aja, Bang. Tadi Pak RM mau membantah saya apa, Pak? Entar dulu, RM kenapa? Yang ahli waris tadi Pak Handi, apa Iya, gimana kenapa? maksudnya? Begini, Pak. Anda punya bapak. Anda RM anaknya bapak Anda darah daging ya. Terus bapak Anda mengambil saya sebagai anak angkat. Mohon maaf ya. Terus bapak Anda meninggal tanpa meninggalkan surat wasiat. Ya. Semua warisannya itu jatuh kepada Anda. Saya nggak punya hak, Pak. Kecuali bapak Anda sebelum meninggal menulis wasiat bahwa sebagian dikasih kepada saya. Gitu ya. Jadi otomatis, Pak, tidak ada hak saya untuk itu. Anda yang berhak karena saya anak angkat. Mana loh, Pak? Iya bisa aja begitu. Iyalah, masuk akal, Pak, karena saya tidak akal-akalin. Dalam tradisi Yahudi bukan seperti itu, lari lagi Pak. ke tradisi ini. Iya betul, artinya dalam kesempatan ini saya cuma mau menjelaskan bagaimana tradisi, bedalah tradisi kita sama tradisi Yahudi. Kalau tradisi Yahudi anak angkat pun dianggap setara dengan anak kandung. Nggak ada itu. Di mana coba Abang buka datanya di mana itu? Anak angkat itu setara dengan anak kandung Dalam itu di mana? Targum Yonatan pun dijelaskan demikian. Coba Abang, coba baca Targum Yonatan. Dia itu kan langsung ke intinya aja deh. Noce, dengarkan. Siap. Anda anggaplah Yahudi ya. Anda punya bapak. Anda anak satu-satunya. Oke. Terus bapak Anda mengambil anak angkat namanya RM. RM anak angkat, Anda anak kandung. Terus bapak Anda meninggal. Pertanyaannya, apakah RM punya hak waris dari bapak Anda? Memiliki hak yang sama karena memang dalam kiper di mana itu tertulis? Pak Handi, Anda bicara hukumnya, apa itu? Perdata Nggak ada, itu. Bang, kecuali bapak lu punya tulis wasiat, baru RM dapat. Tapi hak ibunya juga masuk ke bapaknya, Pak Handi. Ibu itu nggak punya hak waris, Pak. Anak yang punya hak waris. Oh gitu ya. Gimana sih? Tadi kan Anda memperumakan saya anak angkat dan Noce anak angkat. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Enggak, itu kembali ke Bang Noce aja. Dia mau bahas tentang tradisi atau apa, tapi kan yang kita bahas penekanannya faktanya.
bukan tentang tradisinya. Ya, kata orang gitu. Lah iya, makanya di situ adalah anggapan orang. Kan yang kita bahas faktanya. Faktanya benar atau tidak, harus kan gitu. akui, Noj, Dari bahwa tadi kita yang bilang. tertulis di situ memang kata orang. Ada itu. Iya. Makanya aku bilang tadi, nggak usah lah dijelaskan Bukan kata tradisi Tuhan. Yahudinya. Kata Tuhan lain. Nah, anggapan orang ini benar atau salah gitu loh. Pak, Kan itu dari tadi. Baik salahnya, yang salah dan yang benarnya ada semua di hukum Taurat. Ya kita tinggal ambil yang baik-baiknya aja. Bukan. Faktanya benar nggak kalau Yesus ini anak Oh, Yusuf, kan gitu. Kata orang. Ya anggapan orang itu benar atau tidak kalau dia itu anak Yusuf, kan gitu. Kalau saya pertanyaannya ini orang siapa ini yang beranggapan ini orang mana ini gitu loh. Orang Yahudi nanti. Orang lain yang beranggapan begitu. Manusianya, Iya. Pak. Ini orang lain kok ikut campur urusan keluarga orang gitu loh, itu maksudnya. Kenapa? Pak Andi memang udah tertulis begitu. Kata Ya Alif ini orang tadi kok ikut benar. campur urusan keluarga orang. Kata orang. Ya orang Jadi ini kata siapa? manusia. Ini orang kurang ajar ini ikut campur urusan rumah tangga orang gitu loh. Karena faktanya bukan, kan gitu. Iya. Nah, itu Coba masalahnya. balik. Nah sekarang Kalau ini kerjaan kita ini malam ya, kita cari ini orang ini bareng-bareng ya. Gimana? Pak RM lucu ah. Alah, si Handi ini bisa aja kamu nih. Nah itulah intinya gini Pak RM, itulah bukti kalau Bible yang abang pegang, yang abang anggap kitab suci itu karangan manusia, bukan firman Tuhan. Artinya Pak keliru Inilah faktanya. kalau menjas seperti itu Pak keliru. Artinya kalau hari ini dari tadi kita pun berpikir buktinya seperti lagi ke tradisi lagi dia. Sebentar. Buktinya dari tadi kita berdiskusi dengan santun, nggak ada makian, nggak ada hujatan, bertolak belakang antara Roma, Lukas, satu lagi apa tadi, Ustaz Alif? Roma, Lukas, Roma sama Matius tunangan. Nah, Matius, Roma, Lukas dan Matius itu Semua sih. belakang. Yohanes juga Nah, bahas semua. silsilah. Makanya kalau Bang Noce perhatikan tadi kata Ustadz Alif tadi, yang mengatakan benar saya bantu kasih data, yang kata salah saya bantu kasih data. Artinya apa? Data-data yang ada tetap saling bertolak belakang. Yang manapun abang mau maju kena, mundur pun kena. Mau tahu nggak solusinya di semua ini ya? Ya. Oh, menurut saya Pak RM, menurut saya nih, dengar baik-baik. Orang yang bertanggung jawab dalam hal ini yang beranggapan adalah Namek. Dia harus bertanggung jawab malam ini. Silakan Namek, lu tanggung jawab. Siapa suruh lu jadi orang? Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ah, cuma ngambek si Namek itu. Namek ngambek. Tadi suruh diam. Tadi si apa? Bang Nose. Siap. Oh, Ngomong dia. Tanggung jawab lu. Namek dulu silakan. Namek, tanggung jawab lu. Bertanggung jawab kayak mana, Bang? Ya kenapa lu beranggapan? Nah, ayo lu. Andi jangan keras-keras gitulah, slow dikit kenapa nih? Enggak, memang gue begitu Bang. Namek, kenapa lu beranggapan? Lu tanggung jawab. Enggak, pertanyaan saya sama Bang Alif. Bentar dulu, kenapa lu beranggapan? Lu tanggung jawab. Loh. Ya beranggapan karena penafsiran Anda tentang Yesus itu salah. Ya udah lu diam, nggak mau tanggung jawab. Yang lain lanjut. Oke. Gini, Bang Nose. Siap. Ketika tadi dikatakan bukan firman Tuhan, yang mengkonfirmasi itu Lukas itu sendiri. Bukan kita, Bang. Lukas yang bicara. Coba kau udah pernah baca belum? Iya, sudah. Nah, di mana itu Lukas bilang kalau dia itu memang bukan berdasarkan firman Tuhan itu? Coba gini, kalau gitu saya yang tanya, di mana Lukas mengatakan kalau dia bikin kitab itu berdasarkan penelitian? Coba buktikan. Saya minta Anda, orang yang mengimani kitab Anda, harus bisa buktikan, jangan asumsi. Di mana pembuktiannya kalau Lukas menulis kitab itu memang berdasarkan sebuah penelitian? Saya bantu Bang, Lukas nomor 1 Bang ke bawah. Ayo, Anda harus percaya, harus imani itu. Karena itu kitab Anda. Nah, sekarang pembuktiannya, silakan. Tapi kalau memang, jadi Bung Alif, Lukas ini kan penulis, iya kan? Iya.
Ya dia kan penulis. Jadi yang Betul. sudah dituangkan oleh Lukas ini tentunya sudah dilakukan lewat penelitian dan lain sebagainya. Nah, itu. Sehingga dituangkan dalam satu kitab. Nah. Jadi yang bilang bukan firman Tuhan siapa? Lukas kan Memang berarti? dalam konteks ini dijelaskan ya pernyataan Lukas. Iya. Dia melakukan sebuah penelitian kan? Pertanyaannya, diam dulu Namek. Pertanyaannya adalah hasil penelitian Lukas ini firman Tuhan atau bukan? Itu loh pertanyaannya. Firman Tuhan. Bah, firman Tuhan, Ustaz. Hasil penelitian firman Tuhan. Iya, berarti yang diteliti itu Tuhan kalau gitu. Enggak, begini. Enggak, Yang gini, Lukas saya tuliskan tadi itu minta kan gini Bang Nose, sandarannya ke sebelum Bang tradisi Nose yang menjelaskan, saya mohon dari maaf, awal. Bang Nose maaf, sebelum Anda menjelaskan, tolong buktikan kalau Lukas itu membuat kitab berdasarkan penelitian, di mana ayatnya? Oke, saya jawab boleh, Pak Alif? Ya, bilang sama Pak Nose lah, boleh nggak dibantu gitu. Pak Nose, dengar nih. Lukas, Injil Lukas, pasal 1 nih. Lihat, Oh iya. dahuluannya. Ada nggak? Coba jangan asumsi loh. Ini ada, coba buka. Pasal 1 itu. Yang mana? Coba bacakan. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti Di mana yang penelitiannya? Itu di pendahuluan tuh. Oh ya, oke, saya sabar. Siap. Pasal 1. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka. Nah, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan-pelayan firman. Ayat 3 nih. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulutnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi ini penelitiannya. Pertanyaannya adalah objek penelitiannya siapa dan apa yang diteliti? Silakan. Jadi itu tadi Bang Nose sudah dibantu jawab ya sama Bang RM. Ternyata ada datanya. Kalau itu bukan firman Tuhan tapi penelitian gitu. Betul. Ya memang tertulis begitu, Pak Alif. Iya betul. Cuma tadi Bang Nose belum tahu. Jangan menambah dan mengurangi itu. Pak RM tadi juga jawab, saya yang bisikin kok. ada. Nggak gini Pak Hendi. Kalian Pak Hendi, Pak Dio, Pak Alif sudah tahu sebenarnya apa maksudnya. Kalian bertanya tapi jawabannya sudah ada pada kamu gitu. No, saya yang belum tahu, Pak. Gimana sih? Enggak, ini bentuk pembelajaran buat kita semua, Pak. Begitu. Ya Injil Lukas memang gitu, penelitian memang yang ditulis ini penelitian. Iya, Ya, itu Nose ya. Yang hampir sama banyak tulisannya orang yang Lukas telah itu hampir berusaha sama dengan menyusun. ini, Pak ya. Pak RM hampir sama dengan skripsi ya, Pak ya. Ya menyusun sesuai berita Nah, tentang iya, peristiwa. skripsi kan begitu, Pak. Ada hipotesa dulu, terus Nggak boleh meneliti. lari karena ini memang sudah tertulis di Lukas. Injil Lukas sudah berkata begitu. Iya, dia meneliti hampir sama skripsi, Pak. Ya namanya penelitian. Ya itu, metode penelitiannya apa, Pak, dipakai Lukas, metode penelitian? Itu tadi, termasuk yang tadi itu. Penelitian peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara Iya, metodenya apa, Pak? Random atau ada semacam responden atau dia turun ke lapangan begitu? Kalau dia teliti Pak pasti doa. Kita udah nggak bisa lihat pada waktu itu bagaimana Lukas meneliti di waktu itu. Saya rasa waktu itu belum ada di kampus mengajarkan metode penelitian, Pak. Ini di sini dikatakan penelitian. Jangan lari dong dari situ. Berdasarkan penelitian nih ditulis. Iya nggak Pak? Izin bang. Saya mau tanya dulu. Kalian di sini bahas ini 1 jalur atau 2 jalur? 9 jalur, Pak. Loh, ini saya tanya serius bang. Biasa jawab serius, 9 jalur keok-keok, berkelok-kelok. Ada kiri, ada kanan tikungannya begitu. Kalau Hati-hati saya tanjakan. bertanya kepada keyakinan abang di atas ini boleh nggak?
Boleh. Boleh, semua boleh. Boleh tapi pakai data bang. Ya, silakan. Ya, gini bang. Nanti saya jawab putar-putar aja. Abang, menurut abang ini ya, Quran kalian itu menjelaskan segala sesuatu nggak? Udah pokok-pokoknya. Sabar dulu, saya tanya, Quran abang menjelaskan segala sesuatu nggak, Kak? Iya. Terperinci nggak? Terperinci. Nah, oke. Sebutkan siapa orang yang disebutkan di surat An-Nisa 157. Orang yang diserupakan menjadi Isa. Coba sebutkan. Oh, tidak disebutkan namanya. Nah, itu katanya terperinci, Bang. Ya terperinci dong. Gimana? Ciri-ciri orang itu kalau terperinci adalah kan pasti ada. Disebutkan nama orangnya, Bang. Saya bantu berkuat ya. Ya, silakan. Oke, di situ di An-Nisa 157 kan disebutkan orang penggantinya itu yang disalib dan dibunuh itu kan yang diserupakan dengan Nabi Isa. Iya kan? Disebutkan seperti itu. Terus Anda tanya siapa namanya? Ya. Nah, saya tanya sama Anda, yang mati di kayu salib itu siapa? Loh. Kenapa? Di namanya. Bertanya lagi. Di keyakinan Kristen Tadi Al-Quran menyebutnya diserupakan. Dengar dulu bang. Di penelitian oleh Tacitus juga di abad 116 Masehi. Iya. Oke. Disebutkan juga ada seorang bijaksana. Betul. Makanya nggak usah sampai-sampai ke Tacitus. Enggak, saya tanya siapa nama yang disalibnya? Ya kalau dalam iman Kristen ya Tuhan Yesus. Ya sudah, itulah nama yang diserupakan dengan Nabi Isa. Namanya pun disebutkan oleh kalian, kan gitu. Nah, maksudnya konteks diserupakan itu kan berarti ada pengganti yang serupa. Lah iya, kan? serupa. Namanya pun serupa ternyata. Kayaknya iya, kan? keliru deh. Kok keliru? Coba gimana? Pelan-pelan lagi gimana? Dikenal lagi pertanyaan jebakan. Ya ada keliru. Coba pelan-pelan. Kalau memang masih belum paham. Ayo ditanya lagi. Ini bang. Ini bang. Gimana? Ini saya di surat An-Nisa 157 kan. Betul. Dituliskan, ya kan? Dituliskan. Kami tidak membunuh Isa putra Maryam itu kan, tetapi kami menyerupakan menyerupakan dia. Yang pertanyaan saya, siapa orangnya dan alasannya apa? Kan orangnya diserupakan tuh disebutkan kan? Saya tanya orangnya siapa bang? Iya, orangnya siapa? Kan gitu. Yesus maksudnya. Iya, mau saya jawab ini. Karena saya tanya dulu, abang bilang. Kalau kau bertanya itu, biarkan orang menjawab dulu. Benar pas aku turunkan kau yang bertanya, kau pula yang ngomong panjang. Begini Pak Alif, coba kita samakan persepsi dulu kan bisa. Siap. Iya. Apakah Yesus dan Isa itu sama sehingga kita bahas di kesempatan ini supaya yang disalib berbeda bang. Yang disalib itu berbeda. Enggak, yang saya maksudkan yang dalam iman Kristen itu Tuhan Yesus dan dalam ajaran Islam itu Isa. Kita samakan kalau memang persepsi yang berbeda ya. Iya, yang disalib itu berbeda. Siap tidak siap, mau tidak mau, Al-Quran kami pun menyatakan berbeda. Tapi kalau yang lahir di Bani Israel, diutus untuk Bani Israel, mengajar untuk Bani Israel sebagai nabi, sebagai rasul, itu benar. Sosoknya sama. Tapi ketika peristiwa penyaliban, siap tidak siap, ada dua sosok di sana. Satu ada yang putra Maryam, yang satu penggantinya. Al-Quran tidak menyebut nama penggantinya, ternyata kitab Anda yang menyebutkan nama penggantinya. Ya sudah. Atau memang sering kita bahas Al-Masih itu ada dua kok. Kan gitu. Jadi kan kalian itu mengimani sosok pengganti dari Nabi Isa. Gitu loh. Kalian mengimani sosok pengganti Nabi Isa yang disalib, yang aslinya terangkat, yang disalib penggantinya, kalian tetap pertahankan, itulah namanya. Enggak, karena begini, karena tentunya Injil ini dituliskan lebih dulu
Iya kan? Iya, lebih dulu artinya kami mengimani yang ada. Kami. Ya, karena ada juga Bang, yang lebih dulu kalangan bangsa Yahudi, mereka juga mengatakan Yesus itu nggak disalib, tapi dia dirajam dan digantung, tapi bukan disalib. Ada juga itu yang bilang dari kitabnya Yahudi. Ada Sanhedrin itu, ulama-ulama Yahudi. Ada di Ulangan 21 itu. Itu dalam dia. Saya bukain, bukan itu di Sanhedrin. Ya, dibuka dulu kan. Saya buka dulu ya datanya. Jadi bukan hanya tentang nabi kami yang datang 600 tahun kemudian, orang yang sejaman, bahkan orang sekampungnya aja bilang dia itu ini kok dirajam. Jadi kalau ada Kristen versi Yahudi, mestinya lambangnya itu bukan salib tapi batu, jadi kalung gitu. Ini saya bukain dulu ya. Ya, berapa Pak tadi? Pak Andi? Enggak, bukan. Ini dalam kitabnya Yahudi Sanhedrin sebentar. Di sini tuh di dalam kitab Sefaria ini kitabnya Yahudi ORC ya, Sanhedrin 4.43a. Ini langsung saya simpen datanya aja karena kalau merujuk ayatnya nanti kepanjangan. Di sini dikatakan nih, bentar ya. Pada malam Paskah mereka menggantung mayat Yesus orang Nazaret setelah mereka membunuhnya dengan cara dirajam. Dirajam dulu baru digantung gitu. Dan seorang juru bicara keluar di hadapannya selama 40 hari. Yesus orang Nazaret akan dirajam karena ia mempraktekkan ilmu sihir gitu. Jadi ada versi Yahudi juga, yaitu dirajam. Ini dalam tradisi Israel. Iya begini, dalam tradisi Israel itu Yahudi itu kalau orang bersalah dirajam batu. Tapi Tuhan Yesus itu disalib itu berdasarkan hukum Romawi pada saat itu. Makanya kan kamu kan ngambilnya ke Yunani. Kalau ini kan versi Yahudi. Berarti datanya duluan. Nah, kalau itu yang data itu memang itu bercerita tentang tradisi tradisi mulu dari tadi. Tradisi mulu. Bang Mose, di Bible itu juga tidak ada kata salib. Yesus itu digantung di pohon, Pak. Nggak ada kata salib. Yang kata salib itu dari Al-Quran. Yang ada di Bible, Pak, belum kelar. Tidak ada kata salib itu di Bible. Yang ada suluh. Artinya Yesus itu digantung di pohon, Pak. Saya kata salib di Bible. Saya beli kalau ada salib. Saya beli apa? Saya bayarin kalau ada kata salib di Bible. Ada. Salib di Al-Quran. Tuhan Yesus disalib. Mana original teksnya? Di Golgota. Original teksnya, Pak. Original teksnya tidak ada salib. Data jelas. Oke. Original teksnya nggak ada kata salib, Bapak. Nah, begini terjemahan dalam bahasa Inggris itu tree itu bisa pohon, bisa salib. Nah, nggak ada pohon dan salib. Coba cari gantung di pohon. Tree itu pengertian begini. Coba cek bahasa Inggris. Pengertian bahasa Inggris dulu. Sudah. Tree itu bukan cuma pohon saja, Pak. Terus, tapi tree itu juga salib. Di mana, Pak? Coba kasih. Coba buka. Jadi apa? Di bahasa Inggris tree. Kamu bahasa Inggris. Original teksnya apa? Original teksnya itu Yunani itu Pak, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris. Ya udah berarti tree bukan salib gitu aja. Original itu Pak. Kalau bahasa Yunani salib apa? Iya, makanya saya mau menjelaskan. Kalau di bahasa Yunani ya diartikan di bahasa Indonesia kan salib. Mana sekolahnya? Bahasa aslinya itu suluh. Suluh itu diterjemahkan menjadi pohon, Pak. Pohon dan salib bisa dua-duanya gimana sih Pak? Kalau kalian Muslim ini bertanya lari kemana-mana, coba dijawab dulu. Yang tadi bertanya abang tuh, siapa yang menyerupakan Yesus? Udah dibawa. Udah coba original teks semua kok. Buat ke bahasa Indonesia. Masih ada ini yang tadi. Kenapa sih kalian ini tidak mau itu original teks itu? Handi, ya Pak. Tadi Anda bilang di ulangan 21 di mana tuh? Ulangan 21, 22, 23. Yang dikutuk oleh Elohim itu. Ulangan 21 ayat berapa?
ayat 22 kan. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, bunuh dia, maka janganlah mayatnya dibiarkan selama-lamanya pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu, tapi kepadamu menjadi milik pusakamu. Bersambung ke Galatia 3 nomor 13 Pak. Coba disambung ke Galatia 3 nomor 13. Kenapa disambung ke situ Pak Andi? Ya Galatia 3:13 Pak. Itu yang dikutip Paulus itu Pak. Silakan dibaca. Sebentar. Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13. Oke. Saya baca nih. Nomor 13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum. Suara apa tuh? Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Udah Pak? Iya. Menurut Anda ulangan tadi itu yang digantung orang terkutuk, dikutuk oleh Elohim ya Pak ya? Betul ya? Di ulangan 21, 23 tadi. Betul? Ya itu orang-orang. Iya. Orang yang digantung. Orang yang dihukum mati. Di atas. Orang yang digantung di tiang itu dikutuk oleh Elohim. Betul? Ya. Oke. Terus yang di Galatia 3:13 siapa yang terkutuk Pak? Kristus telah menebus, ini karena penebusan dosa digantung Pak. Beda Pak Andi. Paulus mengutip Pak, sebab ada tertulis di mana menurut Paulus? Tertulis di ulangan Pak. Dia mengutip di sana gitu. Mana kata tertulis di sini mana? Coba baca Pak. Galatia 3:13. Sebab ada tertulis Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat. Ini hukum Taurat ya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Tertulis di mana itu Pak? Ini di yang itu Galatia 3 ayat. Ya menurut Paulus, sebab ada tertulis di ulangan tadi yang Anda baca sebelumnya. Digantung. Artinya orang yang dikutuk, orang yang tergantung pada kayu atau pada pohon itu dikutuk oleh Elohim. Tapi di sini bilang Kristus karena penebusan dia dikutuk Pak. Itu tujuannya dulu Pak, itu tujuan. Jangan dulu ke tujuan. Ya. Kita ke objeknya dulu, ini terkutuk apa enggak gitu loh. Kan itu dulu Pak. Ya. Dasar hukum Taurat bukan lagi. Jadi kesimpulannya orang yang digantung pada tiang terkutuk Pak. Yang kutuk Elohim. Betul? Ya itu di ulangan tadi. Iya. Nah di Galatia 3:13 siapa yang terkutuk Pak? Tapi Pak yang ulangan tadi itu dasarnya orang-orang yang berbuat jahat Pak. Kalau iya, di sini, kalau di Galatia 3:13 siapa yang terkutuk? Turun ke 12 Pak. Bapak baca-baca di 12. Kalau Tetapi Tuhan dasar Yesus hukum disalib Taurat itu bukanlah berdasarkan iman. desakan dari para imam. Nggak ini Pak. Baca. Di ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya. Bukan itu yang saya tanya, Bapak yang terhormat RM. Pertanyaan saya Bapak, siapakah yang terkutuk yang digantung pada tiang? Orang yang berbuat dosa, orang yang bersalah. Di Galatia 3:13 siapa yang terkutuk Pak? Ya, di sini ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutukan hukum Taurat. Tadi hukum Taurat, ulangan kan hukum Taurat kan? Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat
dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung. Ya. Oke, siapakah orang yang digantung pada pohon terkutuk itu? Siapa nama orang itu, Pak? Pohon yang mana nih? Terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Kalau Kristus Siapakah nama orang yang bergelar Kristus? Kan satu-satunya nama gelar di situ Kristus, Pak. Nah, siapa nama orang yang bergelar Kristus yang terkutuk pada pohon? Di sini nggak ada pohonnya, Pak. Salib, Pak. Ya, salib lah ya. Oke, nggak apa-apa. Siapakah nama orang yang bergelar Kristus yang terkutuk pada kayu salib? Yesus, Tuhan Yesus. Ya udah, selesai. Yesus terkutuk, selesai. Karena telah menebus. Kita harus belajar dari sejarah lagi, Pak. Sejarah lagi, udah dijawab. Yesus terkutuk. Iya, begini. Sejarah lagi. Ini atas desakan Sanhedrin pada saat itu bahwa mereka menuduh Tuhan Yesus itu bersalah, dan pada akhirnya mereka mendesak dan dia digantung di kayu salib. Begitu. Dalam rangka penebusan dosa. Menurut Anda, sesuai perintah Tuhan, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Artinya kalau membunuh orang yang tidak bersalah itu kan tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Yesus punya salah nggak, Pak? Anak Maria? Tidak bersalah sama sekali. Oke. Kalau tidak bersalah, berarti bukan anak Maria yang digantung pada kayu salib karena dia nggak punya salah. Betul? Maksudnya? Saya ulang kembali nih, mundur selangkah nih ya. Sesuai perintah Tuhan, Pak RM ini orangnya cerdas loh, bener, serius. Gue cerdas, gue akui loh, Bang. Saya maaf dari awal tadi ya, Anda cerdas di sini. Sesuai perintah Tuhan di Ulangan 23 nomor 7, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Kita semua akui di sini anaknya Maria itu orang tidak bersalah, dia orang mulia, dia orang soleh. Dia Mesias diurapi oleh Tuhan, dia dilindungi oleh Tuhan, dia dikaruniai oleh Tuhan. Semalaman dia berdoa di Bukit Getsemani, minta pertolongan kepada Bapaknya, malaikat memberi dia kekuatan sampai titik darah, keringat jatuh ke tanah. Andaikan cawan ini berlalu dariku, andaikan salib ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu ya Bapak. Dijawab oleh Ibrani 5 nomor 7, Pak RM. Yesus karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut, doanya didengarkan. Artinya anaknya Maria ini doanya didengarkan, dia diselamatkan dari maut. Jadi tidak ada celah sedikit pun anaknya Maria yang disalib. Artinya di sini ada penggantinya anak Maria yang makan suap, pengkhianat, dan orang banyak dosa. Yang memenuhi syarat dikutuk di tiang salib. Siapakah itu? Mari pakai akal Anda. Apakah Anda ingin tetap mengatakan anaknya Maria yang soleh ini dikutuk, atau ada Yesus atau Kristus lain yang memenuhi syarat untuk dikutuk? Silakan Pak RM pakai akalnya berpikir. Semoga Anda selamat di sini. Iya Pak Handi. Yang menyalibkan itu adalah orang-orang Yahudi, Pak. Imam-imam. Saya nggak nanya yang menyalibkan, Pak. Objek yang disalib dulu. Ya, karena mereka tersaingi waktu itu sehingga jadi salib. Itu kira-kira ya. Pak RM, apakah anaknya Maria yang soleh tanpa cacat ini ya memenuhi syarat untuk disalib? Kalau menurut Taurat itu kan malah dilemparin batu, Pak. Saya nggak nanya itu, Pak. Boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah, Pak? Yang benar adalah tidak boleh. Tidak boleh. Baik. Yesus punya salah nggak, Pak? Enggak bersalah dia. Enggak bersalah. Yesus memenuhi kriteria nggak, Pak, untuk dibunuh di tiang salib? Dalam rangka penebusan dosa boleh. Jangan tujuannya dulu, Pak. Sesuai perintah Tuhan, hukumnya dulu, Pak. Ini kita ini orang cerdas di sini. Sesuai hukum, Pak. Sesuai dengan hukum. Boleh nggak orang yang tidak berdosa ini disalib? Ya, tidak boleh dong. Tidak boleh. Artinya Yesus tidak masuk kategori ini. Artinya yang disalib adalah orang yang berdosa. Terkutuk pula lagi. Jadi mari kita
pakai akal kita, jangan sampai. Tapi begini, Bentar dulu Pak, saya sama Pak RM dulu, bentar. Mari kita pakai akal kita, tetap menjadi Kristen yang baik, tapi jangan sampai Anda menyesal seumur hidup bahwa anak Maria yang terkutuk. Kami Muslim sangat menghormati, sangat memuliakan dia. Kenapa kalian datang mengutuk dia? Di sini letak perbedaan kita, Pak. Itu loh, Pak. Gimana Pak, masuk akal nggak Pak RM? Ya, masuk akal. Makasih. Tetapi kedatangannya dia kan untuk memang memasrahkan nyawanya, memang untuk menebus dosa kita semua. Gitu. Berarti kedatangan, kalau menyerahkan nyawanya, kedatangan Yesus bertentangan dengan perintah Elohim, Pak. Itu pendapat dari Barat yang melawan firman Tuhan. Oh gitu ya. Iya Bapak. Kalau mau berbicara itu berbicara dirunut dari atas ke bawah, jangan dari pesanan Yunani Anda tabrakan, nggak kena itu barang Pak. Begini Pak, kalau Pak RM ini masuk akal loh, saya senang teman sama Anda diskusi loh Pak. Pak, begini. Kalau Yesus dari kacamatanya Pilatus itu dia tidak bersalah, jelas, karena dia tidak berbuat kesalahan. Iya kan? Kan jelas dalam cerita Alkitab itu. Tapi karena desakan Sanhedrin, para tua-tua, akhirnya dia disalib, walaupun itu bertentangan. Begitu. Pak Noce, iya. Menurut Anda kehendak siapakah Yesus disalib, Pak? Kehendak memang kalau dalam Alkitab itu keinginan manusia. Begini Tradisi itu memang keinginan. Ustaz ambil dulu kehendak siapa? Terus ini keinginan manusia mutlak. Para imam-imam pada saat itu yang menjolimi Tuhan Yesus. Ya. Jadi walaupun tidak ada kesalahan, mereka tetap bersidang dan memaksakan bahwa Tuhan Yesus itu bersalah dan dia harus dihukum mati karena dianggap meresahkan. Jadi tindakan mereka itu salah ya? Ya. Tindakan mereka itu salah ya? Iya. Karena tersaingi karena Yesus kan ada raja orang Yahudi. Berarti kalau gitu bisa dipahami. Itu karena ya, tujuannya, bisa dipahami Bang. Penyaliban Yesus itu akibat dari kesalahan kan? Nah, maksudnya kalau dibilang kesalahan itu tidak ada karena Pilatus sendiri sudah jelas-jelas tidak mengakui bahwa mestinya jaksa penuntut umum lagi ya Mas. Kristus tidak bersalah dan pada akhirnya dia menyerahkan sepenuhnya. Karena tidak bersalah, maka selayaknya Yesus itu tidak disalib, kan gitu? Iya, seharusnya tidak disalib, tapi seharusnya karena tidak disalib. Maka dalam iman Kristen Yesus itu tetap disalib. Artinya itu tindakan kesalahan yang dilakukan oleh ulama-ulama Bukan Yahudi. gitu iman Kristen bertentangan dengan perintah Elohim, itu maksudnya. Ya memang dia harus dikorbankan kok. Memang RM udah kacau tadi. RM ya kalau harus dikorbankan, kalau begitu tindakan Sanhedrin tadi benar. Iya kan? Karena Yesus harus disalib. Berarti benar tindakan mereka. Teman-teman Kristen harus setuju dan mendukung tindakan kejahatan yang dilakukan oleh ahli-ahli imam, tua-tua. Kayak pas semua harus didukung itu. Jangan dibilang mereka salah. Kalau kalian bilang salah, berarti ya nggak jadi penyalibannya. Iya, benar mereka. Iya, perbuatan mereka benar di mata Kristen. Jadi perbuatan jahat. Masuk lebih dalam. Perbuatan jahat. Perbuatan jahat yang dilakukan oleh mereka secara undang-undang 340 pembunuhan berencana. Yahudi, tua-tua Yahudi kayak Pas bekerja sama dengan tentara Romawi memperalat Yudas yang berkhianat. Ini 340 pembunuhan berencana. Anda setujui? Betul? Hukum dunia itu Pak. Ya memang di dunia kan disalib Pak. Artinya apa? Pembunuhan berencana ini Anda setujui. Oke. Perbuatan jahat mereka Anda ambil sebagai landasan iman Anda. Betul apa betul? Kesimpulannya
ya persengkokolan jahat 340 mereka ini adalah pahlawan buat Anda untuk menebus dosa Anda. Itu maksudnya. Semoga RM berpikir di sini. Tapi memang udah begitu jalannya, dia harus Ya, dikorbankan. clear ya Ustaz, lanjut Ustaz, clear. Kata pendeta Henritan, very clear. Ya udah begitu jalannya kan. Jadi sebenarnya ketika imam-imam kepala, Imam Kayafas ingin berusaha membunuh Yesus, orang Kristen itu setuju karena itu rencana Tuhan. Karena Ketika dosa-dosa Yesus, kita, Pak. Hah? Karena dosa-dosa kita itu. Iya, makanya kan ketika memang- Yesus difitnah, Yesus dituduh, dicari-cari kesalahan, orang-orang Kristen itu harus setuju. Karena apa? Karena Yesus harus disalib. Ketika Dan Yesus dituduh, sudah tiba saatnya sebenarnya. Kalau kita lihat itu Gimana? dari awal sebenarnya Mm-mm. imam-imam kepala itu berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus, tapi mereka tidak bisa karena belum tiba saatnya. Ya belum sebenarnya. waktunya. Iya. Coba ada aja, Kristen dari waktu bayi. itu dipercepat, dibantu. Masih bayi aja udah dicari dibunuh itu. Lah iya kan. Jadi tindakan kejahatan mereka itu adalah tindakan yang benar di mata Kristen gitu loh. Ya, bukan gitu Ustaz. Tindakan persekongkolan jahat mereka ini dibenarkan oleh Kristen. Nah itu. Jadi secara tidak langsung mereka ini pahlawan. Kalau tidak ada mereka, Anda tidak punya Kristen, Anda tidak punya Tuhan, Anda tidak bisa ditebus dosanya. Jadi mereka ini pahlawan buat Anda. Nggak. Dan Setiap, itu kalau pun bisa setiap saatnya tahun, telah tiba. Tuhan setiap Yesus tahun sendiri Anda peringati mengatakan bahwa pahlawan itu. saatnya telah tiba. Dia akan diserahkan. Begitu. Iya, Menurut makanya Pak kan tadi Noce, menurut Pak Noce, satu pertanyaan nih. Iya. Kehendak siapakah Yesus mati di tiang salib? A. Kehendak Elohim. B. Kehendak iblis. Begini. Loh, kok begini? Untuk kematian Kristus di kayu salib itu kehendaknya. Iya. Kemauan Kristus. Bunuh diri dong Pak. Enggak. Bukan. Dalam konteks penebusan itu Kristus rela dirinya disalib. Saya ulang kembali Pak. Saya ulang kembali terakhir nih. Kehendak siapakah Yesus mati di tiang salib? A. Kehendak Elohim. B. Kehendak iblis. Kalau diberikan dua opsi ya kehendak Elohim, Yahweh, Yotevave. Kehendak Elohim itu boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Artinya ini konteks yang berbeda Pak. Astagfirullahaladzim. Iya. Kalau dari Begini iman aja Pak, Kristen, saya persingkat ke dalam. Ya, yang membunuh Yesus ini Pak, orang jahat atau bukan Pak? maksudnya membunuh Yesus. Iya, orang jahat atau bukan? Orang jahat lah Pak. Begini Pak, yang membunuh Yesus ini Pak, penjahat atau pahlawan? Kalau konteks ini berbeda Pak. Kehendak Bapak. Begini saya jelaskan dulu. Kehendak Bapak untuk menyelamatkan umat manusia hari ini kalau saya jawab. Bilang yang membunuh orang itu jahat, maka kalian akan bilang bahwa Elohim itu jahat, betul kan? Enggak kesana. Dijawab aja Pak, jangan parno duluan. Enggak. Pak, Maksudnya konteks jawab ini aja kan kita kalau- harus pahami secara mendalam Pak. Toh? Pak, gini loh, pelaku pembunuhan Yesus ini penjahat atau pahlawan Pak? Begini, saya tetap jawab, tapi Pak juga harus siap menjawab pertanyaan saya, bisa? Ya, Oke? ya, dijawab dulu Pak, penjahat atau pahlawan Pak? Penjahat. Oke? Ya, penjahat, baik. Oke. Artinya Begini. orang yang berbuat jahat itu pasti dirasuki oleh iblis Pak. Jadi iblislah yang mempengaruhi mereka ini sehingga berbuat jahat membunuh Yesus, betul? Iya. Ya udah cukup. Jadi bukan kehendak Elohim, kehendak iblis, begitu Pak. Nah, pada saat ini kan- Tuhan Yesus di Taman Getsemani, iya,
dia meminta supaya penderitaan ini lalu. Artinya begitu, tapi kembali Tuhan Yesus mengatakan biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Artinya itu atas seizin Sang Elohim, begitu. Ibrani 5 nomor 7 jawabannya Pak. Coba Pak RM baca Ibrani 5 nomor 7 Pak. Pak RM, izin Pak RM. Ibrani 5 Nomor 7. Ya. Ya sebenarnya ini kejadian ini sih sudah lama terjadi sebelum ada kalian. Tapi ya sudahlah, saya baca Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Saya nggak pakai handphone. Ini saya jawab ya. Kematian Yesus itu adalah. Bentar dulu Pak. Bentar dulu saya habis sama RM dulu, nanti Anda sama Ustaz Alif. Saya terakhir sama RM. Ibrani 5 nomor 7 Pak RM. Bentar, saya lagi cari. Soalnya nggak pakai handphone, jadi pakai kitabnya langsung nih. Nggak apa-apa Pak, tunggu. Ibrani 5. Mana ya, Ibrani 5. Nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Ini. Memang kalau ada handphone cepet banget nih. Ya, oke. Ibrani 5 nomor 7. Iya. Ibrani 5 nomor 7. Ibrani 2, Ibrani 3. Wah. Lagi baik. Ibrani 5 nomor 7 berbunyi seperti ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dah. Artinya di situ doanya Yesus didengarkan nggak Pak? Iya, didengarkan. Iya, didengarkan agar apa Pak? Agar diselamatkan dari maut Pak. Iya. Artinya Yesus itu tidak dibunuh di tiang salib Pak, diselamatkan oleh Elohim Pak. Karena dia orang soleh itu loh Pak. RM ini cerdas loh, karena dia orang soleh, doanya didengarkan, diselamatkan dari maut. Jadi Yesus nggak mati Pak di tiang salib. Jelas loh Pak. Selesai ya. Oke, Ustaz Alif lanjut. Ya, sakit juga ya kalau jadi manusia ya. Makanya mari kita hormati Yesus anak Maria Pak. Mari kita muliakan Dia, jangan mengutuk Dia lah. Itu aja kok repot. Nah, kalau dalam iman Kristen itu kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia itu untuk karya penyelamatan. Jadi untuk menyelamatkan umat manusia ya harus lewat pengorbanan. Salah itu Pak, itu pagan. Enggak salah, karena itu kalau dalam pada waktu zaman Musa orang diampuni dosanya itu lewat Yesus datang. Darah domba. Dengerin Pak, Yesus datang menyelamatkan Bani Israel karena dari Nabi Musa ke Yesus itu agak jauh, kacau. Banyak orang meninggalkan ajaran Nabi Musa. Yesus diutus untuk Bani Israel, untuk menyelamatkan Bani Israel. Yesus berdakwah supaya selamat. Apa yang disampaikan? Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa. Yesus tunduk taat terhadap hukum Taurat. Yang dikorbankan itu adalah domba, binatang, bukan darah manusia. Begitu Pak. Jadi kalau ingin selamat, khusus Bani Israel Yesus ini loh, bukan untuk Bani Indonesia loh.
Itu ya, itu Pak. Kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Di mana Yesus di tengah dunia Pak? Dia khusus Bani Israel. Aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel, Bapak. Anda kan baca separuh-separuh. Anda jangan begitu dong. Kami orang Kristen tahu dong Alkitab. Dan Anda bilang tadi. Di mana tertulis Yesus? Di mana tertulis Yesus untuk seluruh dunia? Sebagai wira. Begini, Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan. Dia berkuasa menghidupkan orang. Cara menyelamatkannya bagaimana? Cara menyelamatkan Dengar bagaimana? dengar dulu. Keinginan Satan memang Yesus harus mati karena Yesus kalau hidup terus orang lapar saja diberi makan, orang lumpuh saja Saya bisa bertanya, cara orang buta menyelamatkannya saja bisa bagaimana melihat. caranya? Dengar dulu. Iya, habis ini kau jawab bagaimana caranya Yesus menyelamatkan Bani Israel. Silakan. Wah, pertanyaan lagi si Andi. Ya kan Yesus datang menyelamatkan. Jadi ditanya Bani bagaimana Israel caranya itu menyelamatkan. dari sejak semula mengorbankan hewan demi penghapusan dosa. Hewan itu tidak bersalah kok, tetapi dikorbankan. Apa sih yang ditanya lain dijawab ini dosa. Pak RM? Nggak nyambung bahasa Ya Indonesia itu, ini. dengar dulu tujuannya. Kenapa? Makanya Yesus itu menjadi korban. Karena sifat hewan itu sementara. Saya nggak nanya itu. Yang berdosa itu manusia kok hewan yang dibunuh. Saya nggak nanya itu. Pertanyaannya sederhana. Bagaimana caranya Yesus? Apa yang Yesus lakukan untuk menyelamatkan Bani Israel? Silakan. Ini berdasarkan konteks apa? Alkitab atau konteks ajaran Bapak ini? Tergantung Anda aja, tergantung. Yang Anda pahami aja, Kalau saya bantu kasih opsi mau berdasarkan ajaran Yesus atau Paulus gitu. Silakan Ustaz, lanjut Ustaz. Tidak ada itu. Ustaz, Alif. itu niatnya untuk Alif. Ya. Saya boleh bertanya nggak? Ya boleh atuh. Malu bertanya nanti nggak nyampe-nyampe. Emangnya malaikat Jibril pernah mencekik Nabi Muhammad gitu ya? Enggak. Oh, nggak pernah. Jangan pernah aja. Enggak. Itu sebelum nanti kembali ke topik ya. Ini yang sering diframing oleh teman-teman Kristen. Kain sutra yang dibawa oleh malaikat itu dibalutkan ke tubuhnya seperti selimut. Letak ujungnya itu posisinya adalah di atas, posisinya di leher. Makanya di situ pagot toni, tapi ada yang terjemahan nanti pagot tani. Seolah dibilang itu dicekik. Padahal kalau dicekik itu seperti sarung digulung di leher. Tapi itu seperti kain yang diselimutkan ke dalam tubuh Rasulullah. Ujungnya di atasnya itu di leher kayak gitu. Itu penjelasan hadisnya. Tapi kembali lagi, kalau Rasulullah mah tidak dicekik, tapi kalau Yesus tadi harus diimani digantung. Ya, kembali ke poin itu gimana? Alif ini. Benar. Oh iya. Mana tadi? Jadi tadi kesimpulannya gimana ya? Pertanyaannya belum dijawab Tad. Gimana tadi itu? Pertanyaannya bagaimana caranya Yesus menyelamatkan Bani Israel? Caranya apa yang dia lakukan itu Tad pertanyaannya Tad. Oh. Kalau menurut kan pengajaran Yesus, kata Yesus kan itu pertama dia kan berkaitan dia berkeliling, mengajar di tengah bangsa Yahudi, kembali kepada pengajaran Tuhan, terus dia mengatakan menggenapi hukum Taurat dan seterusnya kan gitu ya. Itu diajarkan tuh bagaimana penggenapan yang dia lakukan di Matius 5 dari 17 sampai akhir, itu caranya dia selamat. Makanya ketika orang itu menjalankan, orang-orang pada sanggup tanya sama Yesus, bagaimana caranya agar masuk surga? Ternyata Yesus jelaskan, ia menjalankan hukum Taurat, orang muda kaya itu menjawab, semua itu sudah kulakukan, mana lagi? Nah ternyata dia disuruh sodako, banyak berinfak gitu. Jual seluruh harta, bagikan kepada orang miskin. Orang itu nanti akan mendapat kali lipat ganda di surga, itu kata Yesus. Gitu. Tapi kalau untuk ajaran Paulusnya kan nanti Yesus ini ya menebus dosa-dosa dengan cara menjadi kutuk, digantung di kayu salib gitu. Jangan bilang begitu Paulus lah Pak Alif. Anda itu suka sengaja menyesatkan orang di sini. Mr. Paul, kenapa? Yesus sendiri kata dia akan anak manusia akan disalibkan. Anda jangan bilang begitu. Ya setauku memang Yesus yang sendiri disalib tahu itu dong, dia akan disalibkan. Setauku yang disalib itu semuanya anak manusia, nggak ada anak domba, anak hewan tuh nggak ada. Memang anak manusia semuanya itu, Gabriel, nggak ada masalah.
Iya. Dan sekali lagi saya Jadi bilang, kenapa Anda mengatakan Paulus? Paulus itu hanya memperjelaskan apa yang sedang berlaku, apa tujuannya Yesus. kan saya bilang tadi, teman-teman Kristen harus bangga dengan pengajaran Paulusnya. Itu tertulis, harus diimani. Kan saya mengutip dalilnya. Ya memang benar kok, Yesus bukan Ya ajaran sudah. Paulus. Memang itulah tujuan Yesus datang, itulah Iya, tujuan Mesias datang. Yesus bukan ajaran Paulus. Beda. Kan udah bilang aku juga tadi. Mana ada Santai aja. beda? Anda yang mengatakan beda itu dari mulut Anda, bukan dari mulut Alkitab. Oke, baik. Baik, pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Yang tadi kita katakan bahwa contoh di dalam Matius 5 bahwa Yesus tidak menghilangkan satu titik pun di dalam hukum Taurat. Sekarang kita baca di dalam hukum Taurat ya. Di dalam Ulangan 27 nomor 26 dikatakan, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Dan seluruh bangsa harus berkata amin gitu. Yang tidak menepati hukum Taurat, yang tidak menjalankan hukum Taurat itu terkutuk menurut ajarannya Nabi Musa yang digenapi oleh Yesus di Matius 5. Oke? Tapi menurut Paulus justru membatalkan hukum Taurat itu dengan jalan menjadi kutuk. Nah, coba bagaimana nggak bertolak belakang? Yang satu ketika tidak menjalankan hukum Taurat maka dikatakan terkutuk. Yang satu justru menjalankan hukum Taurat itu dikutuk. Bagaimana caranya mencampurkan antara minyak dengan air? Coba jelaskan. Waduh. Brul. Hukum Taurat itu bukan kepada seluruh bangsa ya. Tidak ada ayat hukum Taurat itu kepada seluruh bangsa. Itu untuk orang Betul. Israel. Betul, setuju. Tidak pernah dipaksakan. Mazmur yang memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Tidak berbuat demikian kepada bangsa. Udah setuju tuh nggak perlu diperbanyak lagi. Udah setuju. Ya, Udah iya. setuju. Lah iya. Terus? Ya makanya hukum Taurat bukan untuk Anda kan? Memang untuk orang Nah, Israel, tetapi ya, hukum moral itu bagi seluruh dunia. Makanya Tuhan di dalam Kok ada tapinya? Baru mau dibantu. Kristen itu memang bukan pelaku hukum Taurat. Kan Anda Kristen. Kalau Yesus, Yudaism. Karena dia menjalankan hukum Taurat. Itu bedanya. Loh, Kristen ajarannya dari mana? Ya tadi Mr. Paul yang jadi kitabmu itu loh. Bukan Sudah itu, kujelaskan, Bu. bukan itu. Loh, mau gimana maunya enaknya? Nah, Anda seperti mengatakan bahwa Anda lebih pintar dari Paul. Sebenarnya Anda sedang menyesatkan Bukan, orang-orang justru di sini. saya belajar dari Mr. Paul. Saya belajar. Saya belajar dari dia. Saya baca kitab-kitabnya. Ini konteks Kenapa? penggenapan Tradisi. hukum Taurat itu begini, konteks penggenapan hukum Taurat itu misalnya Dengar ya, di Mr. Alif nih aku tahu caranya berdebat itu gimana. Oh, Jadi udah tahu. mereka itu di sini stylenya itu untuk menyesatkan orang-orang yang tidak punya pengetahuan. Jadi sangat bahaya mereka ini. Justru saya kan memberikan pengetahuan berdasarkan pengajaran Paulus. Ini saya tuh bingung, teman-teman Kristen kalau saya bantu carikan dalilnya pengajaran Paulus, kenapa ditolak? Tapi ketika saya tanya, dibaca dalilnya oleh dia. Kan lucu jadinya. Coba maunya Anda tuh harus gimana mengerti sih? dulu dong, Yesus itu datang untuk menyempurnakan apa yang dikatakan tentang Taurat, termasuk Betul. penggenapan daripada nubuat-nubuat, korban dan sabat suci. Apa? Iya, itu kalau ajaran Yesusnya, kan saya sudah bilang tadi, Yesus itu datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat dan kitab para nabi, bukan itu. Digenapi. Iya. Pengorbanan hewan itu Betul. digenapi oleh Yesus dalam kemanusiaannya, seperti juga hampir terjadi kepada Abraham dengan anaknya. Itu ajaran Kristen, ajaran Yesusnya bukan. Kristen. Bukan ajaran Kristen. Apa yang Anda katakan dari mulut Anda? Coba Bukan daripada ajaran Kristen. Yesus masih mengajarkan kurban nggak? Ya, waktu Yesus sebelum mati kurban itu masih berlaku karena dia belum mati. Setelah mati ya nggak ngajarin lagi lah, udah mati. Yang ada pengajaran baru menjual nama Yesus yang dikorbankan. Tidak ada. Namanya Yesus Paulus. telah mengatakan di sana Itu telah benar. selesai sebelum dia mati. Telah selesai. Ya itu iya lah, kalau maksudnya udah apa? mati mah selesai. Masa mati masih gentayangan, gimana sih Gabriel ini ah?
Udah benar. Yesus kan tidak membatalkan hukum Taurat. Hukum kurban juga tidak dia batalkan. Tidak, dia Setelah dia menggenapi hukum itu. Memang itu tujuannya datang. Karena Iya, hukum Taurat itu betul. bersifat sementara bagian korban-korban hewan itu. Lihat Israel Gabrul, sekarang, apa mereka sudah bisa ku melakukan jawab, hukum korban sudah itu? ku jawab, Gabrul. Kan sudah ku bilang, Yesus sendiri pun hukum kurban pun tidak dia batalkan, justru dia genapi. Ya, genapi kata- dengan kematiannya. Itu Dengan- kalau Yesus, genapi dengan Yesus sudah kematiannya. mati, yang mengajarkannya Paulus, bukan pengajaran Yesus. Coba kau baca. Jangan bicara begitu. Yesus mati bangkit 40 hari di depan semua orang menjadi saksi. Buku Anda nggak ada saksi. Yesus bangkit. Ya iya, makanya kan saya bilang itu ajaran Paulusnya. Kembali lagi, di mana Bukan ajaran Yesus? Paulus, ajaran Yesus. Kamu yang mengatakan ajaran Paulus saja karena kamu cuma menyesatkan orang di sini. Yang membahas tentang Yesus bangkit di situ di KPR itu siapa yang nulis? Ya, memang murid-murid Yesus yang saksi mata melihat apa yang berlaku. Bukan, itu kan Lukas. Lukas itu kan tabibnya Paulus. Siapa bilang dalam tradisi kuno dalam tradisi kuno di gereja Ortodoks sana, Matius itu salah satu daripada Lukas murid Yesus 70 murid juga? Yesus. Iya bang, Lukas murid Yesus, Petrus juga. Lukas itu tabibnya Matius Paulus. Dalam Gimana jumlah sih? 70 orang selain 12 orang itu Lukas itu ada di sana. Enggak, kembali lagi ke ayat yang tadi. Ya, kembali lagi. Nah, Kalau Anda Anda tidak terangkan percaya, dulu, kenapa Tuhan Anda mengatakan diserupakan, tetapi tidak menjelaskan secara detail. Kenapa? Apakah dia tidak tahu? Apakah dia Tahu tidak saya. mengerti keadaan waktu itu? Tahu. Atau apa? Penulis Al-Quran mana Oke, tahu beritahu. dia bang. Jawabannya saya apa? tahu. Banyak orang. Karena yang menjelaskan detail siapa yang diserupakan itu Kristen. No, Kristen tahu, Tuhan Anda tidak Iya. tahu. Lah iya itu Bukan Kristen karena yang Tuhan menjelaskan Anda tidak siapa yang tahu, diserupakan makanya itu Anda kitab Anda. terpaksa. Loh, Tuhan Anda kok tidak jadi tahu, terpaksa? makanya Anda terpaksa memakai. Udah dibilang tahu. Iya, Gimana sih? apa yang terjadi dalam Kristen karena Anda itu sudah hilang arah. Tuhan Ya, itulah Anda, contoh, Al-Quran Anda itu contoh. mengatakan menjelaskan secara terperinci, Nih, tapi tidak ada. Termasuk Contoh seperti yang pengorbanan diserupakan itu, contoh yang diserupakan itu kan yang bangkit dari kubur tuh. Ya kan? Itu yang diserupakan, sosok lain itu yang bangkit dari kubur. Yang bangkit dari Menampakkan diri kubur, kepada banyak orang. nambah. Loh, memang Yesus nggak Jelas bangkit dari dong. kubur? Yesus bangkit dari kubur dengan kuasa Lah iya itu kuasaannya. Tuhan yang Anda tidak diserupakan tahu. itu. Tidak ada Karena itu- di nama Yesus di dalam Alkitab mana? Mana? Di mana? Di mana nama Yesus? Yesus yang diserupakan itu namanya Yesus. Di mana? Dalam kitab Anda? Nggak ada nama Yesus. Di mana? Nggak ada nama Yesus. Ya enggak ada karena Tuhan Anda itu enggak tahu apa-apa. Karena Oke. buku Anda hasil tulisan manusia. Loh, nggak boleh gitulah. Saya tadi percaya nggak. buku Anda hasil tulisan manusia secara jujur karena saya sudah baca. Oh, kalau yang nulisnya manusia, percaya saya. Ya. Memang, iya. Al-Quran ditulis siapa? Kalau bukan manusia. Betul, manusia yang Tunjukkan nulis. buku apa Betul. yang jatuh daripada langit dalam bentuk apa sehingga Anda Saya meyakini setuju yang tulisan nulis Tuhan. Al-Quran itu manusia, saya setuju. Nah, Gimana benar. sih? Iya, Makanya iya, bisa ngapain sibuk detailnya nggak banget lengkap sih ini saya karena ketemu manusia Malaysia menulis. ini. Upin Ipin rambutnya udah tumbuh belum? Upin Ipin rambutnya udah tumbuh belum? Kenapa bicara Upin Ipin? Iya saya tanya, kabar dia apa udah berapa lama rambutnya udah tumbuh belum? Nah, itu suruh Ipin Ipin jawab. Kita ini berdebat. Iya makanya pelan-pelan lah ngobrolnya, santai saja. Kenapa? Anda Ya, kan semua tidak umat jawab. Islam Anda itu kan tidak percaya. jawab. Semua umat Islam itu percaya yang menulis Al-Quran itu manusia. Emang Nah, kita iya pun yang kan? nulis bukan manusia? Benar, manusia tapi punya saksi Ya mata. sudah, saya nggak debat itu, santai aja kawan. Oke, kembali lagi ke dalil tadi. Ya, ke dalil tadi. Ke Yesus pembahasan tidak yang awal. membatalkan hukum Taurat, Pak Ali. Betul, setuju. Yesus Tapi itu tidak membatalkan. Betul. mengenapi. Dia menggenapi. Nah, ini Pak RM cocok Orang Islam nih. ini tidak mempunyai Ya, tidak hukum Taurat mempunyai tetap tujuan dari kitab itu, memiliki saudara validasi. Betul. Hukum Taurat tetap memiliki validasi. Betul. Saya Tetapi setuju. arti dan tujuan hukum Taurat telah digenapi. Iya, sudah dan digenapi. diperluas melalui kehadiran dan karya Yesus Kristus. Gabriel, kau diam aja ya, saya ngobrol sama Pak RM ya. Oke, itulah yang diucapkan oleh Yesus di Matius 5:17 sampai akhir perikop, akhir ayat, akhir pasal. Bagaimana Yesus jelaskan tentang kedatangan dia, tentang hukum Taurat dan kitab para nabi, dan begitu juga tentang penggenapan yang dilakukan oleh Yesus, dijelaskan semua oleh Yesus.
gitu loh. Ya, kematian Termasuk Yesus di di kayu situ. salib kan adalah Bukan, penggenapan. nggak ada di situ, nggak ada di situ bilang sampai mati di kayu salib, nggak ada. Sebentar dulu Pak ya. Sampai contoh tadi berkaitan dengan korban pun dijelaskan oleh Yesus. Dia tidak membatalkan, kan gitu. Ajaran Yesus itu sebelum lenyap langit dan bumi, satu titik atau satu iota pun tidak akan dibatalkan dari hukum Taurat. Itu kata Yesus. Nah, tapi kalau kita buka Efesus 2 nomor 15, menurut Mr. Paul, dia berkata, dengan matinya Yesus di kayu salib, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itu kalau Mr. Paul bilang. Kalau Yesus tadi bilangnya bukan itu, gitu loh. Kenapa demikian? Ya karena kan Yesus memang dia diutus untuk bangsa Bani Israel, bangsa Yahudi. Dia tidak batalkan, kan gitu. Benar itu hukum. Yesus Yudaism, hukumnya orang Yahudi. Tapi kalau Paulus tadi punya pengajaran sendiri yang disebarkan ke seluruh dunia, kalau Yesus itu justru dengan matinya telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bebaslah untuk Kristen. Ya, mestinya Iya kan? membebaskan manusia dari hukum Taurat. Nah dan itu, membuka jalan Kristen bagi itu. kehidupan yang baru dalam iman. Nah, itulah ajaran Kristen yang sumbernya dari Paulus kan? Ini parah nih. Iya. Iya, betul. Pak Alif, Iya. Pak Alif, Anda percaya hukum 10 hukum nggak? Hukum Taurat? Loh, untuk Bani Israel percayalah berlaku itu. Nah, Alif percaya nggak sama hukum Taurat yang 10 hukum itu? Untuk Bani Israel percaya. Tapi kenapa ya? Ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Kenapa ya Muhammad melanggar 10 hukum Taurat ya? Loh, di mana Nabi Muhammad melanggar 10 hukum Taurat? Tapi Anda sudah paham tadi bedanya Kristen dengan ajaran Yesus? Iya. Udah paham ya Pak ya? Ya. Iya, udah. Jadi itulah bedanya teman-teman ya. Kalau ajaran Yesusnya itu satu titik pun tidak dibatalkan sebelum lenyap langit dan bumi. Kalau ajaran Paulusnya itu dibatalkan ketika Yesus mati. Itulah yang diimani oleh Kristen sampai sekarang, gitu. Jadi ada perbedaan, ada di sini penjelasan Tidak tentang ada siapa. Yesus kata menggenapi. Iya, Yesus menggenapi. Yesus. Jangan Anda separuh katanya tidak terbatal. Dia genapi, ada memang hal yang tidak terbatal, tetapi ada yang hal yang harus digenapi. Hukum Lah, moral iya, tidak pernah digenapi. terbatal. Itu kata Yesus digenapi, Hukum moral betul. 10 hukum Tuhan tidak pernah terbatal. Nah, coba lihat. Si Gabriel ini kok suka sibuk sendiri loh. Terus Gabriel ini. Anda tidak boleh coba-coba menyerangkan Alkitab menurut pemikiran Anda sendiri. Ditulis digenapi kok, digenapi. Memang ada yang tidak dibatalkan, tetapi hal-hal lain digenapi itu kalau sudah digenapi ya tidak berlaku, sudah terbatal lah. Itu maksudnya. Jadi ketika Hal-hal digenapi itu, pengorbanan hewan itu sudah maksudnya penggenapan itu pembatalan gitu. Kalau sesuatu yang sudah tergenap, apa perlu dilakukan lagi? Justru hukumnya, aturannya itu digenapi. Makanya kamu baca. Digenapi. Makanya Yesus mati di kayu kamu salib baca itu. ya. Ya itu ajaran Paulus, lagi-lagi sabar. Bukan, itu ajaran Anda, itu pikiran Anda. Jangan bilang Paulus. Ini parah nih. Mereka sudah mulai tuh. Aku sudah tahu kalau Yesus memperluas. Coba. Janganlah. Bagi saya channel ini tidak Gabriel, bermutu sama sekali. Gabriel kamu diam dulu Gabriel ya. Ya. Pak Alif, Yesus memperluas makna hukum Taurat dengan mengajarkan kasih, pengampunan, dan keadilan. Betul. Ia betul. menyertai pentingnya kasih kepada Tuhan dan sesama, gitu. Menentang legalisme dalam praktek hukum Taurat. Sekarang kita tanya orang Islam, apakah Anda melaksanakan hukum Taurat? Kan untuk Bani Israel. Kami punya Al-Quran. Bani Israel. Dan sekarang untuk Bani Israel Begini, mulai kalian sudah. kan dianjurkan untuk beriman. Double standard. Coba Gabriel, kamu itu coba diam, ikuti tata krama orang Indonesia baik-baik, diskusinya tuh pelan-pelan, santai, teratur. Bang Alif, remote, Anda santai. Gabriel santai. Kalau 10 hukum Taurat itu untuk Israel. Kalau Tuhan dihukum itu untuk Kristen.
Nah itu. Ah, ini keliru nih. Aduh, dikik lagi. Mas keliru. Coba gini ya, saya pelan-pelan ya sampaikan Pak RM dan Pak Nose ya. Saya pembuktian nih ajaran Yesusnya nih. Ini kata Yesus ya. Di Matius 5 nomor 17, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan dihilangkan dari hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum-hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tertinggi dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus ya. Berikutnya dia jelaskan, maka aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika hidup keagamaanmu tidak lebih hebat, tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata Yesus tuh, kamu telah mendengar firman dari nenek moyang kita, atau kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh akan dihukum. Itu ajaran hukum Taurat. Ini contoh ya, kata Yesus. Ini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini penggenapannya. Hukum Taurat dan penggenapannya dijelaskan oleh Yesus sampai ke bawah, sampai akhir di ayat 48. Itu detailnya. Bahkan perkara tentang kurban pun dia sebutkan di situ. Jika engkau ingin melakukan persembahan di atas mezbah, engkau masih ada masalah perkara dengan orang lain, maka harus berdamai dulu. Tinggalkan dulu persembahanmu. Berdamai dulu dengan saudaramu. Setelah engkau berdamai kembali lagi, baru kau bisa kembali berkurban. Itu ajarannya Yesus. Gitu. Itu penggenapan yang dilakukan oleh Yesus. Ajarannya. Tidak ada bukan berarti itu dihilangkan. Penggenapan itu sebelumnya masih kurang digenapi hukumnya. Ada penyempurnaan hukum yang dilakukan oleh Yesus, bukan dibatalkan. Ini kalau ajaran Yesus. Anda baca yang Kristen, Matius 5:17 sampai 48, di mana di situ poin-poin tentang hukum Taurat penggenapan, hukum Taurat penggenapan, hukum Taurat penggenapan. Itu Yesus jelaskan dengan teliti, dengan detail. Ya. Tapi nanti beda untuk orang Kristen dari Paulus, Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, itu untuk Kristen. Gitu loh, bukan untuk Yesus. Yesus tadi beda. Pengajarannya seperti itu. Tuhan Yesus menyimpulkan hukum Taurat itu dalam hukum kasih. Bang, saya udah bilang loh, itu Yesus penggenapannya menjelaskan dengan jelas detail dari 17 sampai 48, itu panjang sekali ayatnya. Iya, tahu. Bagaimana Tapi, dikata Pak, contoh? Pak ngerti Contoh. enggak? Ngerti enggak hukum Taurat? Itu dijelaskan oleh Yesus. Contoh, ada Iya, ayat. maksudnya Pak ngerti enggak hukum Taurat itu apa? Ya hukum lah, Taurat, aturan dari Tuhan. Gimana sih undang-undang aturan dari Tuhan? Iya, apa-apa. Ada 613 mispot malah. Maksudnya saya kasih contoh aja. Kita nggak usah memperumit sesuatu yang bukan topik bahasan diperlebar. Sampai Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa hukum Taurat itu digenapi, dan Tuhan Yesus menyimpulkan bahwa dia itu datang dalam menggenapi. hukum Contoh saya kasih sebut lagi ya. Kata Yesus. Nih saya bilang nih. Di 27-nya kata Yesus, kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Itu hukum Taurat kan? Makanya Yesus kalimatnya, kamu telah mendengar firman, jangan berzina, kata Yesus. Bagaimana penggenapan Yesus? Dia bilang, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu kata Yesus penggenapannya. Jadi tentang berzina itu kata Yesus, memandang seorang wanita dan menginginkannya pun di dalam hatinya itu sudah berzina. Yang sebelumnya hukum Taurat itu, perzinahan itu hubungan badan di luar pernikahan. Itu penggenapan, penyempurnaan, detailnya hukum perzinahannya diperketat. Kalau menurut Yesus, berdasarkan tertulis di kitab Anda, yang Anda imaninya tadi pernyataan Paulus gitu Pak. Paham nggak itu pengajaran Yesus itu? Saya tanya sama Anda. Saya paham. Oke.
Paham ya, seperti itu. Jadi Penggenapan itu begini. seperti itu, Bang. Maksudnya penggenapan hukum Taurat itu yang Pak pahami itu saya rasa agak bias sedikit, Pak. Kalau gitu saya buka lagi ya. Saya buka deh ya. Saya buka ya. Tolonglah teman-teman Kristen minimal percayalah ucapan Yesus gitu loh. Nggak usah percaya kepada saya, nggak usah. Ya, ajaran Yesus aja deh. Ini kata Yesus nih, kan ini kan saya barusan baca di 27. Ini kan di perikopnya tadi dia kan, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, kan gitu. Dia datang menggenapi. Nah, penggenapannya di sini diperjelas oleh Yesus. Om, nih. Contoh dia bilang di 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Nah, ini kan hukum Taurat. Ini hukum Iya, Taurat. jadi maksudnya konteks Nah. penggenapan itu yang Pak Alif pahami itu seperti apa supaya Ya, jelas. ini dijelaskan oleh Yesus. Ini penggenapannya dijelaskan oleh Yesus. Iya. Penggenapannya Karena begini, dijelaskan oleh hukum Taurat Yesus. itu 10 hukum Taurat itu berarti 10 hukum Taurat? Enggak Ini hukum ini kan ada 10, Pak. Enggak, ini loh Bang. Enggak. Tadi Ini kan Pak Yesus buat apa ngomong, dia ngejelasin capek-capek di sini fungsinya apa? Begini. Ini baca dulu, bukan Iya. 10 hukum Taurat, bukan. Baca dulu ajaran Yesusnya. Ini contoh kata Yesus. Penggenapan itu poinnya di mana saja. Ini Yesus bilang, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Apa itu bunyinya nih? Titik 2, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Kan gitu. itu salah satunya yang disampaikan. Iya, ini dia lalu dia bicara, tetapi aku katakan kepadamu, inilah penggenapan namanya. Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jadi yang dihukum itu bukan hanya tentang orang yang membunuh, tetapi juga orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Berikutnya panjang ya, contoh. Nih contoh lagi, kata lagi, ada lagi di sini. Nih, ini berkaitan dengan marah nih. Dia bilang juga nih, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, ini kurban, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Ini penggenapan yang sebelumnya tidak diajarkan oleh Nabi Musa, diajarkan oleh Yesus. Maksudnya gitu loh teman-teman Kristen. Berikutnya poinnya lagi ya, ini segera berdamai, setelah itu baru dia suruh berkorban. Nih, ada lagi, mana nih? Nih, kamu telah mendengar firman, jangan berzina, kata Yesus. Ya kan? Di mana ini? Di dalam kitab Taurat Musa. Ini hukum Taurat Musa. Tadi kan Yesus datang, aku datang untuk menggenapi. Nah, penggenapannya seperti apa? Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini yang diajarkan oleh Yesus, penggenapan sebelumnya dari Nabi Musa tentang berzina. Karena penjelasan Nabi Musa berzina itu kan tentang hubungan badan di luar pernikahan. Tetapi ternyata hukum berzina itu menginginkan seorang wanita di dalam hatinya, itu pun sudah dihukumi berzina dia. Itulah penggenapan, Bang. Penggenapan. Begini, Pak. Penggenapan hukum Taurat itu begini, Pak. Coba Pak dengar. Oh, ini Yesus salah. Yesus salah ini. Enggak, bukan salah. Nah, terus kalau bukan salah ngapain begini lagi, orang saya udah bacain. Penggenapan hukum Taurat yang dimaksudkan itu, kan hukum Taurat ini kan berat dilakukan untuk manusia biasa. Bisa, orang Yahudi bisa. Begini, misalnya jangan berzina. Apakah pada hukum ini turun bangsa Israel mampu melakukan jangan berzina, jangan mencuri, dan jangan-jangan? Gampang, yang berzina dihukum. Itu hukum Taurat. Dalam penggenapannya, Yesus mampu melakukan ini sesuai dengan tuntutan hukum Taurat. Saya Itu tanya deh, artinya saya penggenapan tanya. di situ. Tetapi aku Kalau berkata terkait kepadamu, saya tanya. Ini kata Yesus, tetapi aku berkata, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Ini ajaran siapa? Ini ajaran Yesus. Ya Tuhan sudah. Yesus mencoba untuk menjabarkan terkait dengan hukum Taurat. Ya, Iya itulah kan? penggenapan. Nah, iya, begini. Gimana sih? Makanya Pak, terkait dengan penggenapan hukum Taurat itu Pak harus pahami dari Ini hukum saya Taurat paham. yang ada,
tidak ada satupun manusia dapat melakukannya. Kalau dalam kekristenan itu 10 hukum Taurat itu ada 10 hukum. Dan pada Ya kata akhirnya Kristen kan, ini saya lagi bacain ajaran Yesus bukan ajaran Kristen, Bang. Saya tuh lagi bacain ajaran Yesus loh dari tadi. Nah berikutnya ya contoh, ini contoh lagi nih. Contoh lagi yang dia katakan. Ya, nih tentang kamu telah mendengar firman, jangan bersumpah palsu. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ini contoh ya, ini contoh nih. Nih, ini contoh di dalam hukum Taurat Musa nih. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Benar nggak ini konteksnya penggenapan dari sebelumnya? Ajaran Yesus Iya, ini. jadi ini kan hukum Taurat. Hukum Iya, Taurat betul. yang mampu digenapi oleh Kristus karena umat Israel, hukum ini turunkan untuk Bani Israel, iya kan? Iya, Yesus kan mengajar di tengah Bani Israel kan. Kalian tuh tadi punya kitabnya sendiri, panutannya Kristen tadi Paulus, dibatalkan semua gitu begini, loh. Pak pahami atau tidak Paham. hukum Taurat? Itu apa-apa? Ini paham, ini lagi dijelaskan oleh Yesus. Enggak, yang Pak pahami terkait hukum Taurat itu apa-apa coba? Ya saya sih ngikutin kata Yesus. Loh, ini contohnya kata Yesus Begini. nih. Ini contohnya kata Yesus. hukum Taurat digenapi itu harus Pak pahami dulu. Ya ini contohnya kata Tuhan Yesus. Yesus mencoba untuk menjabarkan terkait hukum-hukum. Ya ini Iya. yang saya bacain. Loh. Ini kumaha sih teh hirup? Iya teh Yesus keur ngomong sih teh. Ini Yesus lagi ngomong, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini ajaran hukum Taurat atau bukan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Iya, kalau dalam hukum Taurat itu mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya itu hukum Taurat. Gua udah bilang. Nah, begini. Berarti Pak tidak. Iya ini kata mengerti Yesus apa itu hukum Tauratnya. Astagfirullahaladzim. Coba saya tanya dulu, Pak sebutkan hukum Taurat, hukum-hukum Ya yang ini ada. lagi disebutin satu-satu oleh Ya. Yesus. Coba apa-apa, Terus- Pak sebutkan. Terus Sebutkan saja, enggak apa-apa. Supaya ya saya. ini. Iya, ini tuh apa-apa. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Terus kata Yesus, penggenapannya Kalau Pak juga seperti tidak apa pahami penggenapannya? terkait hukum Taurat susah. Ih, Pak tidak akan paham terkait dengan penggenapan. saya tanya, Karena mata hukum ganti itu mata, hukum kepada gigi ganti. Allah dan hukum kepada sesama. Oh, kan Begitu. kalau dibahas Enggak. ajaran Yesus pasti error, tapi Justru ajaran Bapak yang Paulus pasti kurang nyambung. memahami terkait Enggak, saya tanya, penggenapan. mata ganti mata, gigi ganti gigi ini hukum apa? Hukum Taurat. Enggak. Oke, tahu. Bang Nose Mungkin diam pasti ya. abang nggak Saya ngerti. sama Bang RM aja. Mohon maaf Bang Nose diam ya. Abang nggak tahu. Biar cepat kelar. Ya, biar cepat kelar. Nah, Bang RM, ini hukum Taurat kan? Ya. Dia menyebut hukum Taurat. Dia datang tadi, aku bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Bagaimana penggenapan yang dilakukan oleh Yesus? Makanya dia berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Itu penggenapan dari hukum Taurat. Kan gitu. Benar kan? Nih, berikutnya lagi nanti contoh, ada ayat lagi. Contoh, nah, nih kata Yesus, nih. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu, kata Yesus. Ini ajaran kitab Taurat dan para nabi kan? Kata Yesus. Lalu dia genapi, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini penggenapannya. Itu maksudnya penjelasan Yesus. Tapi yang saya baca adalah ajaran Yesus, bukan ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen gampang, simpel. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Itulah Kristen. Gitu loh. Siapa rasulnya? Paulus yang mengajarkannya, yang menjadi bapaknya orang-orang Kristen. Karena Paulus sendiri berkata, akulah yang menjadi bapakmu. Oke? Saya itu cuma sedang menjelaskan pengajaran Yesus, teman-teman Kristen jelaskan pengajaran Paulus yang jadi rasulnya, gitu aja kok.
Yang abang bilang itu salah. Ya berarti Yesus salah, nggak apa-apa. Live. Oi. Kristus lah kepala gereja, Bang. Loh, tuh kan. Teman-teman Kristen ini kadang-kadang gini, ini kata Yesus, kata Paulus ya, kata Paulus. Ini saya kasih tahu dulu ya, biar nggak dibilang saya ini asumsi. Ini kata Paulus nih kata Paulus, kata Paulus ya, Burju, nanti kau akui atau tidak. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Anda akui nggak Paulus sebagai bapakmu? Atau mau ditolak juga? Aduh, kasihan juga Paulusnya. Ini mau diterima nggak kalau Paulus bapakmu semua ini orang-orang Kristen? Live. Oi. Aku dikeluarin aja, terus ada temanmu tuh si Robert mau masuk, Robert Mendel. Kalau minta dikeluarin sama bini, jangan sama saya, enak aja. Kacau. Hostnya mana hostnya ini? Nah, ya, jadi untuk Kristen harus diakui Paulus itu bapaknya, jangan ditolak. Udah dibantu juga. Udah, kembali lagi kepada penggenapan. Penginjil dia, Bang, bukan bapak dia itu. Penginjilnya dia itu. Iya, jadi bapakmu. Ya, jadi Paulus ini ditolak jadi bapakmu. Bukan ditolak, dia sebagai ustadz dia itu kalau sama abang itu. Bukan ustadz, bapak. Jangan dirubah-rubah. Iya, ibaratkan kalau sama abang dia ustadz. Ya sudah, jangan pakai ibarat ustadz. Udah jelas-jelas bapak, pakai ustadz pula. Iya, maksudnya mau manggil Pak Ustadz Paulus? Nggak mungkin lah, kacau aja. Nggak, jadi diterima nggak nih dia sebagai bapakmu? Bapak penginjil, iya. Ya sudah, makanya jadi bapakmu. Bapakmu itu Paulus gitu loh. Udah, jadi teman-teman tuh tercerahkan malam ini. Kristen itu memang berasulkan Paulus sebagai bapaknya dan Tuhannya bernama Yesus. Sementara yang saya jelaskan tadi itu adalah bagaimana tentang pengajaran Yesus yang di tengah Bani Israel mengajarkan tentang hukum Taurat beserta penggenapannya. Gitu aja sih sebenarnya teman-teman Kristen ya. Enggak gitu. Loh, jadi kamu tolak Paulus Rasulmu? Enggak, dia bukan rasul itu. Oh, bukan rasul. Dia perubahannya pendeta itu. Lah, enggak. Paulus Rasul Paulus kok ayatnya gimana sih? Ini kenapa aduh Mak, kamu itu ke gereja itu diajarin apa sih sebenarnya sama pendeta? Bingung saya ini. Kenapa malah banyak kami yang ngajarin? Dari Rasul Paulus dia bilang dia ngaku kok. Itu banyak pengakuannya. 2 Korintus 1 nomor 1 bahkan dia ngaku dari Paulus yang oleh kehendak Tuhan menjadi rasul. Dari Paulus seorang rasul, Galatia 1 nomor 1. Kalian ini punya rasul kok dibuang-buang. Gimana sih? Ya, bukan Paulus rasul. Itu rasulmu, bapakmu, Tuhannya Yesus. Bukan, dia itu dibilang apostel, tahu Bang apostel? Ya udah benar apostel aja, jangan. Kalau ada yang menerjemahkan rasul itu adalah sebuah penerjemahan pembodohan dan penyesatan, betul? Nah contoh gini, saya buka misal ya, saya buka kalau nggak salah di Galatia, biasanya permulaan Paulus nulis surat. Nah ini terjemahan ini penyesatan teman-teman karena dia bukan rasul tapi apostel ya. Di sini dikatakan apa? Penginjil ya. Dari Paulus seorang rasul pengakuannya ya. Ini Paulus sendiri. Ini terjemahannya ini Gabriel ini. Aslinya dari Paulus seorang apostel gitu mestinya, bukan rasul gitu. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman Kristen di sini mengakui juga bahwa terjemahan ini salah. Karena dia itu bukan rasul tapi apostel. Apostolos. Oke. Kristen diperkuat imannya biar jadi Kristen sejati malah pada goncang. Gimana sih? Wih.
Gimana Pak? Ya udah terima sekarang Paulus sebagai bapaknya PRM. Paulus sih, menurut saya Paulus itu hanya penginjil, pekabar Injil gitu. Bukan, pengakuan dia. Paulus itu sebagai bapaknya orang Kristen. Pengajarannya mau ditolak apa mau diterima? Ya, bapak ya namanya dia pemuka agama ya, pekabar Injil bisa disebut bapak juga sih. Bisa. Ya sudah. Makanya dia tadi mengatakan dalam Kristus akulah yang menjadi bapakmu. Kalau kalian tidak menerima, anak durhaka loh. Sama kayak Abraham itu bapak segala orang yang percaya. Kan bapak itu arti bapak. Iya, tapi Abraham bapaknya bukan Paulus. Kalau Kristen bapaknya Paulus gitu loh maksudnya. Nggak usah dibawa kemana-mana. Jadi gitu, yang saya sampaikan tadi itu Matius itu tentang pengajaran Yesus, bukan pengajaran Kristen. Pengajaran Kristen yang diajarkan oleh Paulusnya tadi, baik di Efesus maupun Korintus maupun Galatia dan seterusnya gitu. Oke? Assalamualaikum, Pak Ikores. Ya, memang surat yang ditulis oleh Paulus menjadi bagian penting bagi ajaran orang Kristen. Oh, justru landasan iman Kristen bukan bagian penting lagi kok. Oh ya, betul. Iya. Kalau dia meninggal loh sebagai martir, iya kan? Iya, surat-surat Paulus itu landasan iman Kristen. Ya. Sementara Paulus, ajaran Yesus landasan iman Yahudi, itu bedanya. Paulus ini tokoh penting loh dalam Alkitab. Iya, untuk Kristen tokoh penting. Dia pekabar Injil, Pak. Ya, jangankan pengabar, dia berani mengatakan tinggalkan hukum Taurat, bahwa sunat tidak penting, justru kalau disunat itu malah tidak berguna. Banyak ajaran Paulus itu. Emang kalau sunat, Pak, jangan lebih hebatnya lagi apa coba tadi yang kita bahas, Bang? Lebih tertingginya apa? Berani mengatakan kalau Yesus itu mati terkutuk. Cuman Paulus yang bilang. Bilang. Itu konteks yang dimaksudkan oleh Paulus itu mati terkutuk itu kutuk manusia yang kepada harus Yesus kutuk, tapi ditanggungkan kepada Kristus. Pokoknya tokoh Kristen ini yang bernama Mr. Paulus ini tokoh terhebat, melebihi dari. Coba ya, tadi kan nih ketika Yesus mengajar, ini kalau saya bahas ajaran Yesus ya, ini saya buka nih, lagi-lagi kan saya bilang kalau ajaran Yesusnya Matius 23 nomor 9 dia berkata begini. Dia berkata, ini ajaran Yesus ya, Kristen gak usah ikut campur. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Ajaran Yesusnya, jangan kau sebut satupun Bapak di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu yang di surga. Ini ajaran Yesus. Tapi ajaran Kristen menurut Paulus, 1 Korintus 4 tadi, dia berkata apa? Justru dia mengaku dirinya. Nih dia katakan apa? Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Nah, untuk Kristen harus diimani kalau Yesus itulah yang jadi Bapaknya gitu. Itu di dalam Saya juga anak bapak saya. Iya, selain anak bapak Anda dan bapak Anda anaknya Paulus gitu loh maksudnya. Tadi itu sunat tuh sunat tadi dalam perjanjian baru, sunat memiliki makna yang lebih dalam daripada ritual fisik. Ya betul dong. Sunat itu ajaran Abraham. Sunat dalam perjanjian baru nih Pak, lebih menekankan pada sunat hati. Iya, Kristen mah nggak usah bahas sunat kulub, nggak usah, bukan ajaran Kristen. Kalau ajaran Yahudi, ajaran Yesus itu disunat kelaminnya. Sunat hati, Kalau hati. Bukan, ajaran Yesusnya, ajaran Yahudi itu kan dipotong kulit kelamin, Pak, ujung kelaminnya. Oh, di zaman kulit katannya itu ajaran Yahudi, ajaran Yesus. Kalau ajaran Kristen yang disunat itu hati. Itu bedanya. Iya, pembersihan hati. Iya, kalau ajaran Kristen, makanya beda dengan ajaran. Aku bilang tadi aku cuma ngejelasin ajaran Yesus, teman-teman Kristen tolong jelaskan ajaran Paulus. Kalau tidak tahu dalilnya saya bantu gitu. Iya. Oke. Ya memang yang kita baca itu. Iya. Jadi apa itu sunat hati dan dosa dan kehendak duniawi serta hidup dalam pertobatan. Sunat fisik tidak lagi menjadi
syarat keselamatan. Karena itu ajaran Paulus. Namun Kalau bersama ajaran meninggalkan- Yesusnya, kalau ajaran Yesusnya yang tidak bersunat tidak boleh masuk surga karena najis. Nggak, ajaran-ajaran Taurat itu ada yang banyak yang sudah dibatalkan oleh Tuhan Yesus. Menurut Paulus, Nggak. lagi-lagi kalau Kristen itu dalilnya Paulus aja. Nih contoh ya, saya sebutkan contoh ya. Nggak. Sekali lagi, Begini, saya terkait dengan Nggak, sesuatu ini contoh. yang haram yang menurut Yesus yang secara ajaran Taurat. Nih, Iya. ini ajaran Yesus itu yang tidak terkait dengan membatalkan apa yang kitab dimakan para yang nabi haram ya. dan yang tidak haram. Itu disampaikan Sebentar ya. oleh Tuhan Yesus bahwa yang Iya. masuk. Ya nanti Begitu nanti loh. kamu Bukan- dalil bukan- Paulusnya nanti tunggu dulu ya. Saya dalil Yesus iya, dulu. iya. Ini kata Dalil Paulus Yesus. itu. Nih kata Yesus yang dia tidak membatalkan kitab para nabi di dalam Yesaya 52 dikatakan, nih, terjagalah kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion, kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem kota yang kudus, sebab tidak seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk lagi ke dalammu. Jadi orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke Yerusalem. Itu ajaran nabi-nabi Bani Israel dan ajaran Yesus. Gitu ya. Tapi nanti kalau Kristen, jika engkau menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna. Itu ajaran Kristen, makanya tidak mengajarkan bersunat. Makanya orang-orang Kristen tidak boleh masuk ke Yerusalem. Jangankan Yerusalem baru, Yerusalem yang sekarang aja pasti orang-orang Kristen bawa salib diludahin oleh orang Yahudi karena dianggapnya najis. Cuman Gitu. Pak Alif, waktu Yesus naik ke surga, dia kan meninggalkan Roh Kudus. Ya, dia bukan dalam arti Paulus itu mana lagi sih? Tidak. Ya, waktu Yesus naik ke surga kan yang di Coba gini aja Pak RM, tadi kan saya kan barusan membacakan dalil-dalilnya Yesus yang tidak membatalkan. Coba ada nggak bahwa orang Kristen itu justru untuk tidak bersunat ajarannya? Malah kalau bersunat itu malah gagal Kristusnya. Ada nggak ajaran Paulusnya gitu? Nggak, konteks penggenapan itu sunat fisik sih, tidak lagi menjadi konteks syarat penggenapan itu kan keselamatan. seperti itu. Apa yang menjadi tuntutan Taurat itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kalau gitu saya kasih tahu ya. Nih, ini Paulus nih bilang, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Jadi ajaran Paulus bukan mengajarkan bersunat. Justru kalau disunat, Kristus tidak berguna. Pak RM disunat nggak? Nggak. Ya. Ikuti kan ajaran Paulus, benar. Saya bersunat nggak? Karena apa Pak Alif? Nggak, Sunat fisik Kristus tidak ada lagi menjadi Tuhan syarat Yesus pun tidak keselamatan. menyuruh kita bersunat. Iya, saya tanya, saya disunat nggak? Sunat fisik tidak lagi menjadi syarat keselamatan. Namun Iya, pesan menurut Mister ini loh, aku kan udah bilang saya bantu dalilnya. Iya, meninggalkan Pak tubuh Nose, yang lama, Pak tubuh yang Nose, lama itu Pak kan Nose Taurat bersunat itu. nggak? Liv, tubuh yang lama itu kan Taurat. Nggak Dan bersunat, hidup benar yang baru. berarti Kristen pengikut Paulus, benar ini. Kalau Burju bersunat nggak? Sunat itu tubuh yang lama dan hidup yang baru. Iya, makanya ini kalau pada nggak sunat berarti cocok kalian pengikut Paulus, benar gitu loh. Tuhan Yesus sendiri membatalkan terkait dengan Yesus itu sesuatu yang disunat. najis. Yesus itu Nggak. tugasnya saya Itu bagian dari menjelaskan. Yesus itu penggenapan. disunat. Yesus Mengikuti disunat. tradisi. Justru tadi di dalam Ini hukum para sekarang kita nabi. bahas ini kan konteks penggenapan terkait dengan hukum Taurat. Iya kan? Iya, di dalam hukum Taurat orang yang Ini tidak kan bersunat. ajaran-ajaran- Di dalam kitab para nabi dan hukum Taurat, orang yang tidak bersunat itu najis masuk ke Yerusalem, ke kota kudus, najis. Udah tahu belum itu tadi ayatnya? Nah, teman-teman surat ini kan Abraham. tidak bersunat. Surat Abraham itu Terus apa Iya, pentingnya betul. kita Terus begini, saya tanya host, apakah host mengerti apa arti sunat? Yang dikerat kulit katanya ada perjanjian Abraham itu. Enggak, saya mau tanya ke Pak Alif. Pak Alif mengerti enggak apa itu sunat? Ini dipotong. Enggak. Saya tanya dulu. Kan kayaknya fokus sekali di sunat. Saya tanya Pak Alif, apa itu sunat? Enggak, lagi nyontoin. Lagi ngejelasin. Enggak. Saya cuma mau tanya, Pak Alif mengerti enggak apa itu sunat? Masa saya harus sepil, Bang? Woi, nggak boleh. Gimana sih? Enggak.
Pak harus menjelaskan apa itu sunat supaya clear di sini. Dipotong bang, ujung kelaminnya itu jangan dipotong, cuma ujung menjelaskan penisnya. apa itu sunat. Astagfirullahaladzim. Iya, dipotong ujungnya itu tujuannya Potong. apa? Begitu. Ujungnya doang dipotong tuh. Jangan cuma bicara-bicara sunat, Pak tidak memahami apa itu. Apalagi sunat. Anda disunat aja kagak. Ngapain nuntut orang yang bersunat? Enggak, saya tanya ke Udah, Bapak. kalian kan disunat aja kagak. Kok mempermasalahkan orang yang disunat gimana sih? Udah. Makanya Pak harus tahu Ini apa contoh itu sunat. kembali lagi. Contoh kembali Tanya lagi. dulu, saya Udah bang. kalau Udah Anda saya mengerti jelaskan. tentang sunat ya tutup aja begitu. Pas saja Anda mengerti terkait apa itu sunat. Orang dipotong ujungnya, dikerat kulit katannya itu udah dijelaskan dari tujuannya tadi. apa? Di Iya, dipotong dalam ujungnya itu. perjanjian Tuhan dengan Abraham beserta keturunannya di Kejadian 17 itu juga dijelaskan tentang perkara sunat. Kami ini bangsa bersunat, kalian tuh nggak bersunat, nggak usah komentarin orang yang sunat gitu loh. Nggak, terus Nah. begini loh. Kan Nggak ini usah. kan ajaran dalam Bible ini. Begini, ini kan ajaran dalam Bible. Ini ajaran Yahudi. Iya, Bukan ajaran yang- Kristen. Iya, Nggak, nggak usah ikut itu campur. di Bible. Kan kami kan beriman pada Taurat. Nggak ada Iya kan? kalian beriman gimana? Karena berimannya sama Loh, Paulus kan tadi. di dalam Bible kan ada Taurat. Ya kalau gitu berarti nanti kamu akan diusir, tidak boleh masuk ke Yerusalem. Nah ini kan sudah ada diperbaharui begitu. Yesus sendiri disunat pada hari ke-8. Sambil diakikahin tuh bawa perkutut sama ibunya. Ayo. Ada nggak anjuran bahwa kalian itu bersunat? Ada, kami itu ada. Di mana? Di mana? Coba tunjukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah milah Abraham yang lurus itu. Di antara milah Abraham itu adalah bersunat. Bahkan dalam istilah bahasa Yahudi namanya brit milah. Brit milah itu adalah cara praktek berkhitan. Kalian nggak akan paham, kalian kan tidak bersunat. Nah, itu Iya. tadi. Oke, Itu sudah kan dalam selesai. hadis, iya kan? Di dalam ayat Al-Quran juga dijelaskan. Itu Quran. Jadi udah gitu, di Islam itu nggak rewel. Ketika diperintahkan seperti itu pun paham, oh Iya. bersunat, selesai gitu. Lagi-lagi kalau kalian tadi kan ya udah seperti itu, ya memang kalian sendiri tadi mengaku tidak ada yang bersunat, ya mengikuti Paulus di Galatia 5 nomor 2. Memang kata Paulus, justru kalau kamu bersunat Kristus tidak berguna gitu. Tapi menurut kitab para nabi Yesaya 5:2, yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke kota kudus, najis gitu. Karena ajaran Yesus itu hukum kasih. Apa artinya kita melakukan segala sesuatu? Bukan, ini tidak yang bersunat, badan? ini Begini loh. ajaran Paulus, bukan Kita melakukan Yesus. hukum kasih. Kalau kita tidak punya kasih, Bang, kita melakukan hal-hal yang batinnya seperti ngajarin itu, tidak begitu loh. bersunat ini ajaran Paulus, bukan Yesus. Kau ini Yesus itu urusanku, urusanmu itu Paulus gitu loh. Bang Noce dia itu bicara sunat tapi nggak tahu arti sunat, biarin aja kan gitu. Iya, bicara betul. sunat tapi nggak tahu arti sunat. Betul itu. Nggak bingung dia. Nggak tahu arti sunat, apalagi yang nggak bersunat, lebih parah lagi nggak taunya gitu. Iya, Nah, salahnya itu, tadi abang sudah. laksanakan tapi abang Syukron. tidak tahu tujuannya. Syukron, di Bang caranya Apin. itu. Jazakallah khairan. Oke, ini contoh ajaran Yesusnya tentang bersunat. Berikutnya juga contoh tentang makan B2. Orang Kristen makan nggak B2? Kan kita tadi berbicara tentang sunat-sunat. Iya, ini tentang hukum-hukum yang tadi dibahas. Gitu. Makan, ya kan? Nah, gitu bedanya lagi-lagi. Kenapa? Di dalam penjelasannya Paulus, ya kan? Penjelasan Paulus itu di 1 Korintus 6 nomor 12, dia katakan segala sesuatu halal bagiku. Makanya B2 pun halal kan. Lagi-lagi memang Pauluslah yang mengajarkan, tapi bagaimana kita Nah, para nabi? Tuhan Yesus pun mengajarkan sebenarnya tidak ada yang haram bagi manusia. Nggak ada. Yang haram itu Nih saya namanya bantu yang baca masuk nih. lewat mulut dan keluar ke jamban itu tidak haram. Buset, di ajaran jamban. Yesus. Nih saya bantu baca Jadi dalilnya begini. dulu ya. Kalau ajaran Yesus yang ajaran orang Yahudi dia bilang begini. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan babi
dan binatang-binatang jijik serta tikus, mereka semuanya akan lenyap sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau ajaran Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama, yang namanya pemakan babi, pemakan binatang jijik, pemakan tikus akan dilenyapkan oleh Tuhan. Ajaran Yesus itu sudah ada yang haram, yang masuk lewat Abang nggak usah keluar ke bahas zaman Nah, yang itu tidak ada bedanya. yang Ini kalau ajaran Yesus yang tidak membatalkan kitab para nabi sebelumnya. Kalau ajaran Yesus Paulusnya gampang, Bang, saya bantu. 1 Korintus 6 seingatku, 1 Korintus Abang 6 nggak usah 12. bahas-bahas itu bang. Nih. Kalau ditanya balik bintang apa yang Ntar dulu bang, ntar dulu. Segala jangan diganggu. sesuatu halal Kan bingung, bagiku. Ini enak kalau untuk Kristen. Makanya saya bilang tadi, kalau untuk Kristen segala sesuatu halal bagiku. Ini babi lagi muntah pun dipepes halal buat Kristen. Muntah babi juga halal. Nggak ada yang haram, segala sesuatu kok. Ini parah nih. Oh, iya. Ya Allah, jadi ulet yang keluar dari toke juga boleh ya? Boleh. Oh. Abang ini tahu ngomong sunat tapi tidak tahu arti sunat itulah. Sunat itu tanda perjanjian buat orang Yahudi, turunan Yahudi. Ya abang sunat berarti abang itu budak Yahudi, harus tahu makna dari sunat. Dari mana itu urusannya budak Yahudi, Pak? Dari ya, mana ya itu kau urusan? pelajari dulu ya. Kau Yang budak Yahudi itu Yesus. Jadi Yesus budak Yahudi dong karena disunat. pelajari dulu ya. Sunat dengerin itu dulu, khusus buat dengerin baru saya ngomong nih. Perjanjian Allah kepada Yesus itu Abraham, disunat, ya. dengerin dulu. Bahwa sunat itu khusus buat turunan. Dari Yesus disunat itu budak Yahudi dong Yesus, bagaimana? Banyak juga Kristen loh yang disunat, mereka budak Yesus Yahudi. itu adalah orang Yahudi. Coba Makanya jangan disunat. kemana-mana dulu, jangan menjadi bias lah. Coba kita fokus. Teman-teman yang muter-muter. Kalian ini. Pemakan B2. Saya mau minta tolong saya lagi sama Pak Rem nih. Ntar dulu. Pak Rem izin lagi Pak Rem, kita lagi ketemu nih. Pak Rem, siap. minta tolong dibacakan 1 Korintus 4 nomor 10. Waduh, baru bangun si Handi ini. Iya minta tolong doang bentaran Pak. Berapa? 1 Korintus 4 nomor 10. 1 Korintus 4 nomor 10. Iya Pak. 1 Izin ya Ustaz. Korintus 4. 1 Korintus 4 nomor 10. Aku udah kenyang. 4 ayat 10 kok itu. Iya, iya, terserah dah. Host, Pak Alif dan yang lain-lain di sini sudah jam 5 lewat ya di Maluku Utara soalnya jadi. Mau sholat subuh? Iya sudah subuh di sini sudah jam 5. Dia mau ke masjid itu. Mau sholat subuh ya? Enggak. Maksudnya. Enggak. Saya masih kepingin apa diskusi di sini. Enggak apa-apa kita akan. Iya Pak. Iya. Tapi sebelum Anda pamit, kalau ada kata hilap dari kami, saya mewakili teman-teman di sini. Mohon maaf ya Pak ya, karena saya ingin Iya diskusi. Pak, Gitu, makanya ya. saya juga mohon maaf kalau memang ada kata-kata yang menyinggung Ya, atau siap, apa. Saya Anwar, juga mohon maaf. Kita diskusi ya seperti inilah toh. Ya, Ya, intinya kita harus akui dulu bahwa kita semua berbeda. Ya, Ya. dalam Siap, berdiskusi Pak Nurses. otomatis Betul. agama berbeda. Antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus memang jelas berbeda, dan itu ajaran Kristen mengikuti Paulus. Artinya dalam katanya mau turun kan dipanjangin, saya Pak. dari Muslim, saya dari Kristen, ada perbedaan-perbedaan. Ya udah cukup Pak Nurses, silakan istirahat. Noja. Ya. Noja. Satu aja saya mau pesan sama Anda. Oke, siap. Ya, satu pesan Itu saya juga tuh. satu nanti. Iya. 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuh. Amin. Tuh kan benar, Paulus bapaknya, makanya selalu dikutip dalilnya. Saya setuju itu rukun Kristen. Dari tadi. Saya pesan satu, Pak Norses. Saya pesan satu ya. Siap, Bos, siap. Siap, saya pesan satu ya. Anda Iya. udah gondrong, mohon dicukur ya. Oke. Handi. Iya Pak. Iya. Tolong dimasukin dong Pak Robert Wendurnya. Itu udah Apa itu? 02 tuh. Apa itu, Pak? Robert Wendur. Oh Robert, Pak Robert Wendur ada di bawah ya, naikin. Pak Robert. Ada. Itu Naikin. sensor. Ya. Coba dibaca Pak RM. Teman kita 1 itu. Korintus 4 nomor 10 Pak. 1 Korintus 4 nomor 10. Sebentar.
Mana nih Om Robert belum masuk nih. 1 Korintus 4 nomor 10. Waduh, udah jam 4 nih, udah pagi di daerah saya nih. 1 Korintus 4 ayat 10 ya. Ya. Aduh. Hati-hati robek, Pak. Enggak lah. Ini karena udah jarang buka. Nanti dengan Anda aja saya baru ketahuan nggak pernah baca Bible. Kami tiap hari baca Bible, Pak. Jarang buka katanya. Karena tidak ada lagi yang dikhawatirkan tentang keselamatan sih. Mana dia Ali Handi? Di halaman 42, Pak. Di halaman 42 pojok kanan atas. Rendahkanlah dirimu. Nah ini. Ya itu. 10. Waduh. Ya, kami bodoh oleh karena Kristus. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Nah ini. Udah, itu. Pertanyaannya di sini, Pak. Kami itu siapa? Kamu itu siapa? Ya jemaat itu yang merendahkan, yang direndahkan dirimu. Yang terus ada jemaat itu jemaat. Terus yang bodoh siapa, Pak? Yang bodoh? Ya semua mereka bodoh. Karena siapa? Karena mau merendahkan diri nih kayaknya. Karena siapa, Pak? Sesuai data. Karena Kristus. Oke, jadi orang bodoh karena Kristus ya? Ya karena coba baca temanya, jangan di ayat itu aja dari atas. Saudara-saudara, kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Itu maksudnya. Harus rendah diri gitu, rendah gitu. Sarah Bapak deh, saya malas debat sama Pak RM, orangnya baik sih soalnya. Ada. Oh, Nah, jadi itu Pak Robert tuh, Robert Vendor. Jadi Andi. dari tadi diskusi itu kesimpulannya di itu Bang Andi. Ya, mohon maaf aja. Bahwa Kristen ya udah itu sebagaimana tertulis ya oon karena Kristus. Simpulannya di situ. Jadi kalau bisa Pak, tinggalkan Kristus yang mati terkutuk supaya Anda pintar. Itu aja saran saya. Ya. Islam solusinya Pak RM. Begitu ya? Iya dong. Islam itu Pak memuliakan semua para nabi. Makanya berbanggalah ada Islam datang, ada Al-Quran. Nabi Daud dituduh berzina, Al-Quran meluruskan. Ya, Nabi Isa dituduh berzina, Islam, Al-Quran meluruskan. Maryam atau Bunda Maria. Tapi Alif percaya nggak 10 hukum Taurat? 10 hukum Taurat ya percaya lah Pak. Percaya? Percaya itu untuk Bani Israel Pak. Kalau Nabi Muhammad percaya nggak hukum Taurat ya? Ya semua umat Islam itu percaya Pak. Karena wajib mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Begitu ya? Iyalah Pak. Kita nggak boleh mengingkari Nabi Musa, kita nggak boleh mengingkari Nabi Isa, kita nggak boleh mengingkari Nabi Daud. Itu yang jangan berzina itu gimana? Di Al-Quran jelas Pak, jangan kan berzina, di sana la taqrabu zina, jangan engkau mendekati zina, apalagi berzina, mendekati aja nggak boleh Pak. Begitu ya, harus Oke, merit Pak. ya. Tapi apa ya? Oke Pak. Nabi Muhammad istrinya banyak gitu. Ya nggak ada masalah Pak, karena itu memang diperbolehkan. Dikit lah dibanding Salomo ya jauh. Daud selirnya minta ampun. Saya cuma dengar Pak RM ini sebelah ini. tahu pengertian jinah nggak? Tahu nggak pengertian jinah?
Enggak, yang anak yang umur 9 tahun, 6 tahun apa itu? Kalau dinikahi nggak zina, Bang. Kalau udah ijab kabul. Kalau Tahu masih nggak 9 artinya tahun, zina? ijab kabul Artinya zina itu di luar pernikahan. Bersetubuh di luar pernikahan yang disahkan oleh agama. Itu Pak artinya zina. Kayak walaupun para pendeta tuh umurnya yang di 9 tahun apartemen gitu. suka ada kan tuh yang ada tai lalatnya itu zina itu Pak. Jangankan 9 tahun, 3 tahun, 6 tahun juga ada. tuh. Iya ada yang lagi netein tuh si Ripka. Disetubuhin gitu, disetubuhin. Hebat itu. Gini Pak RM, mohon maaf ya, kita itu tidak ada hak untuk menghakimi nabi-nabi sebelumnya. Kami sangat memuliakan Bunda Maria di usia berapa dalam keadaan hamil di Bible Anda itu, ya dikawini oleh Pak Yusuf yang umurnya sudah tuing sekali Pak, begitu. Tapi itulah keadaan di sana Pak, gitu loh. Kami nggak boleh hak untuk mengadili mereka. Jadi mohon Kristen itu dimaklumi zaman dulu yang terjadi, sepanjang kan tidak merusak akidah juga sih. Itu Pak kata bijaknya Pak RM. Oh gitu. Ya. Iya dong. Kalau 9 tahun nggak masalah Pak, nggak masalah Pak. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah itu saksinya atau walinya adalah orang tuanya Aisyah. Orang tuanya nggak protes kok, kenapa orang zaman sekarang yang protes ya? Itu dia. Kan nggak mengganggu kalian juga makan, toh makan babi silakan, nggak mengganggu kok. Kenapa sampai orang-orang di zaman sekarang protes? Kenapa? Caranya untuk murtadkan orang harus menyerang babi buta. Padahal di dalam Bible-nya penuh dengan babi buta Pak, gitu. Itulah Pak RM. Mohon maaf ini kenyataan yang ada. Udah nggak ada ya. Saya bijak kalau bicara Pak, bijak tapi berdata. Ya, tapi di awal perkenalan tadi, mohon maaf ada mungkin perkataan saya awal dari Pak RM, saya mohon maaf Pak RM ya, karena saya belum tahu karakter Anda seperti apa begitu. Kalau saya nggak mau minta maaf. Saya tadi ada kata hilaf dari dia, karena Pak RM mungkin nggak tahu, tadi ada mengucapkan si Abraham, itu saya tegur tadi, nggak boleh menyebut si kepada bapak para nabi gitu. Harus kita memuliakan mereka, kan gitu Pak. Iya. Kalau boleh tidak tahu Pak RM di mana Pak? Kenapa kesurupan Dengerin. kudus aja. Awas, hati-hati. Orang lindur itu. Pak RM di mana Pak? Pak Robert Window dinaikin dong. Nggak ada. Nggak ada dia. Pak RM di mana Pak? Indonesia Tengah ya? Di Sulawesi Utara. Wah, sama ngana. Itu orang Manado kita. Andi. Ya. Boleh saya kasih yang terakhir ini sebelum saya tidur nih? Boleh Pak. Cepat tidur. Efesus 5 ayat 1 sampai dengan 4 aja. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa pencemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikianlah juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Tuh. Ini firman Tuhan, ini puisi atau apa kok aneh banget kedengarannya Pak? Efesus 5 itu di Perjanjian Baru itu. Iya paham Pak, Efesus itu kan kayak ada pencabulan, ada Allah, ada Yesus gitu loh. Itu ada dua oknum loh Pak di situ. Paulus menulis ada Yesus, ada Allah begitu. Ya, di ayat ada 6 dua oknum Pak. Ada dua oknum di sana. Yang mana yang Tuhan? Ya, di ayat 6 itu, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Justru perkataan Yesus lah, perkataan Paulus lah yang banyak hampanya Pak. Sebenarnya sih kita kalau di ayat 7 Pak, kita sebenarnya nggak apa. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka.
Karena Anda pakai Efesus, saya juga tutup dengan Efesus 2 nomor 15. Memang Jadi, dahulu kamu adalah kegelapan, ya dulu tapi udah Pak, udah sekarang cukup. kamu adalah terang di dalam Tuhan. Udah cukup Pak. Apapun yang Anda katakan ditutup dengan Efesus 2:15. Semua yang Anda katakan itu tidak berlaku. Coba dibaca. Efesus 2 nomor 15. Panjang, nanti sambung besok aja deh. Ya, saya bacakan. Saya bacakannya Pak ya. Dengan matinya ia sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh perintah hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Saya ya, ia dengan matinya Yesus, segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Artinya Kristen ini bebas, tidak punya hukum. Selesai. Itu 2 hukum, Pak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu Pak, itu udah dibatalin Paulus, Pak. Enggak. Batal, Pak. Itu dari Yesus, itu Injil itu. Itu udah dibatalin, Pak. Apapun yang Anda ngomongkan dari 10 hukum itu, ada 2 hukum yang terakhir yang Yesus dibatalkan semua oleh Paulus. Enggak, Pak. Baca itu, makanya Anda mohon buka Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, saya bacain Pak. Dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jadi segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan dengan matinya Yesus. Jadi Anda tidak ada lagi hak untuk hukum Taurat. Anda harus punya hukum baru, yaitu hukum bebas. Hukum kasih. Kalau hukum kasih lagi bahaya, Pak. Kasihlah Di dalam Tuhan Bible Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia. Itu disuruh mikir, Pak. Itu disuruh hukum yang mikir. sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang saya disuruh tahu mikir, sih. Pak. Ya udah Pak, Disuruh tidur mikir. Pak, udah Pak. Oke, Udah terima kasih ya. Di Tapi Pak, Sulawesi sebentar Utara sebelum sudah Bapak pagi ini. tidur, Terima kasih. saya bacain satu Mantap ayat ya semua nih Pak. kawan-kawanku. Pak Kian Sebelum Santang, Bapak Pak tidur, Alif. Pak, saya bacain satu ayat ya Pak ya. Sebelum Bapak tidur di Matius 8:23 ya Pak ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu, murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Nah, Tuhan Bapak aja tidur, jadi Bapak cepat tidur ya Pak ya. Oke? Tapi jangan tidur di atas perahu, Pak. Tidur di... Udah Pak. Makasih ya Pak ya. Tenang. Besok malam balik lagi, Pak. Jam 8 kita buka kok. Di sana jam 9. Dadah, papai. Semoga tidurnya nyenyak. Saya juga mau nutup. Untuk yang ada di Andi Selebes Channel, sekian dulu ya. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Maaf Pindah ke Panglima. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit. Nah, pertunjukan res. Woi. Res. Ini ada Sam sama Rian. Muslim apa Kristen Sam? Sam, Rian. Sam, Rian. Kita bersihin dulu biar ada oten-oten yang seperti biasa yang naik di subuh ini naik ke komal ini ya teman-teman ya. Saya bersihkan dulu dari oten-oten. Oke? Ayo teman-teman digaspol tab-tab layarnya guys biar komalnya kuat ya. Tad, tanggung subuh tad ulah wakasare. Saya mau tidur dulu ya. Saya dulu ya. Ya. Siap. Mal waka soalnya perahuna. Oke. Tuh. Ayo kita gaspol ya sekarang ya. Udah waktunya guys. Ini udah saatnya pertunjukan. Ngopi heula ya. Bang Apid, syukron jajak Allah heran kasiron. Bang Apid the best lah pokoknya mah. Tepuk tangan dulu. Res, Kores, woi, main game wes ya ke head. Woi, ayo yang biasa. Si Oten ya lucu dipikir-pikir pada sadar nggak sih sebenarnya? Kalau Sebenarnya mereka itu sadar. memang Sebenarnya sadar. Allahu Akbar. Syukron semuanya. Ya sudah.
Tolong moderator yang muslim dibatalin dulu permintaan naiknya. Ini bantuin, kebanyakan nge-lag HP tad. Biar aman nih kita sampai siang. Yuk, sambil digaspol tap-tap layarnya guys. Dalil Yesus dibantah. Pasti pakai dalilnya dalil dari yang lain. Ngantuk dengerinnya aing. Muter-muter di situ. Aman ya, sekarang nggak bakal di kick, nggak bakal di mute. Ayo gaspol lah. Ya, buat teman-teman yang ada di YouTube Panglima Apologet Islam semuanya, Masya Allah, Sakila, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang 4,4 tolong dong ke YouTube tuh, lagi live di YouTube Panglima Apologet Islam ya. Tolong bantu di subscribe ya, Panglima Apologet Islam guys. Ya, ayo digaspol. Lagi live di Panglima. Yang nonton cuma 2 orang, coba aduh. Masa 2 orang yang nonton? Ayo dibantu ya. Biar kita tenang ya, debat. Semua yang ada di sini di bawah pindah semua ke YouTube, tinggalkan ini komalnya. Nggak usah ada yang nonton di TikTok. TikToknya kosong. Johnson, selamat pagi Johnson. Woi, Johnson. Oh Johnson. Waalaikumsalam warahmatullah. Johnson, budak juga sih ya. Dah, saya turunin. Ayo teman-teman Kristen dulu yang naik yuk di gaspol. Kita debat sampai siang guys. Yang muslim batalin aja dulu permintaan naiknya ya, biar ada diskusi guys. Kalau nggak ada diskusi, kita nonton apa? Nonton wayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, naik di Panglima Apologet Islam. BK, waalaikumsalam. Kita nunggu oten dulu guys. Biasa jam segini ngantri mereka. Si Kores kemana si Koresnya? MBS ini musim Kristen. Aku Ruby, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MBS, Muslim Kristen. Apa urusanmu kau tanyakan sama saya? Ya urusan gua lah. Emang lu nggak mau ditanya? Kalau kau ingin ditanya dan aku bertanya balik, apa jawabmu dengan kata dirimu? Apa urusanmu naik ke sini? Apa urusanmu buat komal di sini? Apa urusanmu hidup? Apa urusanmu ingin mencari hidup? Apa urusanmu modal di celana? Ngapain kau molori celanaku? Celanamu aja gak kau molori. Ini parah nih. Bolon. Ngapain kau molorin celanaku? Celanaku aja tidak ingin ku molorin. Molor setek head. Ya, makasih banyak yang udah mampir di Panglima Apologet Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kristen ahli neraka. Kenapa bang? Kristen itu calon api neraka. Dari mana kau tahu bang? Dari Sabang sampai Merauke. Kalau Sabang sampai Merauke, di mana Merauke-nya? Di matamu. Di mataku ada mataku, di hatiku ada hatiku, di telingaku ada telingaku, di tubuhku ada tubuhku. Lalu di tubuhmu ada apa? Mabok ya anjing si kehead mah.
Bang, berapa botol tadi, Bang? Apa Abang Alif? Berapa botol tadi kira-kira? Aku nggak berapa botol, tapi aku hanya minum air putih, Bang. Siang nges mabok anjing, belagu ya. Ya. Dia nggak mabok. Kenapa ya Kristen ini sukanya mabok, minum? Lu minumnya di mana, maboknya di sini lu? Kenapa ya Islam ini sukanya sholat, tahajud, salawatut? Beda, juga Oten beda. Islam mah sholat, tahajud, dari Oten mabok. Ayatan mabok. Mabok, judi kalau Kristen. Ini jujur kamu? Kenapa Bang Alif? Enggak, kamu itu kok jujur banget sih? Lagi ini ya? Lagi keseparak lu nih Bang Alif. Oh iya, nggak ngerti saya. Mantap. Nggak pernah kau rasakan kasmaran di dalam. Aduh, nggak usah dipanjangkan ya kan. Balik. Ini ada siapa ini? Yusuf. Selamat pagi, Yusuf. Selamat pagi. Sambrela, selamat pagi. Sambrela. Wih, kerenyian budak anjing. Turun. Waduh, kerenyian budak anjing meta naik. Ini parah nih. Tenang guys. Mereka ulinan nuki gitu seri Kang, lu gelo mah. Gelo mah seri. Aduh Gusti. Coba MBS. Kan gini ya. Mumpung kamu lagi jujur kayaknya dari tadi ngomongnya. Kan gini, kan di Kristen itu suka ada yang bilang, sebentar ini ada yang baru naik, sapa dulu biar nanti saya nggak ngulang. Iya. Saya suka. Maksudnya kalau Kristen biar nanti saya ngomongnya nggak ngulang. Ya, saya suka. Anjing, terparik. Semarang rabok masih kan. Oke. Ya udahlah, saya lanjut kalau gitu. Ini parah nih. Gini. MBS. Tenang. Kan di Kristen itu suka ada istilah kan, semoga kamu dijamah Tuhan, kan gitu ya? Ada ya? Nggak apa-apa. Iya benar-benar nggak apa-apa. Aku sering dengar. Kan suka bilang gini, dijamah Tuhan Yesus kan gitu. Iya nggak apa-apa. Maksudnya kalau perempuan yang cewek-cewek dijamah Yesus kan mungkin seneng dia ya kan? Bukan. Oh nggak seneng dia? Enggak. Ya asik lah, kan dia cewek. Yesus kan ganteng fotonya. Kalaupun dia ganteng, tapi dia setarakan dirinya untuk wanita. Tapi dia tidak tergoda dengan wanita. Lalu kalian tergoda dengan wanita. Wow. Terus itu barangnya buat apa itu? Iya disimpan dalam dirinya. Nggak dipergunakan? Tidak dipergunakan. Kalaupun dipergunakan akan ada penerusnya. Karena dia tidak pergunakan maka tidak ada penerusnya. Labatan ikut siapa? Kira-kira itu ininya Tuhan lu punya sperma enggak? Dia punya sperma. Dia punya kegarian, tapi dia tidak tunjukkan itu. Bang Mirta noise. Oh, punya sperma tapi enggak di.
siapa mengatakan Yesus punya sperma? Memang betul Yesus punya sperma, tapi nggak Bang Miftah noise. spermanya tuh. Siapa yang mengatakan? Memang betul. Ih, kalah modal siapa belagu. Balik iya jelema euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurundaku kami setalid agak santai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya susah ya, matiinnya harus ke profil ya. Iya. Ini aduh, stres orang. Terus terus ngobrol apa ya sama orang kayak gini ya? Ini aku ini. Apa yang kalian obrolkan sama saya tentang Yesus? Ya coba kamu cerita, Yesus itu ngapain aja? Yesus itu orang baik. Kenapa dia dikatakan orang baik? Dia diserahkan kepada orang Israel karena kebaikan dia. Tapi kalian tidak tahu kenapa dia diserahkan kepada orang Israel, karena muridnya sudah menyakitin hatinya, tapi dia sudah tahunya itu semua. Tapi dia serahkanlah dirinya sebelum muridnya berkata. Ada enggak tertulis di Alkitab itu? Sebelum muridku berkata, aku lebih dahulu mengatakan. Ada enggak tertulis di situ? Coba jawabkan sama saya. Jawabannya apa? MBS, lu waktu bayi pernah ngompol nggak? Wih, MBS. Lu waktu bayi pernah ngompol nggak? Kalau pernah aku ngompol, ada nggak videonya aku waktu ngompol? Jangan aku siak eta, lieur aing anjing. Ini parah nih. Itu kan perkataanmu. Tenang. Tenang. Ada nggak videonya? Aku mengompol di Ini tolong ya, yang buka counter, yang jualan paket data, yang model-model gini jangan dikasih kalau beli data lah. Resikonya kita yang di atas TikTok. Iya. Ngadepin yang kayak gini, dia punya kuota masalahnya. Aduh, yang jualan jangan dikasih yang model gini ya. Udah, bentar ada telepon. Ya, halo. Ya, Pak. Ya. Ini ternyata pasien Bapak ada di atas nih, Pak. Tangannya masih di borgol, Pak. Iya. Nah, kayaknya pasien rumah sakit jiwa di sana, Pak, kayaknya digerogol, iya. Ini ada di atas, Pak, ada. Lagi ngacapluk, pusing saya, Pak, dengerinnya, euy. Aduh, beneran saya mah lieur, aing demi Allah aing lieur. Ngacapluk we. Iya, Pak, ditangkap sekarang ya, Pak ya. Ini daripada nanti barang-barang orang diubrak-abrik sama dia ya, Pak ya. Mending sama Bapak sekarang diciduk ya. Mumpung masih ada ini orangnya ngacapluk wae, aing ngaliurkeun. Pusing aing. Bener, iya. Oke. Sok ditunggu ya tuh ya, Pak ya, dicepat ya. Dipercepat, Pak. Ini jelema gelo ieu mah ngacapluk wae. Ya, Pak ya. Yuk. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Diciduk saya ke Indonesia. Dokter datang. Teriak bang, hore, terima kasih gitu bang. Bang MBS bilang terima kasih. Langsung diem deh. Takut begitu. Telah sendiri. Kok kabur dia? Enggak. Jika anak saya Kang lagi main HP ditelepon Pak Dede, videonya diputer langsung diem dia. Aku. Tapi anak saya mah waras, terus juga si Eta. Belum ya tuh makin. Masih noise tuh? Kang sadis. Enggak. Masih tuh? Enggak. Cuma ada feedback suaranya. Kenapa ya mereka tuh pada sakit jiwa ya, Tad? Aneh saya mah, Ini banyak yang minta naik tapi muslim semua ini. Di ini aja mungkin sapa dulu satu persatu biar habis nanti.
Biarin aja lah. Moderatornya pada kemana lagi? Res, monitor res. Woi, Anda feedback. Kenapa feedback itu? Sambil ngecas kali ya, Bang Miftah. Ayo teman-teman Aliteng, silakan naik ke sini. Biasanya kalian semangat ngehujat jam segini. Ini pertunjukan udah dimulai, guys. Ya, Anton, Baby, selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bang, saya Muslim. Dari tadi saya ngikuti Bang Zuma live di room sebelah dan sampai saat ini saya ikuti. Terus malahan merupakan pelajaran bagi saya mengetahui tentang ajaran lain. Misalnya saya itu tidak tahu, dulunya saya itu tahu Kristen gitu kan. Tahu-tahu ternyata Kristen itu ada ajaran dari Paulus, ada ajaran dari Yesus. Jadi itu makanya yang merupakan ilmu pengetahuan bagi saya sejatinya. Jadi makanya tadi saya komen nama kita nih Islam, Al-Quran itu kan penyempurna dari kitab-kitab terdahulu ya Pak Ustadz ya. Nah jadi mereka mungkin di situ tidak paham seperti itu. Jadi untuk pelajaran memang saya selalu ngikuti ini Bang Zuma terus Ustadz di sini, banyak pelajaran yang kita dapat. Seharusnya yang non Muslim ya khususnya itu seharusnya terbuka lah dengan pikiran gitu, sudah tahu ini ajarannya yang mana yang harus diikuti. Kalau memang pengikut Yesus ya ikuti ajaran Yesus kan begitu ya Pak Ustadz ya. Kalau misalnya pengikut Paulus ya udah, tapi kalau saya lihat mereka itu pada bingung gitu kan, diikuti Paulus nggak akui kalau Paulus itu rasul, diikuti Yesus bingung Yesus itu siapa gitu. Mbak, Makanya, mau pakai timer nggak, Mbak? Mau pakai timer nggak? ya itu aja. Makanya terima kasih ya untuk terima kasih. Terima kasih pengajarannya. Alhamdulillah saya sangat ini ya, sangat edukasi sekali roomnya. Itu aja. Assalamualaikum untuk Pak Ustadz semuanya. Salam kenal. Sebentar. Tapi naik ke atas ngedon ngacapruk kungkul. Kita nggak dikasih kesempatan ngebantah. Iya Gimana? Iya Bang. Iya Pak Ustadz. Emang maunya dikasih mas kawin apa maunya? Sajadah Al-Quran. Alhamdulillah murah meriah guys. Gas murah meriah. Udah murah meriah ini mah. Makasih Pak Ustadz ya udah dikasih Siap. kesempatan saya naik. Ya siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tenang ini godaan guys, godaan. Jangan sampai kita tergoda guys. Nah, si belegu. Ngomongnya lucu ngomongnya lucu ya si belegu. Ngomongnya lucu. Halo. Abroha. Woi, Abroha. Pasti nanya nama Hawa. Pasti nanya nama Hawa ya. Kian Santang. Mana yang tua? Siliwangi apa Kian Santang? Ya tua Yesus. Berarti tanya Cuma- Siliwangi apa Kian cuma Santang? gini. Kok Yesus dari mana pertanyaan? Cuma gini, kalau Yesus kan bisa membelah diri jadi 3. Kalau Kian Santang 7. Lebih sakti Kian Santang. Bukan Kian Santang. Oh Yesus. Yesus 3. Kian Santang 7. Sakti mana? Beritanya apa? Yang kutanya apa? Siliwangi apa? Kian Santang. Ini masih ada saudaraan sama jual beli kayaknya.
Ada. Yang di chat lain kok lain, melesetnya gimana Ustaz? Merokok lagi. Lu pengen ngerokok? Coba beritanya. Mana si Mandru? Nggak ada si Mandru, guys. Bentar ya, Ibrani ya, kita sapa dulu. SSS. Terus diukcan mana? Ya, SSS. Nggak ada suara, saya turunin. Capek. Muslim Iya. apa Kristen? Kristen. Sejak kapan? Woi. Kristen Apa mana? itu? Katolik? Protestan? Protestan. Tukang protes ya. Tad, saya mau bikin thumbnail YouTube dulu, Tad. Di sini lagi ada tarhim, kedengeran nggak? Hah? Enggak. Nggak terlalu ya. Ya gimana? Silakan teman-teman Kristen, Bang Ibra, capek. Mereka 5 kamu 1 ah. Baiklah, Ibrani tanya dulu. Boleh. Kalau Adam istrinya Hawa apa bukan? Iya betul. Kenapa di Al-Quran tidak ada nama Hawa? Ya, kalau ada namanya nanti kamu nggak nanya. Iya, memang tidak ada. Makanya bertanya. Iya, makanya kamu bertanya kan? Iya, seperti itu. Iya betul. Terus namanya dari mana? Ada dijelaskan oleh Nabi kami. Iya, di mana? Ada di hadisnya. Hadis mana? Ya hadis Nabi kami lah. Ya, tidak ada. Jadi udah kejawab ya? Iya, tidak ada memang. Iya, tidak ada nama Hawa di dalam ayat Al-Quran, udah dijawab. Nama Hawa itu dari mana? Dijelaskan oleh Nabi kami. Iya, itu perempuan, bukan nama. Perempuan pun ya perempuan. Terus Itu emang di melahirkan, kitabmu ada? namanya tidak ada. Misalnya kamu punya istri tidak punya nama, tidak punya KTP, ya gimana nanti? Emang di kitabmu ada? Ya makanya kamu nama Hawa itu ya ada kitab Kejadian, itu Taurat, kitab Taurat. Ada nama Hawa? Ada. Oh ada. Di mana? Makanya kamu tahu nama Hawa. Ya di mana? Walaupun belasan tahun tidak masuk tidak punya Alkitab, tapi tahu. Jadi ada kata Hawa di dalam kitabmu? Ada. Terus? Kenapa di Al-Quran tidak ada nama Hawa? Cuma perempuan. Iya, karena di kitabmu ada. Iya, nama Hawa berarti diambil dari kitab orang lain, kitab sebelum. Ya, di mana coba? Makanya di mana di kitabmu ada kata Hawa? Aku bilang, aku nanya. Kitab Kejadian. Ya kejadian itu kejadian apa? Iya. Waktu kejadian apa? Itu namanya Hawa. Ada namanya. Ya coba dibacain. Tadi aku bilang belasan tahun aku tahu. Kamu tambah bel itu. Ya dibacain coba di mana? Ya kamu tahu, kamu sendiri punya. Lah kan saya nanya. Baiklah beritanya. Kedua, kamu kan tidak ada di Al-Quran. Ya di mana? Di mana? Hei. Kalau habis Abraham, Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail itu siapa? Ismail. Gimana sih diajak ngobrol? Tadi kan kamu tidak ada di Al-Quran nih. Iya di mana? Di Bible adanya di mana? Ada kitab Kejadian, kamu buka saja. Ya kalau gitu mah asal nyeplos gue juga bisa dari tadi jawab.
Lewat dulu, anggap aja itu di Al-Quran tidak ada. Oh, berarti di Bible juga nggak ada kalau gitu. Bible ada. Ya di mana? Kitab Kejadian. Kejadian berapa? Waktu kejadian Kalau Nuh, apa itu? Kalau Nabi Nuh, istrinya siapa namanya? Nggak tahu. Oh, tidak tahu. Anaknya berapa orang? Ada 4. Coba sebutkan. Nggak tahu. Itu 3, kamu bilang 4 gimana? Kamu jadi Ustaz. Oh ya udah, kalau kamu maunya 3 di kitabmu ya sudah, nggak apa-apa. Ya 3 coba di Al-Quran, di hadis. Ya tidak mungkin. Walaupun belasan tahun iman masih ingat. Samsem, Yapet. Iya, 3 anaknya. Iya udah, itu menurut kitabmu kan? Ya sudah. Itu kan Taurat. Iya kitabmu, menurut kitabmu kan? Kamu imanin juga Taurat. Enggak dong, itu kan kitab Kejadian, gimana sih? Kamu imanin apa tidak Taurat? Kalau Taurat saya imani. Itulah Taurat. Gimana? Lah di mana? Ya udah, kalau gitu aku nggak akan banyak tanya ya. Cuman aku mau satu aja deh. Ketika Yesus bilang, pergilah ke kota kepada si Anu. Siapa si Anu itu? Kok si Anu harus jelas gimana kok? Lah, iya makanya aku nanya, harus jelas siapa si Anu itu. Iyalah katanya harus jelas juga. Lah iya harus jelas. Kenapa? Kan Yesus pada bilang, mabuk lagi? pergilah ke kota kepada si Anu. Katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Nah, siapa si Anu itu? Kalau Yesus seperti Al-Quran, Isa apa bukan? Jawab dulu. Itu jawabannya. Nih kalau kamu mau jelas nih, kalau saya pakai data nih. Yesus bilang, pergilah kepada si Anu. Siapa dia? Oh si Anu gimana? Itu Yesus yang bilang, bukan saya. Coba kau yang baca deh. Iya, pergi ke si Anu. Siapa si Anu itu? Iya siapa? Lah justru saya nanya siapa si Anu. Oh gimana? Kamu tidak jelas juga bertanya. Ya, saya bertanya, si Anu itu siapa? Si Anu itu siapa? Misalnya Mairot. dibalik Mairot. Maryam, ada Isa. Isa dengan siapa? Si Anu. Ya kan Yesus bilang kepada si Anu. Si Anu itu siapa? Baiklah Hiber nih. Iya, Maryam itu secega. Ini si Anu ini anunya apa? Isa dengan si Anu. Iya, Si Muhammad Anu tuh, ini si anunya Anu, siapanya Muhammad. Yesus? Iya, Yesus pergi dengan siapa? Datang kepada siapa? Yaitu Yesus itu nanti ketemu si Anu. Si Anu itu siapa? Muridnya. Ya siapa? Anunya ini siapa? Kamu tahu kayak Injil berapa kitab? Ini anunya Yesus bukan ini? Ya kan Islam juga imanin Injil. Berapa kitab Injil? Ya Injil lah satu. Gimana sih? Kok Ini anunya satu ini siapa? kamu jadi dungu gimana kok? Makanya Ya ini berarti dungu Matius nulis kitabnya. Matius. Terus apa lagi? Ya ini Matius bilang kepada si Anu. Si Anu itu Matius. siapa? Injil itu berapa kitab? Bukanlah, ini mah karangan Injil Matius itu bukan berapa Injil. kitab? Makanya Ini kamu karangan udah tahu Matius Injil. bukan Injil. Ini mah bukan Kok Matius Injil. bukan Injil? Itu salah satu. Bukan. Ya udah makanya ini kitabmu bukan kitabku. Ditanya si Anu Kamu itu siapa? imanin gimana kamu? Enggak saya imanin. Islam yang imanin Injil. Itu Injil Iya. berapa kitab kamu tidak tahu. Bukan perkataan Matius. Iya, Matius itu salah satu Ya Injil. jadi si Anu ini apa? Anunya siapa? Yesus Anunya tetap apa? siapa? Anunya Yesus apa? Oh si Anu, ya siapa? Injil Ya kan saja saya kamu tidak nanya. tahu, kamu imanin. Taurat saja kamu tidak tahu, kamu imanin. Ini si Anu ini anunya siapa? Si Anu kamu jelas bertanya yang jelas juga. Ya ini ngomongnya Yesus nggak jelas. Ini si Anu ini siapa? Pergilah ke kota kepada si Anu. Karena kamu kan buka apapun ya beda dengan Iya si Ibrani. Anu ini siapa si Anu? Itu pertanyaan tidak jelas gimana? Ya Yesusnya ngomongnya nggak jelas sih.
Memang tidak jelas. Kamu tanya Iya, apa? berarti Yesus nggak jelas kalau gitu sih. Ya, Yesus datang kepada si Anu gimana? Nah, iya, pertanyaan? Yesus sendiri yang bilang, makanya Yesus nggak jelas banget nih. Kalau bertanya yang jelas, ya ibaratnya jelasin. Ya, kata Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Nah, Kepada si Anu gimana? Itu. yang berarti yang ngomong gini nggak jelas ya? Adakah di Bible Yesus berkata datang kepada si Anu? Ada seperti itu? Ayat mana? Matamu kemana itu loh? Itu kau lihat layar HP-mu nggak? Datang kepada si Anu gimana? Pertanyaan seperti itu. Lah itu HP itu di layar itu. Kau lihat HP nggak sih? Jangan-jangan kau diskusi kau lagi mimpi nih. Tahu-tahu basah aja kau ini. Dari mana kata si Anu? Ngompol. Kamu bacakan itu. Lah itu saya baca dari tadi udah saya tampilkan. Mau datang kepada si Anu, ya kamu bacakan. Ya iya, siapa si Anunya itu siapa? Terlalu kecil ya tidak mungkin dibaca. Kalau terlalu kecil ya kamu bacakan saja, ibaratnya dengar seperti itu. Jadi si Anu ini siapa? Jadi si Anu ini siapa? Mana ada kata si Anu? Itu di kitabmu tuh udah saya tampilkan. Coba bacakan teks Indonesia saja. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu. Ayat mana kepada si Anu tidak jelas. Matius 26. Ibaratnya menjelaskan. Itu Matius 26. Ya bacakan saja. Ya boloho siapa yang semacam berkali-kali boloho. Datang kepada si Anu kan dari. Iya, ini Yesusnya lagi mimpi kali ya, lagi ngelindur. Pilihan ditanya mesti oleng. Halo, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Di situ Yesus kata-kata sama siapa itu? Gimana? Coba itu dibaca dari atas juga. Suaranya nggak jelas, Pak. Agak sedikit dinaikin ke atas coba, Pak baca coba. Oh ini. Pada hari pertama dari hari-hari jalan di tengah hari ini sebuah dari dimana kan engkau menentang pas dulu. Nah di situ kan mengatakan tidak personal ya, banyak ya murid-murid Yesus ya. Ini Suaranya kurang jelas, Bang. Ini ibarat saya analogikan begini ya. Ketika seorang guru bertemu muridnya, salah satu seorang muridnya, terus dikatakan di mana satu murid ini menyuruh untuk pergi. Ini bukan murid Yesus yang bilang. Iya, Yesus bilang sama siapa itu? Sama muridnya, suruh pergi ke si Anu. Nah, suruh pergi ke si Anu. Di antara murid Yesus itu kan tidak satu. Ada yang di kota ini, ada yang di kota ini, ada yang di kota itu, menjelaskan sebenarnya tentang entah siapapun muridnya. Makanya di sana disebut si Anu. Iya, makanya saya nanya siapa si Anu itu. Siapapun yang kau temukan di antara muridnya, ibaratnya guru siapapun yang kau temukan di antara temanmu, murid yang satu kelas itu, makanya di situ tidak disebut namanya. Iya, makanya karena tidak disebut namanya, makanya ditanya, pergilah ke kota kepada si Anu. Berarti kan ada yang dituju tuh, siapa si Anu itu? Coba saya tanya abang, pengertian abang tentang si Anu itu apa? Seseorang. Terus? Iya. Terus? Ya, seseorang itu siapa? Nah, seseorang itu tidak ditujukan pada satu orang. Ya, makanya, seseorang lah si Anu. Kalau banyak anu. Iya, itu kan tujuannya. Entah siapa yang kau temui, baik si bukan, udah jelas dong di situ. Si A, si B, si C, si D sampai si Z itu, makanya di situ dibilang si Anu. Lah iya, siapa si Anu itu siapa?
orang yang membawa kendi. Kenapa kalian gampang gitu kok? Si Anu itu berarti tidak sebutkan nama, hanya ciri-ciri yang membawa kendi, kan gampang itu. Udah tadi ribut. Kalau mau ribut bawa itu data itu ke LAI, tanya mereka. Makanya di Alkitab Sabda sudah dijelaskan. Si Anu itu tidak disebutkan namanya, tidak menyebutkan nama, tetapi ciri-ciri yang membawa kendi, kan gampang itu. Ngapain diributkan itu? Siapa yang membawa Hal dangkal kendi itu? Kenapa hal dangkal diributkan? Seseorang. Kan dari tadi kan saya lagi nanya, si Anu ini siapa namanya? Makanya kalau dalam pengertian bahasa Indonesia itu tidak disebutkan namanya, si Anu itu. Hanya ciri-ciri yang membawa kendi. Kan gampang itu menalar itu. Kenapa nalarnya dangkal memahami tulisan itu? Iya, jadi yang siapa? lain yang lebih berat lah, yang lebih berat dulu. Yang bawa kendi itu siapa? Seseorang yang tidak bisa disebutkan namanya, tidak dituliskan namanya. Kan gampang itu. Itu arti tidak Anu bisa dalam disebutkan etimologi bahasa Indonesia. Iya, iya berarti Iya. belum diketahui siapa namanya kan gitu ya? Ciri-cirinya yang membawa kendi, kan gampang itu. Coba yang apa dulu, yang keras dulu, yang berat dulu. Jangan dulu yang Enggak, ringan-ringan. itu pertanyaan tadi loh. Makanya yang bawa kendi itu siapa? Kan sudah dikasih tahu ciri-cirinya. Iya, yang pembicaraan yang dalam dulu, jangan pembicara dangkal. Itu kan sudah jelas itu. Bukan pertanyaan itu. Kalau orang yang nalarnya tinggi sudah nangkap itu. Si Anu berarti seseorang yang tidak diketahui, tidak disebutkan namanya, hanya ciri-cirinya apa membawa kendi, kan jelas. Yesus itu pasti sudah tahu namanya dong. Gimana sih? Coba dia pakai isyarat si Anu, kok malah jadi nggak diketahui? Iya, ciri-cirinya dia hanya bercerita ciri-cirinya yang membawa kendi. Iya, berarti Yesus itu sudah tahu orang itu siapa namanya gitu loh. Cuma Yang dia membawa pakai kendi. isyarat. Yang membawa kendi. Yang membawa kendi itu ciri-cirinya. Yesus pasti sudah tahu siapa orang tersebut, namanya siapa. Gimana sih? Tidak Makanya dari dituliskan tadi- namanya, bukan dia tidak tahu namanya, tidak dituliskan namanya, makanya disebutlah si Anu. Kan gampang itu menalar itu. iya. Itu kan bahasa Indonesia. Betul Kenapa sekali. susah menalar bahasa Indonesia? Enggak susah malah. Justru dari tadi saya nanya sama teman Anda yang nanya tentang nama gitu loh. Makanya saya Iya, juga bahas nanya. yang dalam dulu tentang Tuhan kayak entah apa, masa membahas yang ringan-ringan. Terlalu Jadi ringan, kalau Yesus di sini tahu ya siapa nama ini ya, si Anu tapi ini tidak siapa nama. dituliskan. Iya. Iya, tapi Yesus tahu. Iya, tidak dituliskan. Nah, kalau murid-muridnya tahu nggak? Tidak tahu, hanya menceritakan, taunya ciri-ciri. Kalau tidak tahu nggak mungkin lah bisa ketemu alamatnya. Ciri-ciri. Lah iya ciri-cirinya, terus pasti dia ke sana kan? Iya, ciri-cirinya kan tahu dia. Nah, setelah ciri-cirinya diketahui, pasti diketahui dong siapa orangnya. Iya, yang pasti itu orang, manusia. Betul. Coba yang agak dalam dulu bahasan. Masa ringan-ringan bahasan kita. Oh ya udah kalau gitu Bahasan yang agak apa dalam. itu? Ya. Yang agak Ya, dalam itu dulu. tadi teman Anda Tanya, loh, tanya. teman Anda. Udah ya. Oke, Coba kita yang tanya lebih yang dalam. agak dalam dulu. Oke, baik. Nggak punya agama bang. Kalau yang agak dalam gini. Yesus itu kan nanti akan datang kedua kalinya, Bang. Iya kan? Dia datang itu sebagai nabi atau bukan? Yesus datang dua aspek. Aspek jasmania, aspek batinia. Datang kedua kalinya. Iya. Iya, aspek batinia dan aspek lahiria. Loh. Itu jawabannya. Ada lagi. Di mana itu? Ya, kan diceritakan ada Yesus yang dilahirkan dari Maria, itu lahiria. Ada Yesus yang secara batinia. Nggak datang kedua kalinya nanti. Datangnya, maksudnya datang gimana? Turun Yesus yang kedua mana? kali nanti Yesus turun kedua kalinya. Dia masih tetap sebagai manusia, sebagai Tuhan atau sebagai nabi? Sebagai Tuhan, sebagai Yesus yang mana yang dimaksud ini? Kan sudah aku katakan tadi ada dua aspek, yang jasmania ada yang lahiria. Nggak tahu sih, emang ada berapa Yesus sih yang diimani oleh orang Kristen? Ada diimani orang Kristen. Yesus Logos yang diimani orang Kristen. Oh iya, Yesus Logos Iya. itu nanti datang kedua kalinya sebagai apa? Yesus sebagai Logos.
Bukan manusia, bukan? Bukan manusia. Bukan. Oh, jadi dia datang bukan manusia nanti ya? Bukan logos. Bukan nabi juga? Bukan. Logos. Nah, di mana dalilnya yang kau bilang itu? Pada mulanya adalah logos. Itu Yesus yang logos. Itu pada mulanya. Berikutnya, datang kedua kalinya? Ya, datang pertama itu secara lahiriah, datang kedua secara batiniah, spiritual. Ya itu. Sebagai spiritual, datang Iya. kedua kalinya. Di mana dalilnya? Dalil apanya? Ini perasaan dari tadi kau jawab asal bunyi aja, nggak ada yang dalil bisa dipertanggungjawabkan. Dalil apa? Ini kan dalil yang ku sampaikan semua. Datang kedua kalinya Yesus itu sebagai apa? Oh, asal bunyi aja loh. Si Cepet ini nggak ada ilmu dan dia ular beludak. Ngarang-ngarang terus dia mah. Apa aja diomongin sama dia mah. Maksudnya Sama si nanti ini aja nih. nanti gini, kalau dia nggak punya dalil, nanti saya bantu. Saya baik orangnya. Ya, Masih selalu. misteri coba. Ini Selalu. Jer ini siapa? Ini dia terjeda, si Jari ini terjeda. Jer Liman. Ini Selau ini Muslim apa Kristen Selau? Iya, halo. Selau nggak ada suara. Ya, iya Pak. Silakan Pak dibantah tuh ayat itu Pak. Enggak, kita kan PR nih. Bagaimana jika saya ingin bertanya? Oh boleh, silakan. Bagaimana prosesnya turunnya Al-Quran? Nah, pertanyaan, wah ini soalan bagus ini, keren nih. Keren, bagus. Soalan bagus ini Pak. Silakan Tad. Al-Quran itu turun di pertama ya, dijelaskan di dalam Al-Quran itu. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi Al-Quran turun diterima dari Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril itu ke Baitul Izza, langit pertama, utuh dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di situ pembahasan tentang bagaimana surah Al-Qadar. Ya. Lalu berikutnya dijelaskan di dalam surah Al-Isra bahwa Al-Qur'an diturunkan wa nazzalnahu tanzila. Diturunkan sebagian demi sebagian, bertahap sesuai dengan kondisi keadaan Rasulullah gitu. Wahyu pertama diterimanya surah An-Nas, terus berlanjut sampai 23 tahun. Kurang lebihnya gitu. Itulah turunnya ayat Al-Qur'an. Setelah semua diturunkan, maka kembali susunannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas sebagaimana yang tersimpan di Lauhil Mahfud. Begitu. Halo? Saya tanggapi ya Bang. Oh, boleh. Lalu begitu diturunkan Quran itu kan belum nuzul ya, jadi buku ya, jadi Al-Quran ya. Itu Iqra. Kalimatnya itu Iqra. Jadi suruh dibaca, dilafalkan. Mau dilafalkan. Mengikuti apa yang menuntun. Yang saya tanya begini, langsung to the point ya. Di mana Allah itu menyuruh untuk menuliskan Al-Quran itu sendiri sehingga sehingga Islam tidak membuat suatu ajaran yang tidak disuruh sama Allah. Di mana Allah melarang menulis Al-Quran, Bang? Iya, sesuai si Abang tadi perintah. Ada kan Allah itu sendiri menuliskan Al-Quran. Tidak ada yang salah, tidak ada masalah. Al-Quran diturunkan, dibacakan, dilafalkan, lalu Nabi kami tidak atas perintah Allah. Masalah penulisan itu Rasulullah memerintahkan, tulislah Al-Quran. Ambillah Al-Quran dari para sahabat. Iya, yang saya katakan
Islam itu secara tidak langsung menuliskan Al-Quran, tetapi dengan tidak Allah menyuruhnya. Iya. Oh begitu. Ya, terus? Ya itu berarti Islam itu melakukan sesuatu yang tidak disuruh Allah. Iya, tapi ternyata tidak ada masalah kan? Iya, memang tidak ada masalah, Bu. Yang arti karena poin utama itu tadi tentang dihafalkan dan dilafalkan juga diajarkan. Lalu yang ini Bang yang dikatakan inilah Al-Quran yang diturunkan ya. Iya. Nah di situ narasi itu kan sementara bagaimana Quran itu dituliskan sementara Allah tidak menyuruh untuk menuliskannya. Lah emang dilarang nulis Al-Quran? Iya. Kenapa bisa? Maksudnya gini loh, tidak ada larangan, tidak ada perintah, kenapa dibahas? Nah, berarti contoh, misal begini, contoh. Mengikuti sesuatu ajaran yang tidak diajarkan Allah, yang disuruh Allah. Oke, kalau begitu contoh, ada nggak Lukas disuruh menulis kitab oleh Yesus? Ada. Di mana? Coba. Ini saya nggak bisa on cam ya. Coba. Ini saya nggak bisa on cam nih. Kalau bisa saya on cam saya bukan nih. Coba Bang. Apa yang dicoba? Sebentar. Ini Berliando ini Muslim apa Kristen? Berliando. Wah, nggak ada suara guys. Terjeda dia, harusnya dia persiapan kalau mau debat. Jadi Al-Quran itu kan diturunkan bagaimana Rasulullah mengajarkan hafalan. Jadi dibacakan lalu dihafalkan. Nah, bagaimana ketika diterima para sahabat agar hafalannya tidak lupa dicatat oleh para sahabat. Kan gitu. Sehingga kalau lupa dilihatlah catatannya. Nah, seperti itu. Semakin kesini semakin dirapihkan. Apalagi penyampai wahyunya sudah tidak ada. Rasulullah sendiri berpesan, ambillah Al-Quran dari keempat sahabat itu. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Mas'ud dan seterusnya. Dan juga Rasulullah memerintahkan tulislah Al-Quran. Nah, yang menerima wahyu itu mengajarkan. Dan alhamdulillah sampai sekarang metode hafalan berjalan, penulisan juga berjalan. Penulisan bagaimana penopang agar orang itu ketika lupa, maka dia melihat dari apa yang tertulis. Itulah rapihnya di dalam ajaran Islam. Kan begitu. Nah, kalau Anda mempertanyakan tentang Al-Quran tadi, saya ingin tanya, di mana Lukas mendapat perintah menulis Bible? Ya, kalau Anda nyari kitabnya, saya rasa nggak akan nemu. Justru Lukas sendiri pun mengaku sebagai penelitian yang dilakukan. Bukan perintah dari Yesus. Orang melakukan penelitian dijadikan sebagai kitab suci. Itu pun belum tervalidasi siapa yang diteliti oleh Lukas. Ini Sam ini Muslim apa Kristen Sam? Sam Muslim apa Kristen? Ini masih terjeda lagi nih. Lagi nyari data dia. Kores kemana Main game kepental dia.
Iya, coba tanya sama si Anu bang. Nggak bakalan ketemu gitu. Sampai gimana pun nggak bakalan ketemu. Ini ada baby chicken Muslim Kristen. Baby chicken. Ada suara guys. Ini pasti kepental dia, terjedanya lama. Malah tidur dia katanya. Ya, saya juga dari tadi masih open cam terus. Sayang panas HP-nya. Ya, berusaha untuk melogikakan pertanyaan di dalam Al-Quran, lupa pertahanannya. Ya, Winsai. Kenapa pada naik ke atas tapi pada diem ya? Itu Bang Miftah udah bagus belum perangkatnya? Randy. Selamat pagi Randy.